boleh dikata tim kuda hitam, apalagi baru memasuki musim keduanya ya, promosi di Liga 1. Di awal musim tidak begitu diunggulkan karena musim sebelumnya, musim lalu itu berada di papan bawah. Secara persiapan juga di awal musim biasa-biasa saja, namun tim milik dari Raffi Ahmad ini memberikan kejutan. Hingga pekan ke-16 secara konsisten Rans Nusantara FC itu berada atau bersaing di papan atas. Nah, di pekan ke-16 terakhir Rans bertengger di posisi 4 besar, namun karena tadi kemenangan PSIS atas Persija. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Tribuners. Kita jumpa lagi di preview pertandingan PSM Makassar di kompetisi Liga 1, dan pertandingan kali ini menghadapi Rans Nusantara FC di pekan ke-17 atau di pekan terakhir putaran pertama musim ini. Artinya ini akan menjadi pertandingan terakhir bagi kedua tim. Siapapun yang memenangkan pertandingan ini, keduanya akan memperbaiki posisi mereka sebelum menutup putaran pertama Liga 1 tentunya. Nah, sebagai gambaran awal, Rans Nusantara FC kita lihat bersama sebagai tim yang ya boleh dikata tim kuda hitam, apalagi baru memasuki musim keduanya ya, promosi di Liga 1. Di awal musim tidak begitu diunggulkan karena musim sebelumnya, musim lalu itu berada di papan bawah. Secara persiapan juga di awal musim biasa-biasa saja, namun tim milik dari Raffi Ahmad ini memberikan kejutan. Hingga pekan ke-16 secara konsisten Rans Nusantara FC itu berada atau bersaing di papan atas. Nah, di pekan ke-16 terakhir Rans bertengger di posisi 4 besar, namun karena tadi kemenangan PSIS atas Persija di pekan ke-17 itu Rans Rans turun sementara di posisi ke-15 dengan 29 poin. Artinya jika Rans bisa memenangkan pertandingan menghadapi PSM Makassar, ada tambahan 3 poin, Rans akan menutup putaran pertama berstatus runner up, karena sementara ini yang bertengger di posisi runner up itu ada Persib Bandung dengan 31 poin. Jadi tambahan 3 poin cukup bagi Rans mengoleksi 32 dan membayangi posisi dari Borneo FC sebagai pimpinan klasemen sementara dengan 35 poin. Nah, sementara itu PSM Makassar sebagai jawara bertahan Liga 1 musim lalu mengalami sedikit turbulensi lah bahasanya, istilahnya di putaran pertama ini. PSM bermain kurang konsisten, dan pada akhirnya hingga pekan ke-16 PSM harus bertengger di posisi ke-10 dengan 21 poin. Namun untuk menutup putaran pertama ini, jika PSM berhasil memenangkan pertandingan, maka akan naik ke posisi ke-6, berada di papan tengah ya, dengan koleksi maksimal 24 poin. Nah, itu sedikit gambaran, artinya pertandingan antara Rans menghadapi PSM Makassar ini akan berjalan cukup sengit, karena kedua tim tentu sama-sama ingin meraih kemenangan, apalagi pertandingan antar keduanya dimainkan di venue netral
Sebenarnya ini menjadi markas Rans Nusantara FC ya, namun kita ketahui bersama Rans sebagai tim promosi belum memiliki basis supporter yang cukup besar, sehingga ini cukup menguntungkan PSM Makassar, dan pertandingan akan berlangsung di Stadion Maguwarjo, Sleman, Yogyakarta. Kick off hari ini jam 4 sore, Tribuners. Nah, langsung saja kita lihat prediksi susunan pemain kedua tim. Kita ke tuan rumah dulu, Rans Nusantara FC di bawah asuhan Eduardo Almeida. Ini menarik sebab akan menghadirkan duel pelatih berkebangsaan Portugal. Eduardo Almeida ini menjadi tahun kedua ya kalau tidak salah berkarir di Indonesia, di Liga 1 Indonesia. Musim lalu bersama Arema FC, namun putus kontrak. Ini bersama dengan Rans Nusantara FC. Sementara itu di kubu PSM Makassar ada Bernardo Tavares. Nah, kita lihat untuk Rans Nusantara FC di bawah asuhan Almeida menggunakan skema 4-3-3. Di posisi penjaga gawang ada Hilmansyah, kiper yang dulunya menjadi andalan PSM Makassar, berseragam PSM selama 3 musim, lalu hijrah ke Rans FC sejak musim lalu. Musim ini tampil sangat-sangat baik di bawah Mister Gawang Rans Nusantara FC. Kemudian membuat namanya kembali setelah redup ya musim lalu, musim ini kembali naik, kembali bersinar dengan penampilan epiknya, dan dipercaya akan kembali turun menghadapi mantan timnya PSM Makassar sejak menit pertama. Kemudian 2 bek tengah atau stopper dari Rans Nusantara, ada Kiko dan Angelo, dan 2 fullback, Samsul Arifin di sebelah kiri dan Dalen Doke di posisi fullback kanan. Dalen Doke musim lalu juga berseragam PSM Makassar, dan ini menjadi reuni pertama bagi Dalen Doke menghadapi mantan timnya. Kemudian ada Ilham Syah di posisi gelandang bertahan, menopang Zidane Avandi dan Tapinho di belakang striker ya. Ini gelandang kreatif milik dari Rans Nusantara FC. Sementara itu trio atau trisula lini depan dari Rans ada Irfan, Evandro, dan Abdurrahman. Ya, secara nama para pemain Rans Nusantara FC ini tidak begitu sementereng pemain-pemain dari klub-klub papan atas lainnya, sebut saja misalnya Persib maupun Borneo FC. Namun penampilan mereka cukup baik, mengandalkan organisasi bermain secara kolektif. Inilah yang membuat Rans salah satu tim yang cukup tampil konsisten hingga akhir putaran pertama ini, Liga 1 musim ini. Kemudian kita beralih ke tim tamu PSM Makassar. Tavares, skema andalannya 3-5-2. Di posisi penjaga gawang Reza Arya Pratama kembali diturunkan setelah pertandingan sebelumnya di AFC Cup ya, pertandingan baru-baru ini di mana PSM berhasil menang atas wakil dari Singapura, Hougang United dengan skor 3-1. Reza Arya tidak dimainkan karena sanksi kartu merah, dan kembali dia akan tampil, diprediksi akan bermain sebagai starter kembali. Kemudian 3 back, Yuran Fernandes sebagai leader. Di tengah ada Saprudin Tahar juga dan Dapa Salman. Dapa Salman ini posisinya sebenarnya sebagai pemain pelapis ya, namun dalam 3 partai terakhir dipercaya sebagai starter, tampil cukup baik. Di pekan ke-16 dinobatkan sebagai pemain muda terbaik pekan 16 Liga 1, masuk
best starting 11, kemudian di AFC Cup menghadapi Hogan juga tampil sangat-sangat baik. Ini pemain asal Tasikmalaya, masih berusia 21 tahun, tapi sudah memiliki cara bermainnya itu sudah sangat-sangat tenang. Ya inilah yang membuat Dapa Salman kami memprediksi kembali dimainkan sejak menit awal oleh Bernardo Tapares. Lalu dua gelandang bertahan, Ananda Raihan dan Akbar Tanjung tetap menjadi pilihan utama. Kemudian ada Rizky Eka dan Zaki Ashraf untuk posisi gelandang sayap. Sebenarnya masih ada nama Yance Sayuri bisa dimainkan, namun karena kemungkinan kondisi cedera yang membuat Yance Sayuri belum bisa tampil fit 100%, sehingga dalam beberapa pertandingan terakhir dia kerap dimainkan sebagai pemain pengganti, termasuk di pertandingan terakhir PSM. Lalu Zaki Ashraf ini pemain muda yang tampil sangat baik dan menjadi salah satu pemain andalan dari Tapares. Diprediksi dia kembali akan dimainkan sebagai starter. Lalu ada M. Arpan sebagai gelandang pengatur serangan, posisi yang sebenarnya ditempati oleh Kenzo Nambu. Bisa saja juga ini akan menjadi posisi Kenzo Nambu, namun status M. Arpan sekarang sebagai kapten dan bermain sangat baik juga dalam beberapa pertandingan terakhir. Kami memprediksi M. Arpan akan kembali memimpin skuad PSM Makassar di pekan ke-17 ini menghadapi Rans Nusantara. Lalu duet lini depan, duet striker asing Adilson Silva dan Everton Nascimento. Adilson mencetak 3 gol dalam 2 pertandingan terakhir. Artinya ada peningkatan penampilan, peningkatan motivasi bagi Adilson Silva. Kita tidak tahu persis alasan dibalik dari gacornya Adilson Silva. Kata rumornya sih di kalangan fans PSM, tentu ini karena Adilson mendapatkan warning jelang bursa transfer paruh musim ini. Nama Adilson ini masuk sebagai kandidat yang akan dicoret manajemen PSM Makassar. Apalagi kabar terbaru, bukan lagi kabar, ini berita terbarunya ya. PSM sudah resmi memperkenalkan satu pemain asing dan berposisi sebagai striker, yakni Victor Mansaray. Ini cukup menarik, artinya ketika Victor akan bermain maka PSM meskipun PSM masih memiliki satu slot pemain asing pasca hengkangnya William Pulim ke Borneo FC, namun secara skema tentu tidak memungkinkan PSM memakai 3 striker asing sekaligus, maka antara Adilson maupun Everton Nascimento lah yang akan menjadi korban alias pemain yang harus dilepas di putaran kedua agar masuklah Victor Mansaray. Apakah Everton atau Adilson Silva, kita akan lihat. Tapi sejauh ini Adilson sudah menunjukkan permainan terbaiknya dalam 2 pertandingan terakhir. Sementara itu Everton juga sebenarnya tidak tampil buruk-buruk amat. Terbenar di AFC Cup menghadapi Hogan dia menciptakan 2 assist sejauh di laga tersebut. Memang dia tipikalnya adalah pemain striker pemantul ya. Kuat dalam duel, memiliki skill yang mumpuni, meskipun tidak memiliki cukup kecepatan, tapi dia bisa memanfaatkan kelebihannya, body balance-nya cukup baik, menguasai bolanya cukup baik, dan memiliki akurasi umpan, akurasi shot cukup baik. Jadi opsi PSM misal mempertahankan Everton itu masih terbuka lebar. Dia kemungkinan dipersiapkan sebagai pemain yang akan mengisi ataukah mengganti peran dari William Pluim. Nah, kemungkinan itu yang akan menjadi
starting dari PSM Makassar menghadapi Nusantara FC untuk meraih kemenangan ketiga mereka secara beruntun. Ini adalah momen-momen kebangkitan dari PSM Makassar. Setelah terpuruk mengalami 5 kekalahan beruntun, kemudian mereka berhasil menghentikan tren buruk itu, meraih 2 kemenangan secara beruntun, dan dalam 2 pertandingan terakhir itu PSM mencetak 6 gol dan hanya 1 kebobolan. Nah, ini menjadi warning bagi Rans Nusantara bahwa PSM saat ini dalam momen kebangkitan. Terlepas dari itu tentu Rans sejauh ini bermain cukup baik. Dan secara permainan kita memprediksi ya, apalagi ini duel pelatih asal Portugal, bukan hanya karena berkebangsaan yang sama, tapi secara tipikal permainan Eduardo Almeida dan Bernardo Tavares itu memiliki kesamaan. Kedua tim ini sama-sama mengandalkan counter attack, lebih banyak menunggu, tidak banyak melakukan penguasaan bola, banyak juga mengandalkan direct pass atau long ball, bermain efektif lah, sepak bola efektif. Itulah yang membuat Eduardo Almeida bisa membawa Rans Nusantara saat ini berada atau bersaing di papan atas klasemen Liga 1. Kolektivitas mereka bermain itu sangat-sangat baik dan sangat efektif dalam serangan maupun cara bertahan mereka. Kita lihat secara statistik ya, ini yang menggambarkan permainan dari Rans Nusantara. Dalam 16 pertandingan itu Rans mencetak 21 gol ya, meskipun secara produktivitas tidak terlalu baik. Artinya untuk tim-tim papan atas ini Rans terbilang cukup minim dalam mencetak gol. Kita bandingkan misalnya dengan Persib yang sudah mencetak 34 gol, Madura 30 gol. Tetapi secara pertahanan Rans salah satu tim dengan jumlah kebobolan paling sedikit. Dalam 16 pertandingan Rans baru kebobolan 15 gol. Capaiannya ini sama dengan Borneo FC yang juga kebobolan 15 gol. Artinya secara pertahanan ya, hingga mendekati akhir putaran pertama ini Rans yang terbaik lah bersama Borneo FC dibandingkan dengan klub-klub atau tim peserta Liga 1 lainnya. Sementara itu PSM hingga pekan ke-16 mencetak 19 gol dan kebobolan 17 gol. Nah, ini artinya Rans secara pendekatan statistik itu ya, lebih baik secara matematis ya, lebih baik dari PSM Makassar. Inilah yang membuktikan kenapa Rans juga saat ini berada di papan atas, sementara PSM Makassar harus berjuang di papan bawah. Dan tipikal bermain kita sudah bahas tadi itu ya, memang Eduardo Almeida itu lebih banyak memilih untuk menunggu, sehingga akan menarik kita saksikan apakah permainan antara Rans menghadapi PSM Makassar nantinya ini tidak menampilkan permainan terbuka alias tidak saling jual beli serangan, lebih banyak menunggu, ataukah sebaliknya PSM Makassar atau Rans Nusantara berinisiatif melakukan serangan. Tapi kalau kita lihat dalam 2 pertandingan terakhir, khusus PSM Makassar, itu mereka banyak memulai inisiatif serangan sejak menit pertama. Artinya Tavares menggenjot para pemainnya untuk menekan sejak menit pertama untuk memburu gol cepat. Nah, ini yang harus diwaspadai oleh Rans Nusantara ya, karena PSM Makassar ini memiliki pemain-pemain muda yang memiliki kecepatan. Ada Saki Asraf, ada Rizky Eka, ada Ananda Rehan juga tentunya selalu membantu lini depan dari PSM Makassar.
Namun di sisi lain PSM juga harus patut waspada. Trio lini belakang dari PSM Makassar ini harus mewaspadai dari lini depan dari Rans ini. Ketiga atau trio Trisula dari lini serang Rans ini cukup mematikan ya. Mereka selalu mampu bermain umpan 1-2 di area pertahanan dari tim lawan. Inilah yang membuktikan bahwa Rans sejauh ini di bawah asuhan Eduardo Almeida ini bermain cukup nyaman dengan tipikal skema yang diterapkan, dan tentu PSM harus mewaspadai itu. Ya, untuk prediksi skor sendiri tentu kami serahkan kepada Tribuners ya. Kira-kira berapa skor atau siapa yang akan memenangkan pertandingan kali ini. Yang jelas bahwa kedua tim memiliki misi yang sama, meraih 3 poin untuk menutup putaran pertama ini di posisi terbaik mereka. Rans Nusantara butuh 3 poin agar bisa menggeser Persib di posisi runner up klasemen, sementara PS Makassar membutuhkan 3 poin agar bisa merangsek ke papan tengah dan terus membuka peluang mereka untuk naik ke papan atas nantinya di putaran kedua. Tapi secara tipikal permainan kita kembali lagi bahwa prediksi kami permainan tidak akan berlangsung dalam konteks agresivitas serangan ya, jual beli serangan, karena tipikal permainan kedua tim ini lebih banyak menunggu, lebih banyak mengandalkan counter attack. Tapi yang akan menarik kita saksikan adalah adu kejeniusan dari Eduardo maupun Bernardo Tavares. Adu kejeniusan dalam artian bahwa ketika Rans mencoba untuk bermain sabar, maka itu akan dimanfaatkan oleh Tavares bermain lebih menyerang di menit pertama, mencoba untuk menginisiasi serangan. Sebaliknya, Eduardo Almeida ketika menginisiasi serangan sejak menit pertama itu juga akan perlu menjadi pertimbangan khusus, sebab PSM Makassar ini bisa mengandalkan counter attack yang cepat, bisa membahayakan pertahanan Eduardo Almeida, pasukan Eduardo Almeida tentunya. Maka ini akan menarik, ini kita akan melihat sisi menarik itu di menit-menit awal. Apakah Rans yang akan menginisiasi serangan atau PSM Makassar? Inilah yang akan menentukan pertandingan sepanjang 90 menit nantinya. Dan kekuatan, apalagi kedua tim ini sama-sama memiliki pemain-pemain muda ya, yang memiliki napas panjang, napas kuda. Di Rans ada Sinedi Avandi, ada Dalian Doke, Hilmansyah juga tentunya. PSM ada Ananda Rehan, ada Zaki Asraf, ada Dapa Salman, ada Reza Arya. Di bangku cadangan masih ada pemain-pemain lainnya, ada Ricky Pratama, ada Andi Harjito, ada Victor Deta. Nah, ini pertandingan ini akan menjadi perang bintang-bintang muda. Ini juga yang akan menjadi salah satu faktor penentu pemain muda manakah yang akan memberikan kontribusi besar dalam kemenangan antar kedua tim ini. Ya, mungkin sekian dulu preview pertandingan kali ini. Kita tentu akan menunggu, akan menyaksikan duel tim bertabur pemain muda di pekan ke-17 antara Rans Nusantara menghadapi PS Makassar langsung dari Stadion Maguwarjo, Sleman, Yogyakarta pukul 16.00 atau jam 4 sore waktu Indonesia Tengah. Sekian dari saya, kita akan jumpa lagi di preview pertandingan menarik dari PSM Makassar di laga-laga selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Tribuners. Kita jumpa lagi di preview pertandingan PSM Makassar
di kompetisi Liga 1 dan pertandingan kali ini menghadapi Rans Nusantara FC di pekan ke-17 atau di pekan terakhir putaran pertama musim ini. Artinya ini akan menjadi pertandingan terakhir bagi kedua tim. Siapapun yang memenangkan pertandingan ini, keduanya akan memperbaiki posisi mereka sebelum menutup putaran pertama Liga 1 tentunya. Nah, sebagai gambaran awal, Rans Nusantara FC kita lihat bersama sebagai tim yang ya boleh dikata tim kuda hitam, apalagi baru memasuki musim keduanya ya, promosi di Liga 1. Di awal musim tidak begitu diunggulkan karena musim sebelumnya, musim lalu itu berada di papan bawah. Secara persiapan juga di awal musim biasa-biasa saja, namun tim milik dari Raffi Ahmad ini memberikan kejutan. Hingga pekan ke-16 secara konsisten Rans Nusantara FC itu berada atau bersaing di papan atas. Nah, di pekan ke-16 terakhir Rans bertengger di posisi 4 besar, namun karena tadi kemenangan PSIS atas Persija di pekan ke-17 itu Rans Rans turun sementara di posisi ke-15 dengan 29 poin. Artinya jika Rans bisa memenangkan pertandingan menghadapi PSM Makassar, ada tambahan 3 poin, Rans akan menutup putaran pertama berstatus runner up, karena sementara ini yang bertengger di posisi runner up itu ada Persib Bandung dengan 31 poin. Jadi tambahan 3 poin cukup bagi Rans mengoleksi 32 dan membayangi posisi dari Borneo FC sebagai pimpinan klasemen sementara dengan 35 poin. Nah, sementara itu PSM Makassar sebagai jawara bertahan Liga 1 musim lalu mengalami sedikit turbulensi lah bahasanya, istilahnya di putaran pertama ini. PSM bermain kurang konsisten dan pada akhirnya hingga pekan ke-16 PSM harus bertengger di posisi ke-10 dengan 21 poin. Namun untuk menutup putaran pertama ini, jika PSM berhasil memenangkan pertandingan, maka akan naik ke posisi ke-6, berada di papan tengah ya, dengan koleksi maksimal 24 poin. Nah, itu sedikit gambaran, artinya pertandingan antara Rans menghadapi PSM Makassar ini akan berjalan cukup sengit, karena kedua tim tentu sama-sama ingin meraih kemenangan, apalagi pertandingan antar keduanya dimainkan di venue netral. Sebenarnya ini menjadi markas Rans Nusantara FC ya, namun kita ketahui bersama Rans sebagai tim promosi belum memiliki basis supporter yang cukup besar, sehingga ini cukup menguntungkan PSM Makassar, dan pertandingan akan berlangsung di Stadion Maguwarjo, Sleman, Yogyakarta. Kick off hari ini jam 4 sore, Tribuners. Nah, langsung saja kita lihat prediksi susunan pemain kedua tim. Kita ke tuan rumah dulu, Rans Nusantara FC di bawah asuhan Eduardo Almeida. Ini menarik sebab akan menghadirkan duel pelatih berkebangsaan Portugal. Eduardo Almeida ini menjadi tahun kedua ya kalau tidak salah berkarir di Indonesia, di Liga 1 Indonesia. Musim lalu bersama Arema FC, namun putus kontrak. Ini bersama dengan Rans Nusantara FC. Sementara itu di kubu PSM Makassar ada Bernardo Tavares. Nah, kita lihat untuk Rans Nusantara FC
di bawah asuhan Almeida menggunakan skema 4-3-3. Di posisi penjaga gawang ada Hilmansyah, kiper yang dulunya menjadi andalan PSM Makassar, berseragam PSM selama 3 musim, lalu hijrah ke Rans FC sejak musim lalu. Musim ini tampil sangat-sangat baik di bawah Mister Gawang Rans Nusantara FC. Kemudian membuat namanya kembali setelah redup ya musim lalu, musim ini kembali naik, kembali bersinar dengan penampilan epiknya, dan dipercaya akan kembali turun menghadapi mantan timnya PSM Makassar sejak menit pertama. Kemudian 2 bek tengah atau stopper dari Rans Nusantara, ada Kiko dan Angelo, dan 2 fullback, Samsul Arifin di sebelah kiri dan Dalen Doke di posisi fullback kanan. Dalen Doke musim lalu juga berseragam PSM Makassar, dan ini menjadi reuni pertama bagi Dalen Doke menghadapi mantan timnya. Kemudian ada Ilham Syah di posisi gelandang bertahan, menopang Zidane Afandi dan Tapinho di belakang striker ya. Ini gelandang kreatif milik dari Rans Nusantara FC. Sementara itu trio atau trisula lini depan dari Rans ada Irfan, Evandro, dan Abdurrahman. Ya, secara nama para pemain Rans Nusantara FC ini tidak begitu sementereng pemain-pemain dari klub-klub papan atas lainnya, sebut saja misalnya Persib maupun Borneo FC. Namun penampilan mereka cukup baik, mengandalkan organisasi bermain secara kolektif. Inilah yang membuat Rans salah satu tim yang cukup tampil konsisten hingga akhir putaran pertama ini, Liga 1 musim ini. Kemudian kita beralih ke tim tamu PSM Makassar. Tavares, skema andalannya 3-5-2. Di posisi penjaga gawang Reza Arya Pratama kembali diturunkan setelah pertandingan sebelumnya di AFC Cup ya, pertandingan baru-baru ini di mana PSM berhasil menang atas wakil dari Singapura, Hougang United dengan skor 3-1. Reza Arya tidak dimainkan karena sanksi kartu merah, dan kembali dia akan tampil, diprediksi akan bermain sebagai starter kembali. Kemudian 3 back, Yuran Fernandes sebagai leader. Di tengah ada Saprudin Tahar juga dan Dapa Salman. Dapa Salman ini posisinya sebenarnya sebagai pemain pelapis ya, namun dalam 3 partai terakhir dipercaya sebagai starter, tampil cukup baik. Di pekan ke-16 dinobatkan sebagai pemain muda terbaik pekan 16 Liga 1, masuk best starting 11. Kemudian di AFC Cup menghadapi Hoga juga tampil sangat-sangat baik. Ini pemain asal Tasik Malaya, masih berusia 21 tahun, tapi sudah memiliki cara bermainnya itu sudah sangat-sangat tenang. Ya, inilah yang membuat Dapa Salman kami memprediksi kembali dimainkan sejak menit awal oleh Bernardo Tavares. Lalu 2 gelandang bertahan, Ananda Raihan dan Akbar Tanjung tetap menjadi pilihan utama. Kemudian ada Rizky Eka dan Zaki Asraf untuk posisi gelandang sayap. Sebenarnya masih ada nama Yance Sayuri bisa dimainkan, namun karena kemungkinan kondisi cedera ya yang membuat Yance Sayuri belum bisa tampil fit 100%, sehingga dalam beberapa pertandingan terakhir dia kerap dimainkan sebagai pemain pengganti, termasuk di pertandingan terakhir PSM. Lalu Zaki Asraf ini pemain muda yang tampil sangat baik
dan menjadi salah satu pemain andalan dari Tavares. Diprediksi dia kembali akan dimainkan sebagai starter. Lalu ada Emarpan sebagai gelandang pengatur serangan, posisi yang sebenarnya ditempati oleh Kenzo Nambu. Bisa saja juga ini akan menjadi posisi Kenzo Nambu, namun status Emarpan sekarang sebagai kapten dan bermain sangat baik juga dalam beberapa pertandingan terakhir. Kami memprediksi Emarpan akan kembali memimpin skuad PSM Makassar di pekan ke-17 ini menghadapi Rans Nusantara. Lalu duet lini depan, duet striker asing Adilson Silva dan Everton Nascimento. Adilson mencetak 3 gol dalam 2 pertandingan terakhir. Artinya ada peningkatan penampilan, peningkatan motivasi bagi Adilson Silva. Kita tidak tahu persis apa ya alasan dibalik dari gacornya Adilson Silva. Kata rumornya sih di kalangan fans PSM, tentu ini karena Adilson mendapatkan warning jelang bursa transfer paruh musim ini. Nama Adilson ini masuk sebagai kandidat yang akan dicoret manajemen PSM Makassar. Apalagi kabar terbaru, bukan lagi kabar, ini berita terbarunya ya, PSM sudah resmi memperkenalkan satu pemain asing dan berposisi sebagai striker, yakni Victor Mansaray. Ini cukup menarik, artinya ketika Victor akan bermain maka PSM meskipun ya PSM masih memiliki satu slot pemain asing pasca hengkangnya William Pulim ke Borneo FC, namun secara skema tentu tidak memungkinkan PSM memakai 3 striker asing sekaligus, maka antara Adilson maupun Everton Nascimento lah yang akan menjadi korban alias pemain yang harus dilepas di putaran kedua agar masuklah Victor Mansaray. Apakah Everton atau Adilson Silva kita akan lihat. Tapi sejauh ini Adilson sudah menunjukkan permainan terbaiknya dalam 2 pertandingan terakhir. Sementara itu Everton juga sebenarnya tidak tampil buruk-buruk amat. Terbenar di AFC Cup menghadapi Hogan dia menciptakan 2 assist sejauh di laga tersebut. Memang dia tipikalnya adalah pemain striker pemantul ya, kuat dalam duel, memiliki skill yang mumpuni. Meskipun tidak memiliki cukup kecepatan, tapi dia bisa memanfaatkan kelebihannya, body balance-nya cukup baik, menguasai bolanya cukup baik dan memiliki akurasi umpan, akurasi shot cukup baik. Jadi opsi PSM misal mempertahankan Everton itu masih terbuka lebar. Dia kemungkinan dipersiapkan sebagai pemain yang akan mengisi ataukah mengganti peran dari William Pluim. Nah, kemungkinan itu yang akan menjadi starting dari PSM Makassar menghadapi Nusantara FC untuk meraih kemenangan ketiga mereka secara beruntun. Ini adalah momen-momen kebangkitan dari PSM Makassar. Setelah terpuruk mengalami 5 kekalahan beruntun, kemudian mereka berhasil menghentikan tren buruk itu, meraih 2 kemenangan secara beruntun, dan dalam 2 pertandingan terakhir itu PSM mencetak 6 gol dan hanya 1 kebobolan. Nah, ini menjadi warning bagi Rans Nusantara bahwa PSM saat ini dalam momen kebangkitan. Terlepas dari itu tentu Rans sejauh ini bermain cukup baik. Dan secara permainan kita memprediksi ya, apalagi ini duel pelatih asal Portugal, bukan hanya karena berkebangsaan yang sama, tapi secara tipikal permainan Eduardo Almeida dan Bernardo Tavares itu memiliki kesamaan. Kedua tim ini sama-sama mengandalkan counter attack, lebih banyak menunggu
tidak banyak melakukan penguasaan bola, banyak juga mengandalkan direct pass atau long ball, bermain efektif lah, sepak bola efektif. Itulah yang membuat Eduardo Almeida bisa membawa Rans Nusantara saat ini berada atau bersaing di papan atas klasemen Liga 1. Kolektivitas mereka bermain itu sangat-sangat baik dan sangat efektif dalam serangan maupun cara bertahan mereka. Kita lihat secara statistik ya, ini yang menggambarkan permainan dari Rans Nusantara. Dalam 16 pertandingan itu Rans mencetak 21 gol ya, meskipun secara produktivitas tidak terlalu baik. Artinya untuk tim-tim papan atas ini Rans terbilang cukup minim dalam mencetak gol. Kita bandingkan misalnya dengan Persib yang sudah mencetak 34 gol, Madura 30 gol. Tetapi secara pertahanan Rans salah satu tim dengan jumlah kebobolan paling sedikit. Dalam 16 pertandingan Rans baru kebobolan 15 gol. Capaiannya ini sama dengan Borneo FC yang juga kebobolan 15 gol. Artinya secara pertahanan ya, hingga mendekati akhir putaran pertama ini Rans yang terbaik lah bersama Borneo FC dibandingkan dengan klub-klub atau tim peserta Liga 1 lainnya. Sementara itu PSM hingga pekan ke-16 mencetak 19 gol dan kebobolan 17 gol. Nah, ini artinya Rans secara pendekatan statistik itu ya, lebih baik secara matematis ya, lebih baik dari PSM Makassar. Inilah yang membuktikan kenapa Rans juga saat ini berada di papan atas sementara PSM Makassar harus berjuang di papan bawah. Dan tipikal bermain kita sudah bahas tadi itu ya, memang Eduardo Almeida itu lebih banyak memilih untuk menunggu, sehingga akan menarik kita saksikan apakah permainan antara Rans menghadapi PSM Makassar nantinya ini tidak menampilkan permainan terbuka alias tidak saling jual beli serangan, lebih banyak menunggu, ataukah sebaliknya PSM Makassar atau Rans Nusantara berinisiatif melakukan serangan. Tapi kalau kita lihat dalam 2 pertandingan terakhir khusus PSM Makassar itu mereka banyak memulai inisiatif serangan sejak menit pertama. Artinya Tapares menggenjot para pemainnya untuk menekan sejak menit pertama untuk memburu gol cepat. Nah, ini yang harus diwaspadai oleh Rans Nusantara ya, karena PSM Makassar ini memiliki pemain-pemain muda yang memiliki kecepatan. Ada Saki Asraf, ada Rizky Eka, ada Ananda Rehan juga tentunya selalu membantu lini depan dari PSM Makassar. Namun di sisi lain PSM juga harus patut waspada. Trio lini belakang dari PSM Makassar ini harus mewaspadai dari lini depan dari Rans ini. Ketiga atau trio Trisula dari lini serang Rans ini cukup mematikan ya. Mereka selalu mampu bermain umpan 1-2 di area pertahanan dari tim lawan. Inilah yang membuktikan bahwa Rans sejauh ini di bawah asuhan Eduardo Almeida ini bermain cukup nyaman dengan tipikal skema yang diterapkan, dan tentu PSM harus mewaspadai itu. Ya, untuk prediksi skor sendiri tentu kami serahkan kepada Tribuners ya. Kira-kira berapa skor atau siapa yang akan memenangkan pertandingan kali ini. Yang jelas bahwa kedua tim memiliki misi yang sama, meraih 3 poin untuk menutup putaran pertama ini di posisi terbaik mereka.
Rans Nusantara butuh 3 poin agar bisa menggeser Persib di posisi runner up klasemen, sementara PS Makassar membutuhkan 3 poin agar bisa merangsek ke papan tengah dan terus membuka peluang mereka untuk naik ke papan atas nantinya di putaran kedua. Tapi secara tipikal permainan kita kembali lagi bahwa prediksi kami permainan tidak akan berlangsung dalam konteks agresivitas serangan ya, jual beli serangan, karena tipikal permainan kedua tim ini lebih banyak menunggu, lebih banyak mengandalkan counter attack. Tapi yang akan menarik kita saksikan adalah adu kejeniusan dari Eduardo maupun Bernardo Tavares. Adu kejeniusan dalam artian bahwa ketika Rans mencoba untuk bermain sabar, maka itu akan dimanfaatkan oleh Tavares bermain lebih menyerang di menit pertama, mencoba untuk menginisiasi serangan. Sebaliknya, Eduardo Almeida ketika menginisiasi serangan sejak menit pertama itu juga akan perlu menjadi pertimbangan khusus, sebab PS Makassar ini bisa mengandalkan counter attack yang cepat, bisa membahayakan pertahanan Eduardo Almeida, pasukan Eduardo Almeida tentunya. Maka ini akan menarik, ini kita akan melihat sisi menarik itu di menit-menit awal. Apakah Rans yang akan menginisiasi serangan atau PS Makassar? Inilah yang akan menentukan pertandingan sepanjang 90 menit nantinya. Dan kekuatan, apalagi kedua tim ini sama-sama memiliki pemain-pemain muda ya, yang memiliki napas panjang, napas kuda. Di Rans ada Sinedi Avandi, ada Dalen Doke, Hilmansyah juga tentunya. PSM ada Ananda Rehan, ada Zaki Asraf, ada Dapa Salman, ada Res Arya. Di bangku cadangan masih ada pemain-pemain lainnya, ada Riki Pratama, ada Andi Harjito, ada Victor Deta. Nah, ini pertandingan ini akan menjadi perang bintang-bintang muda. Ini juga yang akan menjadi salah satu faktor penentu pemain muda manakah yang akan memberikan kontribusi besar dalam kemenangan antar kedua tim ini. Ya, mungkin sekian dulu preview pertandingan kali ini. Kita tentu akan menunggu, akan menyaksikan duel tim bertabur pemain muda di pekan ke-17 antara Rans Nusantara menghadapi PS Makassar langsung dari Stadion Maguwarjo, Sleman, Yogyakarta pukul 16.00 atau jam 4 sore waktu Indonesia Tengah. Sekian dari saya, kita akan jumpa lagi di preview pertandingan menarik dari PS Makassar di laga-laga selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Tribuners. Kita jumpa lagi di preview pertandingan PSM Makassar di kompetisi Liga 1, dan pertandingan kali ini menghadapi Rans Nusantara FC di pekan ke-17 atau di pekan terakhir putaran pertama musim ini. Artinya ini akan menjadi pertandingan terakhir bagi kedua tim. Siapapun yang memenangkan pertandingan ini, keduanya akan memperbaiki posisi mereka sebelum menutup putaran pertama Liga 1 tentunya. Nah, sebagai gambaran awal, Rans Nusantara FC kita lihat bersama sebagai tim yang ya boleh dikata tim kuda hitam, apalagi baru memasuki musim keduanya ya, promosi di Liga 1. Di awal musim tidak begitu diunggulkan karena musim sebelumnya, musim lalu itu berada di papan bawah. Secara persiapan juga di awal musim biasa-biasa saja, namun tim milik dari Raffi Ahmad ini memberikan kejutan. Hingga pekan ke-16 secara konsisten Rans Nusantara FC itu
berada atau bersaing di papan atas. Nah, di pekan ke-16 terakhir Rans bertengger di posisi 4 besar, namun karena tadi kemenangan PSIS atas Persija di pekan ke-17 itu Rans Rans turun sementara di posisi ke-15 dengan 29 poin. Artinya jika Rans bisa memenangkan pertandingan menghadapi PSM Makassar, ada tambahan 3 poin, Rans akan menutup putaran pertama berstatus runner up, karena sementara ini yang bertengger di posisi runner up itu ada Persib Bandung dengan 31 poin. Jadi tambahan 3 poin cukup bagi Rans mengoleksi 32 dan membayangi posisi dari Borneo FC sebagai pimpinan klasemen sementara dengan 35 poin. Nah, sementara itu PSM Makassar sebagai jawara bertahan Liga 1 musim lalu mengalami sedikit turbulensi lah bahasanya, istilahnya di putaran pertama ini. PSM bermain kurang konsisten, dan pada akhirnya hingga pekan ke-16 PSM harus bertengger di posisi ke-10 dengan 21 poin. Namun untuk menutup putaran pertama ini, jika PSM berhasil memenangkan pertandingan, maka akan naik ke posisi ke-6, berada di papan tengah ya, dengan koleksi maksimal 24 poin. Nah, itu sedikit gambaran, artinya pertandingan antara Rans menghadapi PSM Makassar ini akan berjalan cukup sengit, karena kedua tim tentu sama-sama ingin meraih kemenangan, apalagi pertandingan antar keduanya dimainkan di venue netral. Sebenarnya ini menjadi markas Rans Nusantara FC ya, namun kita ketahui bersama Rans sebagai tim promosi belum memiliki basis supporter yang cukup besar, sehingga ini cukup menguntungkan PSM Makassar, dan pertandingan akan berlangsung di Stadion Maguwarjo, Sleman, Yogyakarta. Kick off hari ini jam 4 sore, Tribuners. Nah, langsung saja kita lihat prediksi susunan pemain kedua tim. Kita ke tuan rumah dulu, Rans Nusantara FC di bawah asuhan Eduardo Almeida. Ini menarik sebab akan menghadirkan duel pelatih berkebangsaan Portugal. Eduardo Almeida ini menjadi tahun kedua ya kalau tidak salah berkarir di Indonesia, di Liga 1 Indonesia. Musim lalu bersama Arema FC, namun putus kontrak. Ini bersama dengan Rans Nusantara FC. Sementara itu di kubu PSM Makassar ada Bernardo Tavares. Nah, kita lihat untuk Rans Nusantara FC di bawah asuhan Almeida menggunakan skema 4-3-3. Di posisi penjaga gawang ada Hilman Syek, kiper yang dulunya menjadi andalan PSM Makassar, berseragam PSM selama 3 musim, lalu hijrah ke Rans FC sejak musim lalu. Musim ini tampil sangat-sangat baik di bawah Mister Gawang Rans Nusantara FC. Kemudian membuat namanya kembali setelah redup ya musim lalu, musim ini kembali naik, kembali bersinar dengan penampilan epiknya, dan dipercaya akan kembali turun menghadapi mantan timnya PSM Makassar sejak menit pertama. Kemudian 2 bek tengah atau stopper dari Rans Nusantara, ada Kiko dan Angelo, dan 2 fullback, Samsul Arifin di sebelah kiri dan Dalen Doke di posisi fullback kanan. Dalen Doke musim lalu juga berseragam PSM Makassar.
Dan ini menjadi reuni pertama bagi Dalen Doke menghadapi mantan timnya. Kemudian ada Ilham Syah di posisi gelandang bertahan, menopang Zidane Avandi dan Tapinho di belakang striker ya. Ini gelandang kreatif milik dari Rans Nusantara FC. Sementara itu trio atau trisula lini depan dari Rans ada Irfan, Evandro, dan Abdurrahman. Ya, secara nama para pemain Rans Nusantara FC ini tidak begitu sementereng pemain-pemain dari klub-klub papan atas lainnya, sebut saja misalnya Persib maupun Borneo FC. Namun penampilan mereka cukup baik, mengandalkan organisasi bermain secara kolektif. Inilah yang membuat Rans salah satu tim yang cukup tampil konsisten hingga akhir putaran pertama ini, Liga 1 musim ini. Kemudian kita beralih ke tim tamu PSM Makassar. Tapares skema andalannya 3-5-2. Di posisi penjaga gawang Reza Arya Pratama kembali diturunkan setelah pertandingan sebelumnya di AFC Cup ya, pertandingan baru-baru ini di mana PSM berhasil menang atas wakil dari Singapura, Hougang United dengan skor 3-1. Reza Arya tidak dimainkan karena sanksi kartu merah, dan kembali dia akan tampil, diprediksi akan bermain sebagai starter kembali. Kemudian 3 back, Yuran Fernandes sebagai leader, di tengah ada Saprudin Tahar juga, dan Dapa Salman. Dapa Salman ini posisinya sebenarnya sebagai pemain pelapis ya, namun dalam 3 partai terakhir dipercaya sebagai starter, tampil cukup baik. Di pekan ke-16 dinobatkan sebagai pemain muda terbaik pekan 16 Liga 1, masuk best starting 11. Kemudian di AFC Cup menghadapi Hoga juga tampil sangat-sangat baik. Ini pemain asal Tasik Malaya, masih berusia 21 tahun, tapi sudah memiliki cara bermainnya itu sudah sangat-sangat tenang. Ya, inilah yang membuat Dapa Salman kami memprediksi kembali dimainkan sejak menit awal oleh Berderu Tapares. Lalu 2 gelandang bertahan, Ananda Raihan dan Akbar Tanjung tetap menjadi pilihan utama. Kemudian ada Rizky Eka dan Zaki Asraf untuk posisi gelandang sayap. Sebenarnya masih ada nama Yance Sayuri bisa dimainkan, namun karena kemungkinan kondisi cedera ya yang membuat Yance Sayuri belum bisa tampil fit 100%, sehingga dalam beberapa pertandingan terakhir dia kerap dimainkan sebagai pemain pengganti, termasuk di pertandingan terakhir PSM. Lalu Zaki Asraf ini pemain muda yang tampil sangat baik dan menjadi salah satu pemain andalan dari Tapares. Diprediksi dia kembali akan dimainkan sebagai starter. Lalu ada M. Arpan sebagai gelandang pengatur serangan, posisi yang sebenarnya ditempati oleh Kenso Nambu. Bisa saja juga ini akan menjadi posisi Kenso Nambu, namun status M. Arpan sekarang sebagai kapten dan bermain sangat baik juga dalam beberapa pertandingan terakhir. Kami memprediksi M. Arpan akan kembali memimpin skuad PSM Makassar di pekan ke-17 ini menghadapi Rans Nusantara. Lalu duet lini depan, duet striker asing Adilson Silva dan Everton Nascimento. Adilson mencetak 3 gol dalam 2 pertandingan terakhir. Artinya ada peningkatan penampilan, peningkatan motivasi bagi Adilson Silva. Kita tidak tahu persis alasan dibalik dari gacornya Adilson Silva. Kata rumornya sih di kalangan fans PSM, tentu ini karena Adilson mendapatkan warning
jelang bursa transfer paruh musim ini, nama Adilson ini masuk sebagai kandidat yang akan dicoret manajemen PSM Makassar. Apalagi kabar terbaru, bukan lagi kabar, ini berita terbarunya ya. PSM sudah resmi memperkenalkan satu pemain asing dan berposisi sebagai striker, yakni Victor Mansaray. Ini cukup menarik, artinya ketika Victor akan bermain maka PSM meskipun PSM masih memiliki satu slot pemain asing pasca hengkangnya William Pulim ke Borneo FC, namun secara skema tentu tidak memungkinkan PSM memakai 3 striker asing sekaligus, maka antara Adilson maupun Everton Nascimento lah yang akan menjadi korban alias pemain yang harus dilepas di putaran kedua agar masuklah Victor Mansaray. Apakah Everton atau Adilson Silva, kita akan lihat. Tapi sejauh ini Adilson sudah menunjukkan permainan terbaiknya dalam 2 pertandingan terakhir. Sementara itu Everton juga sebenarnya tidak tampil buruk-buruk amat. Terbenar di AFC Cup menghadapi Hogan dia menciptakan 2 assist sejauh di laga tersebut. Memang dia tipikalnya adalah pemain striker pemantul ya, kuat dalam duel, memiliki skill yang mumpuni. Meskipun tidak memiliki cukup kecepatan, tapi dia bisa memanfaatkan kelebihannya, body balance-nya cukup baik, menguasai bolanya cukup baik, dan memiliki akurasi umpan, akurasi shot cukup baik. Jadi opsi PSM misal mempertahankan Everton itu masih terbuka lebar. Dia kemungkinan dipersiapkan sebagai pemain yang akan mengisi ataukah mengganti peran dari William Pluim. Nah, kemungkinan itu yang akan menjadi starting dari PSM Makassar menghadapi Nusantara FC untuk meraih kemenangan ketiga mereka secara beruntun. Ini adalah momen-momen kebangkitan dari PSM Makassar. Setelah terpuruk mengalami 5 kekalahan beruntun, kemudian mereka berhasil menghentikan tren buruk itu, meraih 2 kemenangan secara beruntun, dan dalam 2 pertandingan terakhir itu PSM mencetak 6 gol dan hanya 1 kebobolan. Nah, ini menjadi warning bagi Rans Nusantara bahwa PSM saat ini dalam momen kebangkitan. Terlepas dari itu tentu Rans sejauh ini bermain cukup baik. Dan secara permainan kita memprediksi ya, apalagi ini duel pelatih asal Portugal, bukan hanya karena berkebangsaan yang sama, tapi secara tipikal permainan Eduardo Almeida dan Bernardo Tavares itu memiliki kesamaan. Kedua tim ini sama-sama mengandalkan counter attack, lebih banyak menunggu, tidak banyak melakukan penguasaan bola, banyak juga mengandalkan direct pass atau long ball, bermain efektif lah, sepak bola efektif. Itulah yang membuat Eduardo Almeida bisa membawa Rans Nusantara saat ini berada atau bersaing di papan atas klasemen Liga 1. Kolektivitas mereka bermain itu sangat-sangat baik dan sangat efektif dalam serangan maupun cara bertahan mereka. Kita lihat secara statistik ya, ini yang menggambarkan permainan dari Rans Nusantara. Dalam 16 pertandingan itu Rans mencetak 21 gol ya, meskipun secara produktivitas tidak terlalu baik. Artinya untuk tim-tim papan atas ini Rans terbilang cukup minim dalam mencetak gol. Kita bandingkan misalnya dengan Persib yang sudah mencetak 34 gol, Madura 30 gol.
Tetapi secara pertahanan, Rans salah satu tim dengan jumlah kebobolan paling sedikit. Dalam 16 pertandingan, Rans baru kebobolan 15 gol. Capaiannya ini sama dengan Borneo FC yang juga kebobolan 15 gol. Artinya secara pertahanan ya, hingga mendekati akhir putaran pertama ini Rans yang terbaik lah bersama Borneo FC dibandingkan dengan klub-klub atau tim peserta Liga 1 lainnya. Sementara itu PSM hingga pekan ke-16 mencetak 19 gol dan kebobolan 17 gol. Nah, ini artinya Rans secara pendekatan statistik itu ya, lebih baik secara matematis ya, lebih baik dari PSM Makassar. Inilah yang membuktikan kenapa Rans juga saat ini berada di papan atas sementara PSM Makassar harus berjuang di papan bawah. Dan tipikal bermain kita sudah bahas tadi itu ya, memang Eduardo Almeida itu lebih banyak memilih untuk menunggu, sehingga akan menarik kita saksikan apakah permainan antara Rans menghadapi PSM Makassar nantinya ini tidak menampilkan permainan terbuka alias tidak saling jual beli serangan, lebih banyak menunggu, ataukah sebaliknya PSM Makassar atau Rans Nusantara berinisiatif melakukan serangan. Tapi kalau kita lihat dalam 2 pertandingan terakhir, khusus PSM Makassar, itu mereka banyak memulai inisiatif serangan sejak menit pertama. Artinya Tapares menggenjot para pemainnya untuk menekan sejak menit pertama untuk memburu gol cepat. Nah, ini yang harus diwaspadai oleh Rans Nusantara ya, karena PSM Makassar ini memiliki pemain-pemain muda yang memiliki kecepatan. Ada Saki Asraf, ada Rizky Eka, ada Ananda Rehan juga tentunya selalu membantu lini depan dari PSM Makassar. Namun di sisi lain PSM juga harus patut waspada. Trio lini belakang dari PSM Makassar ini harus mewaspadai dari lini depan dari Rans ini. Ketiga atau trio Trisula dari lini serang Rans ini cukup mematikan ya. Mereka selalu mampu bermain umpan 1-2 di area pertahanan dari tim lawan. Inilah yang membuktikan bahwa Rans sejauh ini di bawah asuhan Eduardo Almeida ini bermain cukup nyaman dengan tipikal skema yang diterapkan, dan tentu PSM harus mewaspadai itu. Ya, untuk prediksi skor sendiri tentu kami serahkan kepada Tribuners ya. Kira-kira berapa skor atau siapa yang akan memenangkan pertandingan kali ini. Yang jelas bahwa kedua tim memiliki misi yang sama, meraih 3 poin untuk menutup putaran pertama ini di posisi terbaik mereka. Rans Nusantara butuh 3 poin agar bisa menggeser Persib di posisi runner up klasemen, sementara PS Makassar membutuhkan 3 poin agar bisa merangsek ke papan tengah dan terus membuka peluang mereka untuk naik ke papan atas nantinya di putaran kedua. Tapi secara tipikal permainan kita kembali lagi bahwa prediksi kami permainan tidak akan berlangsung dalam konteks agresivitas serangan ya, jual beli serangan, karena tipikal permainan kedua tim ini lebih banyak menunggu, lebih banyak mengandalkan counter attack. Tapi yang akan menarik kita saksikan adalah adu kejeniusan dari Eduardo maupun Bernardo Tavares. Adu kejeniusan dalam artian bahwa ketika Rans mencoba untuk bermain sabar, maka itu akan dimanfaatkan oleh Tavares bermain lebih menyerang di menit pertama, mencoba untuk menginisiasi serangan. Sebaliknya, Eduardo Almeida
ketika menginisiasi serangan sejak menit pertama itu juga akan perlu menjadi pertimbangan khusus, sebab PSM Makassar ini bisa mengandalkan counter attack yang cepat, bisa membahayakan pertahanan Eduardo Almeida, pasukan Eduardo Almeida tentunya. Maka ini akan menarik, ini kita akan melihat sisi menarik itu di menit-menit awal. Apakah Rans yang akan menginisiasi serangan atau PSM Makassar? Inilah yang akan menentukan pertandingan sepanjang 90 menit nantinya. Dan kekuatan, apalagi kedua tim ini sama-sama memiliki pemain-pemain muda ya, yang memiliki napas panjang, napas kuda. Di Rans ada Sinedi Avandi, ada Dalen Doke, Hilmansyah juga tentunya. PSM ada Ananda Rehan, ada Saki Asraf, ada Dapa Salman, ada Reza Arya. Di bangku cadangan masih ada pemain-pemain lainnya, ada Riki Pratama, ada Andi Harjito, ada Victor Deta. Nah, ini pertandingan ini akan menjadi perang bintang-bintang muda. Ini juga yang akan menjadi salah satu faktor penentu pemain muda manakah yang akan memberikan kontribusi besar dalam kemenangan antar kedua tim ini. Ya, mungkin sekian dulu preview pertandingan kali ini. Kita tentu akan menyaksikan duel tim bertabur pemain muda di pekan ke-17 antara Rans Nusantara menghadapi PSM Makassar langsung dari Stadion Maguwarjo, Sleman, Yogyakarta pukul 16.00 atau jam 4 sore waktu Indonesia Tengah. Sekian dari saya, kita akan jumpa lagi di preview pertandingan menarik dari PSM Makassar di laga-laga selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Tribuners. Kita jumpa lagi di preview pertandingan PSM Makassar di kompetisi Liga 1, dan pertandingan kali ini menghadapi Rans Nusantara FC di pekan ke-17 atau di pekan terakhir putaran pertama musim ini. Artinya ini akan menjadi pertandingan terakhir bagi kedua tim. Siapapun yang memenangkan pertandingan ini, keduanya akan memperbaiki posisi mereka sebelum menutup putaran pertama Liga 1 tentunya. Nah, sebagai gambaran awal, Rans Nusantara FC kita lihat bersama sebagai tim yang ya boleh dikata tim kuda hitam, apalagi baru memasuki musim keduanya ya, promosi di Liga 1. Di awal musim tidak begitu diunggulkan karena musim sebelumnya, musim lalu itu berada di papan bawah. Secara persiapan juga di awal musim biasa-biasa saja, namun tim milik dari Raffi Ahmad ini memberikan kejutan. Hingga pekan ke-16 secara konsisten Rans Nusantara FC itu berada atau bersaing di papan atas. Nah, di pekan ke-16 terakhir Rans bertengger di posisi 4 besar, namun karena tadi kemenangan PSIS atas Persija di pekan ke-17 itu Rans Rans turun sementara di posisi ke-15 dengan 29 poin. Artinya jika Rans bisa memenangkan pertandingan menghadapi PSM Makassar, ada tambahan 3 poin, Rans akan menutup putaran pertama berstatus runner up, karena sementara ini yang bertengger di posisi runner up itu ada Persib Bandung dengan 31 poin. Jadi tambahan 3 poin cukup bagi Rans mengoleksi 32 dan membayangi posisi dari Borneo FC sebagai pimpinan klasemen sementara dengan 35 poin. Nah, sementara itu PSM Makassar sebagai jawara bertahan Liga 1 musim lalu mengalami sedikit turbulensi lah
bahasanya, istilahnya di putaran pertama ini. PSM bukan beberapa kali sih, bermain kurang konsisten, dan pada akhirnya hingga pekan ke-16 PSM harus bertengger di posisi ke 10 dengan 21 poin. Namun untuk menutup putaran pertama ini, jika PSM berhasil memenangkan pertandingan, maka akan naik ke posisi ke 6, berada di papan tengah ya, dengan koleksi maksimal 24 poin. Nah, itu sedikit gambaran, artinya pertandingan antara Rans menghadapi PSM Makassar ini akan berjalan cukup sengit, karena kedua tim tentu sama-sama ingin meraih kemenangan, apalagi pertandingan antar keduanya dimainkan di venue netral. Sebenarnya ini menjadi markas Rans Nusantara FC ya, namun kita ketahui bersama Rans sebagai tim promosi belum memiliki basis supporter yang cukup besar, sehingga ini cukup menguntungkan PSM Makassar, dan pertandingan akan berlangsung di Stadion Maguwarjo, Sleman, Yogyakarta. Kick off hari ini jam 4 sore, Tribuners. Nah, langsung saja kita lihat prediksi susunan pemain kedua tim. Kita ke tuan rumah dulu, Rans Nusantara FC di bawah asuhan Eduardo Almeida. Ini menarik sebab akan menghadirkan duel pelatih berkebangsaan Portugal. Eduardo Almeida ini menjadi tahun kedua ya kalau tidak salah berkarir di Indonesia, di Liga 1 Indonesia. Musim lalu bersama Arema FC, namun putus kontrak. Ini bersama dengan Rans Nusantara FC. Sementara itu di kubu PSM Makassar ada Bernardo Tavares. Nah, kita lihat untuk Rans Nusantara FC di bawah asuhan Almeida menggunakan skema 4-3-3. Di posisi penjaga gawang ada Hilmansyah, kiper yang dulunya menjadi andalan PSM Makassar, berseragam PSM selama 3 musim, lalu hijrah ke Rans FC sejak musim lalu. Musim ini tampil sangat-sangat baik di bawah Mister Gawang Rans Nusantara FC. Kemudian membuat namanya kembali setelah redup ya musim lalu, musim ini kembali naik, kembali bersinar dengan penampilan epiknya, dan dipercaya akan kembali turun menghadapi mantan timnya PSM Makassar sejak menit pertama. Kemudian 2 bek tengah atau stopper dari Rans Nusantara, ada Kiko dan Angelo, dan 2 fullback, Samsul Arifin di sebelah kiri dan Dalen Doke di posisi fullback kanan. Dalen Doke musim lalu juga berseragam PSM Makassar, dan ini menjadi reuni pertama bagi Dalen Doke menghadapi mantan timnya. Kemudian ada Ilham Syah di posisi gelandang bertahan, menopang Zidane Avandi dan Tapinho di belakang striker ya. Ini gelandang kreatif milik dari Rans Nusantara FC. Sementara itu trio atau trisula lini depan dari Rans ada Irfan, Evandro, dan Abdurrahman. Ya, secara nama para pemain Rans Nusantara FC ini tidak begitu sementereng pemain-pemain dari klub-klub papan atas lainnya, sebut saja misalnya Persib maupun Borneo FC. Namun penampilan mereka cukup baik, mengandalkan organisasi bermain secara kolektif. Inilah yang membuat Rans salah satu tim yang cukup tampil konsisten hingga akhir putaran pertama ini, Liga 1 musim ini. Kemudian kita beralih ke tim tamu PSM Makassar. Tavares
skema andalannya 352. Di posisi penjaga gawang Reza Arya Pratama kembali diturunkan setelah pertandingan sebelumnya di AFC Cup ya, pertandingan baru-baru ini di mana PSM berhasil menang atas wakil dari Singapura Hougang United dengan skor 3-1. Reza Arya tidak dimainkan karena sanksi kartu merah, dan kembali dia akan tampil, diprediksi akan bermain sebagai starter kembali. Kemudian 3 back, Yuran Fernandes sebagai leader, di tengah ada Saprudin Tahar juga, dan Dapa Salman. Dapa Salman ini posisinya sebenarnya sebagai pemain pelapis ya, namun dalam 3 partai terakhir dipercaya sebagai starter, tampil cukup baik. Di pekan ke-16 dinobatkan sebagai pemain muda terbaik pekan 16 Liga 1, masuk best starting 11. Kemudian di AFC Cup menghadapi Hoga juga tampil sangat-sangat baik. Ini pemain asal Tasik Malaya, masih berusia 21 tahun, tapi sudah memiliki cara bermainnya itu sudah sangat-sangat tenang. Ya inilah yang membuat Dapa Salman kami memprediksi kembali dimainkan sejak menit awal oleh Bernardo Tavares. Lalu 2 gelandang bertahan, Ananda Raihan dan Akbar Tanjung tetap menjadi pilihan utama. Kemudian ada Rizky Eka dan Zaki Ashraf untuk posisi gelandang sayap. Sebenarnya masih ada nama Yance Sayuri bisa dimainkan, namun karena kemungkinan kondisi cedera ya yang membuat Yance Sayuri belum bisa tampil fit 100%, sehingga dalam beberapa pertandingan terakhir dia kerap dimainkan sebagai pemain pengganti, termasuk di pertandingan terakhir PSM. Lalu Zaki Ashraf ini pemain muda yang tampil sangat baik dan menjadi salah satu pemain andalan dari Tavares. Diprediksi dia kembali akan dimainkan sebagai starter. Lalu ada M. Arpan sebagai gelandang pengatur serangan, posisi yang sebenarnya ditempati oleh Kenzo Nambu. Bisa saja juga ini akan menjadi posisi Kenzo Nambu, namun status M. Arpan sekarang sebagai kapten dan bermain sangat baik juga dalam beberapa pertandingan terakhir. Kami memprediksi M. Arpan akan kembali memimpin skuad PSM Makassar di pekan ke-17 ini menghadapi Rans Nusantara. Lalu duet lini depan, duet striker asing Adilson Silva dan Everton Nascimento. Adilson mencetak 3 gol dalam 2 pertandingan terakhir. Artinya ada peningkatan penampilan, peningkatan motivasi bagi Adilson Silva. Kita tidak tahu persis alasan dibalik dari gacornya Adilson Silva. Kata rumornya sih di kalangan fans PSM, tentu ini karena Adilson mendapatkan warning jelang bursa transfer paruh musim ini. Nama Adilson ini masuk sebagai kandidat yang akan dicoret manajemen PSM Makassar. Apalagi kabar terbaru, bukan lagi kabar, ini berita terbarunya ya, PSM sudah resmi memperkenalkan 1 pemain asing dan berposisi sebagai striker, yakni Victor Mansaray. Ini cukup menarik, artinya ketika Victor akan bermain maka PSM meskipun PSM masih memiliki 1 slot pemain asing pasca hengkangnya William Pulim ke Borneo FC, namun secara skema tentu tidak memungkinkan PSM memakai 3 striker asing sekaligus, maka antara Adilson maupun Everton Nascimento lah yang akan menjadi korban alias pemain yang harus dilepas di putaran kedua agar masuklah Victor Mansaray. Apakah Everton atau Adilson Silva, kita akan lihat. Tapi sejauh ini Adilson sudah menunjukkan permainan terbaiknya dalam 2 pertandingan terakhir.
Sementara itu Everton juga sebenarnya tidak tampil buruk-buruk amat. Terbenar. Di AFC Cup menghadapi Hogan dia menciptakan 2 assist sejauh di laga tersebut. Memang dia tipikalnya adalah pemain striker pemantul ya. Kuat dalam duel, memiliki skill yang mumpuni, meskipun tidak memiliki cukup kecepatan, tapi dia bisa memanfaatkan kelebihannya, body balance-nya cukup baik, menguasai bolanya cukup baik, dan memiliki akurasi umpan, akurasi shot cukup baik. Jadi opsi PSM misal mempertahankan Everton itu masih terbuka lebar. Dia kemungkinan dipersiapkan sebagai pemain yang akan mengisi ataukah mengganti peran dari William Pluim. Nah, kemungkinan itu yang akan menjadi starting dari PSM Makassar menghadapi Nusantara FC untuk meraih kemenangan ketiga mereka secara beruntun. Ini adalah momen-momen kebangkitan dari PSM Makassar. Setelah terpuruk mengalami 5 kekalahan beruntun, kemudian mereka berhasil menghentikan tren buruk itu, meraih 2 kemenangan secara beruntun, dan dalam 2 pertandingan terakhir itu PSM mencetak 6 gol dan hanya 1 kebobolan. Nah, ini menjadi warning bagi Rans Nusantara bahwa PSM saat ini dalam momen kebangkitan. Terlepas dari itu tentu Rans sejauh ini bermain cukup baik. Dan secara permainan kita memprediksi ya, apalagi ini duel pelatih asal Portugal, bukan hanya karena berkebangsaan yang sama, tapi secara tipikal permainan Eduardo Almeida dan Bernardo Tavares itu memiliki kesamaan. Kedua tim ini sama-sama mengandalkan counter attack, lebih banyak menunggu, tidak banyak melakukan penguasaan bola, banyak juga mengandalkan direct pass atau long ball, bermain efektif lah, sepak bola efektif. Itulah yang membuat Eduardo Almeida bisa membawa Rans Nusantara saat ini berada atau bersaing di papan atas klasemen Liga 1. Kolektivitas mereka bermain itu sangat-sangat baik dan sangat efektif dalam serangan maupun cara bertahan mereka. Kita lihat secara statistik ya, ini yang menggambarkan permainan dari Rans Nusantara. Dalam 16 pertandingan itu Rans mencetak 21 gol ya, meskipun secara produktivitas tidak terlalu baik. Artinya untuk tim-tim papan atas ini Rans terbilang cukup minim dalam mencetak gol. Kita bandingkan misalnya dengan Persib yang sudah mencetak 34 gol, Madura 30 gol. Tetapi secara pertahanan Rans salah satu tim dengan jumlah kebobolan paling sedikit. Dalam 16 pertandingan Rans baru kebobolan 15 gol. Capaiannya ini sama dengan Borneo FC yang juga kebobolan 15 gol. Artinya secara pertahanan ya, hingga mendekati akhir putaran pertama ini Rans yang terbaik lah bersama Borneo FC dibandingkan dengan klub-klub atau tim peserta Liga 1 lainnya. Sementara itu PSM hingga pekan ke-16 mencetak 19 gol dan kebobolan 17 gol. Nah, ini artinya Rans secara pendekatan statistik itu ya, lebih baik secara matematis ya, lebih baik dari PSM Makassar. Inilah yang membuktikan kenapa Rans juga saat ini berada di papan atas, sementara PSM Makassar harus berjuang di papan bawah. Dan tipikal bermain kita sudah bahas tadi itu ya, memang Eduardo Almeida itu lebih banyak memilih untuk menunggu, sehingga akan menarik kita saksikan apakah permainan antara Rans menghadapi PSM Makassar nantinya ini
tidak menampilkan permainan terbuka alias tidak saling jual beli serangan, lebih banyak menunggu, ataukah sebaliknya PSM Makassar atau Rans Nusantara berinisiatif melakukan serangan. Tapi kalau kita lihat dalam 2 pertandingan terakhir, khusus PSM Makassar, itu mereka banyak memulai inisiatif serangan sejak menit pertama. Artinya Tapares menggenjot para pemainnya untuk menekan sejak menit pertama untuk memburu gol cepat. Nah, ini yang harus diwaspadai oleh Rans Nusantara ya, karena PSM Makassar ini memiliki pemain-pemain muda yang memiliki kecepatan. Ada Saki Asraf, ada Rizky Eka, ada Ananda Rehan juga tentunya selalu membantu lini depan dari PSM Makassar. Namun di sisi lain PSM juga harus patut waspada. Trio lini belakang dari PSM Makassar ini harus mewaspadai dari lini depan dari Rans ini. Ketiga atau trio Trisula dari lini serang Rans ini cukup mematikan ya. Mereka selalu mampu bermain umpan 1-2 di area pertahanan dari tim lawan. Inilah yang membuktikan bahwa Rans sejauh ini di bawah asuhan Eduardo Almeida ini bermain cukup nyaman dengan tipikal skema yang diterapkan, dan tentu PSM harus mewaspadai itu. Ya, untuk prediksi skor sendiri tentu kami serahkan kepada Tribuners ya. Kira-kira berapa skor atau siapa yang akan memenangkan pertandingan kali ini. Yang jelas bahwa kedua tim memiliki misi yang sama, meraih 3 poin untuk menutup putaran pertama ini di posisi terbaik mereka. Rans Nusantara butuh 3 poin agar bisa menggeser Persib di posisi runner up klasemen, sementara PS Makassar membutuhkan 3 poin agar bisa merangsek ke papan tengah dan terus membuka peluang mereka untuk naik ke papan atas nantinya di putaran kedua. Tapi secara tipikal permainan kita kembali lagi bahwa prediksi kami permainan tidak akan berlangsung dalam konteks agresivitas serangan ya, jual beli serangan, karena tipikal permainan kedua tim ini lebih banyak menunggu, lebih banyak mengandalkan counter attack. Tapi yang akan menarik kita saksikan adalah adu kejeniusan dari Eduardo maupun Bernardo Tavares. Adu kejeniusan dalam artian bahwa ketika Rans mencoba untuk bermain sabar, maka itu akan dimanfaatkan oleh Tavares bermain lebih menyerang di menit pertama, mencoba untuk menginisiasi serangan. Sebaliknya, Eduardo Almeida ketika menginisiasi serangan sejak menit pertama itu juga akan perlu menjadi pertimbangan khusus, sebab PSM Makassar ini bisa mengandalkan counter attack yang cepat, bisa membahayakan pertahanan Eduardo Almeida, pasukan Eduardo Almeida tentunya. Maka ini akan menarik, ini kita akan melihat sisi menarik itu di menit-menit awal. Apakah Rans yang akan menginisiasi serangan atau PSM Makassar? Inilah yang akan menentukan pertandingan sepanjang 90 menit nantinya. Dan kekuatan, apalagi kedua tim ini sama-sama memiliki pemain-pemain muda ya, yang memiliki napas panjang, napas kuda. Di Rans ada Sinedi Avandi, ada Dalian Doke, Hilmansyah juga tentunya. PSM ada Ananda Rehan, ada Saki Asraf, ada Dapa Salman, ada Res Arya. Di bangku cadangan masih ada pemain-pemain lainnya, ada Riki Pratama, ada Andi Harjito, ada Victor Deta. Nah, ini pertandingan ini akan menjadi perang bintang-bintang muda. Ini juga yang akan menjadi salah satu faktor penentu
pemain manakah, pemain muda manakah yang akan memberikan kontribusi besar dalam kemenangan antar kedua tim ini. Ya, mungkin sekian dulu preview pertandingan kali ini. Kita tentu akan menunggu, akan menyaksikan duel tim bertabur pemain muda di pekan ke-17 antara Rans Nusantara menghadapi PS Makassar langsung dari Stadion Maguwarjo, Sleman, Yogyakarta pukul 16.00 atau jam 4 sore waktu Indonesia Tengah. Sekian dari saya, kita akan jumpa lagi di preview pertandingan menarik dari PSM Makassar di laga-laga selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Tribuners. Kita jumpa lagi di preview pertandingan PSM Makassar di kompetisi Liga 1 dan pertandingan kali ini menghadapi Rans Nusantara FC di pekan ke-17 atau di pekan terakhir putaran pertama musim ini. Artinya ini akan menjadi pertandingan terakhir bagi kedua tim. Siapapun yang memenangkan pertandingan ini, keduanya akan memperbaiki posisi mereka sebelum menutup putaran pertama Liga 1 tentunya. Nah, sebagai gambaran awal, Rans Nusantara FC kita lihat bersama sebagai tim yang ya boleh dikata tim kuda hitam, apalagi baru memasuki musim keduanya ya, promosi di Liga 1. Di awal musim tidak begitu diunggulkan karena musim sebelumnya, musim lalu itu berada di papan bawah. Secara persiapan juga di awal musim biasa-biasa saja, namun tim milik dari Raffi Ahmad ini memberikan kejutan. Hingga pekan ke-16 secara konsisten Rans Nusantara FC itu berada atau bersaing di papan atas. Nah, di pekan ke-16 terakhir Rans bertengger di posisi 4 besar, namun karena tadi kemenangan PSIS atas Persija di pekan ke-17 itu Rans Rans turun sementara di posisi ke-15 dengan 29 poin. Artinya jika Rans bisa memenangkan pertandingan menghadapi PSM Makassar, ada tambahan 3 poin, Rans akan menutup putaran pertama berstatus runner up, karena sementara ini yang bertengger di posisi runner up itu ada Persib Bandung dengan 31 poin. Jadi tambahan 3 poin cukup bagi Rans mengoleksi 32 dan membayangi posisi dari Borneo FC sebagai pimpinan klasemen sementara dengan 35 poin. Nah, sementara itu PSM Makassar sebagai jawara bertahan Liga 1 musim lalu mengalami sedikit turbulensi lah bahasanya, istilahnya di putaran pertama ini. PSM bermain kurang konsisten dan pada akhirnya hingga pekan ke-16 PSM harus bertengger di posisi ke-10 dengan 21 poin. Namun untuk menutup putaran pertama ini, jika PSM berhasil memenangkan pertandingan, maka akan naik ke posisi ke-6, berada di papan tengah ya, dengan koleksi maksimal 24 poin. Nah, itu sedikit gambaran, artinya pertandingan antara Rans menghadapi PSM Makassar ini akan berjalan cukup sengit, karena kedua tim tentu sama-sama ingin meraih kemenangan, apalagi pertandingan antar keduanya dimainkan di venue netral. Sebenarnya ini menjadi markas Rans Nusantara FC ya, namun kita ketahui bersama Rans sebagai tim promosi belum memiliki basis supporter yang cukup besar,
Sehingga ini cukup menguntungkan PSM Makassar, dan pertandingan akan berlangsung di Stadion Maguwarjo, Sleman, Yogyakarta. Kick off hari ini jam 4 sore, Tribuners. Nah, langsung saja kita lihat prediksi susunan pemain kedua tim. Kita ke tuan rumah dulu, Rans Nusantara FC di bawah asuhan Eduardo Almeida. Ini menarik sebab akan menghadirkan duel pelatih berkebangsaan Portugal. Eduardo Almeida ini menjadi tahun kedua ya kalau tidak salah berkarir di Indonesia, di Liga 1 Indonesia. Musim lalu bersama Arema FC, namun putus kontrak. Ini bersama dengan Rans Nusantara FC. Sementara itu di kubu PSM Makassar ada Bernardo Tavares. Nah, kita lihat untuk Rans Nusantara FC di bawah asuhan Almeida menggunakan skema 4-3-3. Di posisi penjaga gawang ada Hilmansyah, kiper yang dulunya menjadi andalan PSM Makassar, berseragam PSM selama 3 musim, lalu hijrah ke Rans FC sejak musim lalu. Musim ini tampil sangat-sangat baik di bawah Mister Gawang Rans Nusantara FC. Kemudian membuat namanya kembali setelah redup ya musim lalu. Musim ini kembali naik, kembali bersinar dengan penampilan epiknya, dan dipercaya akan kembali turun menghadapi mantan timnya PSM Makassar sejak menit pertama. Kemudian 2 bek tengah atau stopper dari Rans Nusantara, ada Kiko dan Angelo, dan 2 fullback, Samsul Arifin di sebelah kiri dan Dalen Doke di posisi fullback kanan. Dalen Doke musim lalu juga berseragam PSM Makassar, dan ini menjadi reuni pertama bagi Dalen Doke menghadapi mantan timnya. Kemudian ada Ilham Syah di posisi gelandang bertahan, menopang Zidane Afandi dan Tapinho di belakang striker ya. Ini gelandang kreatif milik dari Rans Nusantara FC. Sementara itu trio atau trisula lini depan dari Rans ada Irfan, Evandro, dan Abdurrahman. Ya, secara nama para pemain Rans Nusantara FC ini tidak begitu sementereng pemain-pemain dari klub-klub papan atas lainnya, sebut saja misalnya Persib maupun Borneo FC. Namun penampilan mereka cukup baik, mengandalkan organisasi bermain secara kolektif. Inilah yang membuat Rans salah satu tim yang cukup tampil konsisten hingga akhir putaran pertama ini, Liga 1 musim ini. Kemudian kita beralih ke tim tamu PSM Makassar. Tavares, skema andalannya 3-5-2. Di posisi penjaga gawang Reza Arya Pratama kembali diturunkan setelah pertandingan sebelumnya di AFC Cup ya, pertandingan baru-baru ini di mana PSM berhasil menang atas wakil dari Singapura, Hougang United dengan skor 3-1. Reza Arya tidak dimainkan karena sanksi kartu merah, dan kembali dia akan tampil, diprediksi akan bermain sebagai starter kembali. Kemudian 3 back, Yuran Fernandes sebagai leader. Di tengah ada Saprudin Tahar juga, dan Dapa Salman. Dapa Salman ini posisinya sebenarnya sebagai pemain pelapis ya, namun dalam 3 partai terakhir dipercaya sebagai starter, tampil cukup baik. Di pekan ke-16 dinobatkan sebagai pemain muda terbaik pekan 16 Liga 1, masuk best starting 11. Kemudian di AFC Cup menghadapi Hoga juga tampil sangat-sangat baik. Ini pemain asal Tasikmalaya, masih berusia 21 tahun, tapi sudah memiliki
apa ya, cara bermainnya itu sudah sangat-sangat tenang. Ya inilah yang membuat Dapa Salman kami memprediksi kembali dimainkan sejak menit awal oleh Bernardo Tavares. Lalu dua gelandang bertahan, Ananda Raihan dan Akbar Tanjung tetap menjadi pilihan utama. Kemudian ada Rizky Eka dan Zaki Ashraf untuk posisi gelandang sayap. Sebenarnya masih ada nama Yance Sayuri bisa dimainkan, namun karena kemungkinan kondisi cedera ya yang membuat Yance Sayuri belum bisa tampil fit 100%, sehingga dalam beberapa pertandingan terakhir dia kerap dimainkan sebagai pemain pengganti, termasuk di pertandingan terakhir PSM. Lalu Zaki Ashraf ini pemain muda yang tampil sangat baik dan menjadi salah satu pemain andalan dari Tavares. Diprediksi dia kembali akan dimainkan sebagai starter. Lalu ada M. Arpan sebagai gelandang pengatur serangan, posisi yang sebenarnya ditempati oleh Kenso Nambu. Bisa saja juga ini akan menjadi posisi Kenso Nambu, namun status M. Arpan sekarang sebagai kapten dan bermain sangat baik juga dalam beberapa pertandingan terakhir. Kami memprediksi M. Arpan akan kembali memimpin skuad PSM Makassar di pekan ke-17 ini menghadapi Rans Nusantara. Lalu duet lini depan, duet striker asing Adilson Silva dan Everton Nascimento. Adilson mencetak 3 gol dalam 2 pertandingan terakhir. Artinya ada peningkatan penampilan, peningkatan motivasi bagi Adilson Silva. Kita tidak tahu persis apa ya alasan dibalik dari gacornya Adilson Silva. Katanya, kata rumornya sih di kalangan fans PSM, tentu ini karena Adilson mendapatkan warning jelang apa ya bursa transfer paruh musim ini. Nama Adilson ini masuk sebagai kandidat yang akan dicoret manajemen PSM Makassar. Apalagi kabar terbaru, bukan lagi kabar, ini berita terbarunya ya, PSM sudah resmi memperkenalkan satu pemain asing dan berposisi sebagai striker, yakni Victor Mansaray. Nah, ini cukup menarik, artinya ketika Victor akan bermain maka PSM meskipun ya PSM masih memiliki satu slot pemain asing pasca hengkangnya William Pulim ke Borneo FC, namun secara skema tentu tidak memungkinkan PSM memakai 3 striker asing sekaligus, maka antara Adilson maupun Everton Nascimento lah yang akan menjadi korban alias pemain yang harus dilepas di putaran kedua agar masuklah Victor Mansaray. Apakah Everton atau Adilson Silva, kita akan lihat. Tapi sejauh ini Adilson sudah menunjukkan permainan terbaiknya dalam 2 pertandingan terakhir. Sementara itu Everton juga sebenarnya tidak tampil buruk-buruk amat. Terbenar di AFC Cup menghadapi Hogan dia menciptakan 2 assist sejauh di laga tersebut. Memang dia tipikalnya adalah pemain striker pemantul ya. Kuat dalam duel, memiliki skill yang mumpuni, meskipun tidak memiliki cukup kecepatan, tapi dia bisa memanfaatkan apa ya kelebihannya, body balance-nya cukup baik, menguasai bolanya cukup baik dan memiliki akurasi umpan, akurasi shot cukup baik. Jadi opsi PSM misal mempertahankan Everton itu masih terbuka lebar. Dia kemungkinan dipersiapkan sebagai pemain yang akan mengisi ataukah mengganti peran dari William Pluim. Nah, kemungkinan itu yang akan menjadi starting dari PSM Makassar menghadapi Nusantara FC untuk meraih kemenangan ketiga mereka secara beruntun. Ini adalah momen-momen kebangkitan dari PSM Makassar.
setelah terpuruk mengalami 5 kekalahan beruntun, kemudian mereka berhasil menghentikan tren buruk itu, meraih 2 kemenangan secara beruntun, dan dalam 2 pertandingan terakhir itu PSM mencetak 6 gol dan hanya 1 kebobolan. Nah, ini menjadi warning bagi Rans Nusantara bahwa PSM saat ini dalam momen kebangkitan. Terlepas dari itu tentu Rans sejauh ini bermain cukup baik. Dan secara permainan kita memprediksi ya, apalagi ini duel pelatih asal Portugal, bukan hanya karena berkebangsaan yang sama, tapi secara tipikal permainan Eduardo Almeida dan Bernardo Tavares itu memiliki kesamaan. Kedua tim ini sama-sama mengandalkan counter attack, lebih banyak menunggu, tidak banyak melakukan penguasaan bola, banyak juga mengandalkan direct pass atau long ball, bermain efektif lah, sepak bola efektif. Itulah yang membuat Eduardo Almeida bisa membawa Rans Nusantara saat ini berada atau bersaing di papan atas klasemen Liga 1. Kolektivitas mereka bermain itu sangat-sangat baik dan sangat efektif dalam serangan maupun cara bertahan mereka. Kita lihat secara statistik ya, ini yang menggambarkan permainan dari Rans Nusantara. Dalam 16 pertandingan itu Rans mencetak 21 gol ya, meskipun secara produktivitas tidak terlalu baik. Artinya untuk tim-tim papan atas ini Rans terbilang cukup minim dalam mencetak gol. Kita bandingkan misalnya dengan Persib yang sudah mencetak 34 gol, Madura 30 gol. Tetapi secara pertahanan Rans salah satu tim dengan jumlah kebobolan paling sedikit. Dalam 16 pertandingan Rans baru kebobolan 15 gol. Capaiannya ini sama dengan Borneo FC yang juga kebobolan 15 gol. Artinya secara pertahanan ya, hingga mendekati akhir putaran pertama ini Rans yang terbaik lah bersama Borneo FC dibandingkan dengan klub-klub atau tim peserta Liga 1 lainnya. Sementara itu PSM hingga pekan ke-16 mencetak 19 gol dan kebobolan 17 gol. Nah, ini artinya Rans secara pendekatan statistik itu ya, lebih baik secara matematis ya, lebih baik dari PSM Makassar. Inilah yang membuktikan kenapa Rans juga saat ini berada di papan atas sementara PSM Makassar harus berjuang di papan bawah. Dan tipikal bermain kita sudah bahas tadi itu ya, memang Eduardo Almeida itu lebih banyak memilih untuk menunggu, sehingga akan menarik kita saksikan apakah permainan antara Rans menghadapi PSM Makassar nantinya ini tidak menampilkan permainan terbuka alias tidak saling jual beli serangan, lebih banyak menunggu, ataukah sebaliknya PSM Makassar atau Rans Nusantara berinisiatif melakukan serangan. Tapi kalau kita lihat dalam 2 pertandingan terakhir khusus PSM Makassar itu mereka banyak memulai inisiatif serangan sejak menit pertama. Artinya Tavares menggenjot para pemainnya untuk menekan sejak menit pertama untuk memburu gol cepat. Nah, ini yang harus diwaspadai oleh Rans Nusantara ya, karena PSM Makassar ini memiliki pemain-pemain muda yang memiliki kecepatan. Ada Saki Asraf, ada Rizky Eka, ada Ananda Rehan juga tentunya selalu membantu lini depan dari PSM Makassar. Namun di sisi lain PSM juga harus patut waspada. Trio lini belakang dari PSM Makassar ini harus mewaspadai dari lini depan dari Rans ini. Ketiga atau trio
Trisula dari lini serang Rans ini cukup mematikan ya. Mereka selalu mampu bermain umpan 1-2 di area pertahanan dari tim lawan. Inilah yang membuktikan bahwa Rans sejauh ini di bawah asuhan Eduardo Almeida ini bermain cukup nyaman dengan tipikal skema yang diterapkan, dan tentu PSM harus mewaspadai itu. Ya, untuk prediksi skor sendiri tentu kami serahkan kepada Tribuners ya. Kira-kira berapa skor atau siapa yang akan memenangkan pertandingan kali ini. Yang jelas bahwa kedua tim memiliki misi yang sama, meraih 3 poin untuk menutup putaran pertama ini di posisi terbaik mereka. Rans Nusantara butuh 3 poin agar bisa menggeser Persib di posisi runner up klasemen, sementara PS Makassar membutuhkan 3 poin agar bisa merangsek ke papan tengah dan terus membuka peluang mereka untuk naik ke papan atas nantinya di putaran kedua. Tapi secara tipikal permainan kita kembali lagi bahwa prediksi kami permainan tidak akan berlangsung dalam konteks agresivitas serangan ya, jual beli serangan, karena tipikal permainan kedua tim ini lebih banyak menunggu, lebih banyak mengandalkan counter attack. Tapi yang akan menarik kita saksikan adalah adu kejeniusan dari Eduardo maupun Bernardo Tavares. Adu kejeniusan dalam artian bahwa ketika Rans mencoba untuk bermain sabar, maka itu akan dimanfaatkan oleh Tavares bermain lebih menyerang di menit pertama, mencoba untuk menginisiasi serangan. Sebaliknya, Eduardo Almeida ketika menginisiasi serangan sejak menit pertama itu juga akan perlu menjadi pertimbangan khusus, sebab PS Makassar ini bisa mengandalkan counter attack yang cepat, bisa membahayakan pertahanan Eduardo Almeida, pasukan Eduardo Almeida tentunya. Maka ini akan menarik, ini kita akan melihat sisi menarik itu di menit-menit awal. Apakah Rans yang akan menginisiasi serangan atau PS Makassar? Inilah yang akan menentukan pertandingan sepanjang 90 menit nantinya. Dan kekuatan, apalagi kedua tim ini sama-sama memiliki pemain-pemain muda ya, yang memiliki napas panjang, napas kuda. Di Rans ada Sinedi Avandi, ada Dalen Doke, Hilmansyah juga tentunya. PSM ada Ananda Rehan, ada Zaki Asraf, ada Dapa Salman, ada Res Arya. Di bangku cadangan masih ada pemain-pemain lainnya, ada Riki Pratama, ada Andi Harjito, ada Victor Deta. Nah, ini pertandingan ini akan menjadi perang bintang-bintang muda. Ini juga yang akan menjadi salah satu faktor penentu pemain muda manakah yang akan memberikan kontribusi besar dalam kemenangan antar kedua tim ini. Ya, mungkin sekian dulu preview pertandingan kali ini. Kita tentu akan menunggu, akan menyaksikan duel tim bertabur pemain muda di pekan ke-17 antara Rans Nusantara menghadapi PS Makassar langsung dari Stadion Maguwarjo, Sleman, Yogyakarta pukul 16.00 atau jam 4 sore waktu Indonesia Tengah. Sekian dari saya, kita akan jumpa lagi di preview pertandingan menarik dari PSM Makassar di laga-laga selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Tribuners. Kita jumpa lagi di preview pertandingan PSM Makassar di kompetisi Liga 1, dan pertandingan kali ini menghadapi Rans Nusantara FC di pekan ke-17 atau di pekan terakhir putaran pertama musim ini. Artinya ini akan menjadi pertandingan terakhir bagi kedua tim. Siapapun yang memenangkan pertandingan ini
Keduanya akan memperbaiki posisi mereka sebelum menutup putaran pertama Liga 1 tentunya. Nah, sebagai gambaran awal, Rans Nusantara FC kita lihat bersama sebagai tim yang ya boleh dikata tim kuda hitam, apalagi baru memasuki musim keduanya ya, promosi di Liga 1. Di awal musim tidak begitu diunggulkan karena musim sebelumnya, musim lalu itu berada di papan bawah. Secara persiapan juga di awal musim biasa-biasa saja, namun tim milik dari Raffi Ahmad ini memberikan kejutan. Hingga pekan ke-16 secara konsisten Rans Nusantara FC itu berada atau bersaing di papan atas. Nah, di pekan ke-16 terakhir Rans bertengger di posisi 4 besar, namun karena tadi kemenangan PSIS atas Persija di pekan ke-17 itu Rans Rans turun sementara di posisi ke-15 dengan 29 poin. Artinya jika Rans bisa memenangkan pertandingan menghadapi PSM Makassar, ada tambahan 3 poin, Rans akan menutup putaran pertama berstatus runner up, karena sementara ini yang bertengger di posisi runner up itu ada Persib Bandung dengan 31 poin. Jadi tambahan 3 poin cukup bagi Rans mengoleksi 32 dan membayangi posisi dari Borneo FC sebagai pimpinan klasemen sementara dengan 35 poin. Nah, sementara itu PSM Makassar sebagai jawara bertahan Liga 1 musim lalu mengalami sedikit turbulensi lah bahasanya, istilahnya di putaran pertama ini. PSM bermain kurang konsisten dan pada akhirnya hingga pekan ke-16 PSM harus bertengger di posisi ke-10 dengan 21 poin. Namun untuk menutup putaran pertama ini, jika PSM berhasil memenangkan pertandingan maka akan naik ke posisi ke-6, berada di papan tengah ya, dengan koleksi maksimal 24 poin. Nah, itu sedikit gambaran, artinya pertandingan antara Rans menghadapi PSM Makassar ini akan berjalan cukup sengit karena kedua tim tentu sama-sama ingin meraih kemenangan, apalagi pertandingan antar keduanya dimainkan di venue netral. Sebenarnya ini menjadi markas Rans Nusantara FC ya, namun kita ketahui bersama Rans sebagai tim promosi belum memiliki basis supporter yang cukup besar, sehingga ini cukup menguntungkan PSM Makassar, dan pertandingan akan berlangsung di Stadion Maguwarjo, Sleman, Yogyakarta. Kick off hari ini jam 4 sore, Tribuners. Nah, langsung saja kita lihat prediksi susunan pemain kedua tim. Kita ke tuan rumah dulu, Rans Nusantara FC di bawah asuhan Eduardo Almeida. Ini menarik sebab akan menghadirkan duel pelatih berkebangsaan Portugal. Eduardo Almeida ini menjadi tahun kedua ya kalau tidak salah berkarir di Indonesia, di Liga 1 Indonesia. Musim lalu bersama Arema FC, namun putus kontrak. Ini bersama dengan Rans Nusantara FC. Sementara itu di kubu PSM Makassar ada Bernardo Tavares. Nah, kita lihat untuk Rans Nusantara FC di bawah asuhan Almeida menggunakan skema 4-3-3. Di posisi penjaga gawang ada Hilman Syed, kiper yang dulunya menjadi andalan PSM Makassar, berseragam PSM selama 3 musim, lalu hijrah ke Rans FC sejak
Musim lalu, musim ini tampil sangat-sangat baik di bawah Mister Gawang Rans Nusantara FC. Kemudian membuat namanya kembali setelah redup ya musim lalu, musim ini kembali naik, kembali bersinar dengan penampilan epiknya, dan dipercaya akan kembali turun menghadapi mantan timnya PSM Makassar sejak menit pertama. Kemudian dua back tengah atau stopper dari Rans Nusantara, ada Kiko dan Angelo, dan dua fullback Samsul Arifin di sebelah kiri dan Dalen Doke di posisi fullback kanan. Dalen Doke musim lalu juga berseragam PSM Makassar, dan ini menjadi reuni pertama bagi Dalen Doke menghadapi mantan timnya. Kemudian ada Ilham Syah di posisi gelandang bertahan, menopang Zidane Avandi dan Tapinho di belakang striker ya. Ini gelandang kreatif milik dari Rans Nusantara FC. Sementara itu trio atau trisula lini depan dari Rans ada Irfan, Evandro, dan Abdurrahman. Ya, secara nama para pemain Rans Nusantara FC ini tidak begitu sementereng pemain-pemain dari klub-klub papan atas lainnya, sebut saja misalnya Persib maupun Borneo FC. Namun penampilan mereka cukup baik, mengandalkan organisasi bermain secara kolektif. Inilah yang membuat Rans salah satu tim yang cukup tampil konsisten hingga akhir putaran pertama ini, Liga 1 musim ini. Kemudian kita beralih ke tim tamu PSM Makassar. Tapares, skema andalannya 3-5-2. Di posisi penjaga gawang Reza Arya Pratama kembali diturunkan setelah pertandingan sebelumnya di AFC Cup ya, pertandingan baru-baru ini di mana PSM berhasil menang atas wakil dari Singapura, Hougang United dengan skor 3-1. Reza Arya tidak dimainkan karena sanksi kartu merah, dan kembali dia akan tampil, diprediksi akan bermain sebagai starter kembali. Kemudian 3 back, Yuran Fernandes sebagai leader. Di tengah ada Saprudin Tahar juga dan Dapa Salman. Dapa Salman ini posisinya sebenarnya sebagai pemain pelapis ya, namun dalam 3 partai terakhir dipercaya sebagai starter, tampil cukup baik. Di pekan ke-16 dinobatkan sebagai pemain muda terbaik pekan 16 Liga 1, masuk best starting 11. Kemudian di AFC Cup menghadapi Hoga juga tampil sangat-sangat baik. Ini pemain asal Tasik Malaya, masih berusia 21 tahun, tapi sudah memiliki cara bermainnya itu sudah sangat-sangat tenang. Ya, inilah yang membuat Dapa Salman kami memprediksi kembali dimainkan sejak menit awal oleh Bernardo Tapares. Lalu 2 gelandang bertahan, Ananda Raihan dan Akbar Tanjung tetap menjadi pilihan utama. Kemudian ada Rizky Eka dan Zaki Asraf untuk posisi gelandang sayap. Sebenarnya masih ada nama Yance Sayuri bisa dimainkan, namun karena kemungkinan kondisi cedera ya yang membuat Yance Sayuri belum bisa tampil fit 100%, sehingga dalam beberapa pertandingan terakhir dia kerap dimainkan sebagai pemain pengganti, termasuk di pertandingan terakhir PSM. Lalu Zaki Asraf ini pemain muda yang tampil sangat baik dan menjadi salah satu pemain andalan dari Tapares. Diprediksi dia kembali akan dimainkan sebagai starter. Lalu ada M. Arpan sebagai gelandang pengatur serangan, posisi yang sebenarnya ditempati oleh Kenso Nambu. Bisa saja juga ini akan menjadi posisi Kenso Nambu, namun status M. Arpan sekarang sebagai kapten dan
bermain sangat baik juga dalam beberapa pertandingan terakhir. Kami memprediksi Emarpan akan kembali memimpin skuad PSM Makassar di pekan ke-17 ini menghadapi Rans Nusantara. Lalu duet lini depan, duet striker asing Adilson Silva dan Everton Nascimento. Adilson mencetak 3 gol dalam 2 pertandingan terakhir. Artinya ada peningkatan penampilan, peningkatan motivasi bagi Adilson Silva. Kita tidak tahu persis apa ya alasan dibalik dari gacornya Adilson Silva. Kata rumornya sih di kalangan fans PSM, tentu ini karena Adilson mendapatkan warning jelang bursa transfer paruh musim ini. Nama Adilson ini masuk sebagai kandidat yang akan dicoret manajemen PSM Makassar. Apalagi kabar terbaru, bukan lagi kabar, ini berita terbarunya ya. PSM sudah resmi memperkenalkan satu pemain asing dan berposisi sebagai striker, yakni Victor Mansaray. Ini cukup menarik, artinya ketika Victor akan bermain maka PSM meskipun ya PSM masih memiliki satu slot pemain asing pasca hengkangnya William Pulim ke Borneo FC, namun secara skema tentu tidak memungkinkan PSM memakai 3 striker asing sekaligus, maka antara Adilson maupun Everton Nascimento lah yang akan menjadi korban alias pemain yang harus dilepas di putaran kedua agar masuklah Victor Mansaray. Apakah Everton atau Adilson Silva, kita akan lihat. Tapi sejauh ini Adilson sudah menunjukkan permainan terbaiknya dalam 2 pertandingan terakhir. Sementara itu Everton juga sebenarnya tidak tampil buruk-buruk amat. Terbenar di AFC Cup menghadapi Hogan dia menciptakan 2 assist sejauh di laga tersebut. Memang dia tipikalnya adalah pemain striker pemantul ya. Kuat dalam duel, memiliki skill yang mumpuni, meskipun tidak memiliki cukup kecepatan, tapi dia bisa memanfaatkan kelebihannya, body balance-nya cukup baik, menguasai bolanya cukup baik, dan memiliki akurasi umpan, akurasi shot cukup baik. Jadi opsi PSM misal mempertahankan Everton itu masih terbuka lebar. Dia kemungkinan dipersiapkan sebagai pemain yang akan mengisi ataukah mengganti peran dari William Pluim. Nah, kemungkinan itu yang akan menjadi starting dari PSM Makassar menghadapi Nusantara FC untuk meraih kemenangan ketiga mereka secara beruntun. Ini adalah momen-momen kebangkitan dari PSM Makassar. Setelah terpuruk mengalami 5 kekalahan beruntun, kemudian mereka berhasil menghentikan tren buruk itu, meraih 2 kemenangan secara beruntun, dan dalam 2 pertandingan terakhir itu PSM mencetak 6 gol dan hanya 1 kebobolan. Nah, ini menjadi warning bagi Rans Nusantara bahwa PSM saat ini dalam momen kebangkitan. Terlepas dari itu tentu Rans sejauh ini bermain cukup baik. Dan secara permainan kita memprediksi ya, apalagi ini duel pelatih asal Portugal, bukan hanya karena berkebangsaan yang sama, tapi secara tipikal permainan Eduardo Almeida dan Bernardo Tavares itu memiliki kesamaan. Kedua tim ini sama-sama mengandalkan counter attack, lebih banyak menunggu, tidak banyak melakukan penguasaan bola, banyak juga mengandalkan direct pass atau long ball, bermain efektif lah, sepak bola efektif. Itulah yang membuat Eduardo Almeida bisa membawa Rans Nusantara saat ini berada atau bersaing di papan atas klasemen Liga 1.
kolektivitas mereka bermain itu sangat-sangat baik dan sangat efektif dalam serangan maupun cara bertahan mereka. Kita lihat secara statistik ya, ini yang menggambarkan permainan dari Rans Nusantara. Dalam 16 pertandingan itu Rans mencetak 21 gol ya, meskipun secara produktivitas tidak terlalu baik. Artinya untuk tim-tim papan atas ini Rans terbilang cukup minim dalam mencetak gol. Kita bandingkan misalnya dengan Persib yang sudah mencetak 34 gol, Madura 30 gol. Tetapi secara pertahanan Rans salah satu tim dengan jumlah kebobolan paling sedikit. Dalam 16 pertandingan Rans baru kebobolan 15 gol. Capaiannya ini sama dengan Borneo FC yang juga kebobolan 15 gol. Artinya secara pertahanan ya, hingga mendekati akhir putaran pertama ini Rans yang terbaik lah bersama Borneo FC dibandingkan dengan klub-klub atau tim peserta Liga 1 lainnya. Sementara itu PSM hingga pekan ke-16 mencetak 19 gol dan kebobolan 17 gol. Nah, ini artinya Rans secara pendekatan statistik itu ya, lebih baik secara matematis ya, lebih baik dari PSM Makassar. Inilah yang membuktikan kenapa Rans juga saat ini berada di papan atas, sementara PSM Makassar harus berjuang di papan bawah. Dan tipikal bermain kita sudah bahas tadi itu ya, memang Eduardo Almeida itu lebih banyak memilih untuk menunggu, sehingga akan menarik kita saksikan apakah permainan antara Rans menghadapi PSM Makassar nantinya ini tidak menampilkan permainan terbuka alias tidak saling jual beli serangan, lebih banyak menunggu, ataukah sebaliknya PSM Makassar atau Rans Nusantara berinisiatif melakukan serangan. Tapi kalau kita lihat dalam 2 pertandingan terakhir, khusus PSM Makassar, itu mereka banyak memulai inisiatif serangan sejak menit pertama. Artinya Tapares menggenjot para pemainnya untuk menekan sejak menit pertama untuk memburu gol cepat. Nah, ini yang harus diwaspadai oleh Rans Nusantara ya, karena PSM Makassar ini memiliki pemain-pemain muda yang memiliki kecepatan. Ada Saki Asraf, ada Rizky Eka, ada Ananda Rehan juga tentunya selalu membantu lini depan dari PSM Makassar. Namun di sisi lain PSM juga harus patut waspada. Trio lini belakang dari PSM Makassar ini harus mewaspadai dari lini depan dari Rans ini. Ketiga atau trio Trisula dari lini serang Rans ini cukup mematikan ya. Mereka selalu mampu bermain umpan 1-2 di area pertahanan dari tim lawan. Inilah yang membuktikan bahwa Rans sejauh ini di bawah asuhan Eduardo Almeida ini bermain cukup nyaman dengan tipikal skema yang diterapkan, dan tentu PSM harus mewaspadai itu. Ya, untuk prediksi skor sendiri tentu kami serahkan kepada Tribuners ya. Kira-kira berapa skor atau siapa yang akan memenangkan pertandingan kali ini. Yang jelas bahwa kedua tim memiliki misi yang sama, meraih 3 poin untuk menutup putaran pertama ini di posisi terbaik mereka. Rans Nusantara butuh 3 poin agar bisa menggeser Persib di posisi runner up klasemen, sementara PS Makassar membutuhkan 3 poin agar bisa merangsek ke papan tengah dan terus membuka peluang mereka untuk naik ke papan atas nantinya di putaran kedua. Tapi secara tipikal permainan kita kembali lagi bahwa prediksi kami
permainan tidak akan berlangsung dalam konteks agresivitas serangan ya, jual beli serangan, karena tipikal permainan kedua tim ini lebih banyak menunggu, lebih banyak mengandalkan counter attack. Tapi yang akan menarik kita saksikan adalah adu kejeniusan dari Eduardo maupun Bernardo Tavares. Adu kejeniusan dalam artian bahwa ketika Rans mencoba untuk bermain sabar, maka itu akan dimanfaatkan oleh Tavares bermain lebih menyerang di menit pertama, mencoba untuk menginisiasi serangan. Sebaliknya, Eduardo Almeida ketika menginisiasi serangan sejak menit pertama itu juga akan perlu menjadi pertimbangan khusus, sebab PSM Makassar ini bisa mengandalkan counter attack yang cepat, bisa membahayakan pertahanan Eduardo Almeida, pasukan Eduardo Almeida tentunya. Maka ini akan menarik, ini kita akan melihat sisi menarik itu di menit-menit awal. Apakah Rans yang akan menginisiasi serangan atau PSM Makassar? Inilah yang akan menentukan pertandingan sepanjang 90 menit nantinya. Dan kekuatan, apalagi kedua tim ini sama-sama memiliki pemain-pemain muda ya, yang memiliki napas panjang, napas kuda. Di Rans ada Sinedi Avandi, ada Dalian Doke, Hilmansyah juga tentunya. PSM ada Ananda Rehan, ada Zaki Asraf, ada Dapa Salman, ada Reza Arya. Di bangku cadangan masih ada pemain-pemain lainnya, ada Riki Pratama, ada Andi Harjito, ada Victor Deta. Nah, ini pertandingan ini akan menjadi perang bintang-bintang muda. Ini juga yang akan menjadi salah satu faktor penentu pemain muda manakah yang akan memberikan kontribusi besar dalam kemenangan antar kedua tim ini. Ya, mungkin sekian dulu preview pertandingan kali ini. Kita tentu akan menunggu, akan menyaksikan duel tim bertabur pemain muda di pekan ke-17 antara Rans Nusantara menghadapi PSM Makassar langsung dari Stadion Maguwarjo, Sleman, Yogyakarta pukul 16.00 atau jam 4 sore waktu Indonesia Tengah. Sekian dari saya, kita akan jumpa lagi di preview pertandingan menarik dari PSM Makassar di laga-laga selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Tribuners. Kita jumpa lagi di preview pertandingan PSM Makassar di kompetisi Liga 1, dan pertandingan kali ini menghadapi Rans Nusantara FC di pekan ke-17 atau di pekan terakhir putaran pertama musim ini. Artinya ini akan menjadi pertandingan terakhir bagi kedua tim. Siapapun yang memenangkan pertandingan ini, keduanya akan memperbaiki posisi mereka sebelum menutup putaran pertama Liga 1 tentunya. Nah, sebagai gambaran awal, Rans Nusantara FC kita lihat bersama sebagai tim yang ya boleh dikata tim kuda hitam, apalagi baru memasuki musim keduanya ya, promosi di Liga 1. Di awal musim tidak begitu diunggulkan karena musim sebelumnya, musim lalu itu berada di papan bawah. Secara persiapan juga di awal musim biasa-biasa saja, namun tim milik dari Raffi Ahmad ini memberikan kejutan. Hingga pekan ke-16 secara konsisten Rans Nusantara FC itu berada atau bersaing di papan atas. Nah, di pekan ke-16 terakhir Rans bertengger di posisi 4 besar, namun karena tadi kemenangan PSIS atas Persija di pekan ke-17 itu Rans Rans turun sementara di posisi ke-15 dengan 29 poin.
Artinya jika Rans bisa memenangkan pertandingan menghadapi PSM Makassar, ada tambahan 3 poin, Rans akan menutup putaran pertama berstatus runner up, karena sementara ini yang bertengger di posisi runner up itu ada Persib Bandung dengan 31 poin. Jadi tambahan 3 poin cukup bagi Rans mengoleksi 32 dan membayangi posisi dari Borneo FC sebagai pimpinan klasemen sementara dengan 35 poin. Nah, sementara itu PSM Makassar sebagai jawara bertahan Liga 1 musim lalu mengalami sedikit turbulensi lah bahasanya, istilahnya di putaran pertama ini. PSM bermain kurang konsisten, dan pada akhirnya hingga pekan ke-16 PSM harus bertengger di posisi ke 10 dengan 21 poin. Namun untuk menutup putaran pertama ini, jika PSM berhasil memenangkan pertandingan, maka akan naik ke posisi ke 6, berada di papan tengah ya, dengan koleksi maksimal 24 poin. Nah, itu sedikit gambaran, artinya pertandingan antara Rans menghadapi PSM Makassar ini akan berjalan cukup sengit, karena kedua tim tentu sama-sama ingin meraih kemenangan, apalagi pertandingan antar keduanya dimainkan di venue netral. Sebenarnya ini menjadi markas Rans Nusantara FC ya, namun kita ketahui bersama Rans sebagai tim promosi belum memiliki basis supporter yang cukup besar, sehingga ini cukup menguntungkan PSM Makassar, dan pertandingan akan berlangsung di Stadion Maguwarjo, Sleman, Yogyakarta. Kick off hari ini jam 4 sore, Tribuners. Nah, langsung saja kita lihat prediksi susunan pemain kedua tim. Kita ke tuan rumah dulu, Rans Nusantara FC di bawah asuhan Eduardo Almeida. Ini menarik sebab akan menghadirkan duel pelatih berkebangsaan Portugal. Eduardo Almeida ini menjadi tahun kedua ya kalau tidak salah berkarir di Indonesia, di Liga 1 Indonesia. Musim lalu bersama Arema FC, namun putus kontrak. Ini bersama dengan Rans Nusantara FC. Sementara itu di kubu PSM Makassar ada Bernardo Tavares. Nah, kita lihat untuk Rans Nusantara FC di bawah asuhan Almeida menggunakan skema 4-3-3. Di posisi penjaga gawang ada Hilmansyah, kiper yang dulunya menjadi andalan PSM Makassar, berseragam PSM selama 3 musim, lalu hijrah ke Rans FC sejak musim lalu. Musim ini tampil sangat-sangat baik di bawah Mister Gawang Rans Nusantara FC. Kemudian membuat namanya kembali setelah redup ya musim lalu, musim ini kembali naik, kembali bersinar dengan penampilan epiknya, dan dipercaya akan kembali turun menghadapi mantan timnya PSM Makassar sejak menit pertama. Kemudian 2 bek tengah atau stopper dari Rans Nusantara, ada Kiko dan Angelo, dan 2 fullback, Samsul Arifin di sebelah kiri dan Dalen Doke di posisi fullback kanan. Dalen Doke musim lalu juga berseragam PSM Makassar, dan ini menjadi reuni pertama bagi Dalen Doke menghadapi mantan timnya. Kemudian ada Ilham Syah di posisi gelandang bertahan, menopang Zidane Avandi dan Tapinho di belakang striker ya. Ini gelandang kreatif milik dari Rans Nusantara FC. Sementara itu trio atau trisula lini depan dari
Rans, ada Irfan, Evandro, dan Abdurrahman. Ya, secara apa ya, nama para pemain Rans Nusantara FC ini tidak begitu eh, sementereng pemain-pemain dari klub-klub papan atas lainnya, sebut saja misalnya Persib maupun Borneo FC. Namun penampilan mereka cukup baik, mengandalkan organisasi bermain secara kolektif. Inilah yang membuat Rans salah satu tim yang cukup tampil konsisten hingga akhir putaran pertama ini, Liga 1 musim ini. Kemudian kita beralih ke tim tamu PSM Makassar. Tapares, skema andalannya 352. Di posisi penjaga gawang Reza Arya Pratama kembali diturunkan setelah pertandingan sebelumnya di AFC Cup ya, pertandingan baru-baru ini di mana PSM berhasil menang atas wakil dari Singapura, Hougang United dengan skor 3-1. Reza Arya tidak dimainkan karena sanksi kartu merah, dan kembali dia akan tampil, diprediksi akan bermain sebagai starter kembali. Kemudian 3 back, Yuran Fernandes sebagai leader, di tengah ada Saprudin Tahar juga, dan Dapa Salman. Dapa Salman ini posisinya sebenarnya sebagai pemain pelapis ya, namun dalam 3 partai terakhir dipercaya sebagai starter, tampil cukup baik. Di pekan ke-16 dinobatkan sebagai pemain muda terbaik pekan 16 Liga 1, masuk best starting 11. Kemudian di AFC Cup menghadapi Hoga juga tampil sangat-sangat baik. Ini pemain asal Tasik Malaya, masih berusia 21 tahun, tapi sudah memiliki cara bermainnya itu sudah sangat-sangat tenang. Ya, inilah yang membuat Dapa Salman kami memprediksi kembali dimainkan sejak menit awal oleh Bernardo Tapares. Lalu 2 gelandang bertahan, Ananda Raihan dan Akbar Tanjung tetap menjadi pilihan utama. Kemudian ada Rizky Eka dan Zaki Asraf untuk posisi gelandang sayap. Sebenarnya masih ada nama Yance Sayuri bisa dimainkan, namun karena kemungkinan kondisi cedera ya yang membuat Yance Sayuri belum bisa tampil fit 100%, sehingga dalam beberapa pertandingan terakhir dia kerap dimainkan sebagai pemain pengganti, termasuk di pertandingan terakhir PSM. Lalu Zaki Asraf ini pemain muda yang tampil sangat baik dan menjadi salah satu pemain andalan dari Tapares. Diprediksi dia kembali akan dimainkan sebagai starter. Lalu ada M. Arpan sebagai gelandang pengatur serangan, posisi yang sebenarnya ditempati oleh Kenzo Nambu. Bisa saja juga ini akan menjadi posisi Kenzo Nambu, namun status M. Arpan sekarang sebagai kapten dan bermain sangat baik juga dalam beberapa pertandingan terakhir. Kami memprediksi M. Arpan akan kembali memimpin skuad PSM Makassar di pekan ke-17 ini menghadapi Rans Nusantara. Lalu duet lini depan, duet striker asing Adilson Silva dan Everton Nascimento. Adilson mencetak 3 gol dalam 2 pertandingan terakhir. Artinya ada peningkatan penampilan, peningkatan motivasi bagi Adilson Silva. Kita tidak tahu persis alasan dibalik dari gacornya Adilson Silva. Kata rumornya sih di kalangan fans PSM, tentu ini karena Adilson mendapatkan warning jelang bursa transfer paruh musim ini. Nama Adilson ini masuk sebagai kandidat yang akan dicoret manajemen PSM Makassar. Apalagi kabar terbaru, bukan lagi kabar, ini berita terbarunya ya, PSM sudah resmi memperkenalkan 1 pemain asing dan berposisi sebagai striker, yakni Victor Mansaray. Ini cukup menarik, artinya ketika Victor akan bermain maka PSM
Meskipun ya PSM masih memiliki satu slot pemain asing pasca hengkangnya William Pulim ke Borneo FC, namun secara skema tentu tidak memungkinkan PSM memakai 3 striker asing sekaligus, maka antara Adilson maupun Everton Nascimento lah yang akan menjadi korban alias pemain yang harus dilepas di putaran kedua agar masuklah Victor Mansaray. Apakah Everton atau Adilson Silva, kita akan lihat. Tapi sejauh ini Adilson sudah menunjukkan permainan terbaiknya dalam 2 pertandingan terakhir. Sementara itu Everton juga sebenarnya tidak tampil buruk-buruk amat. Terbenar. Di AFC Cup menghadapi Hogan dia menciptakan 2 assist sejauh di laga tersebut. Memang dia tipikalnya adalah pemain striker pemantul ya, kuat dalam duel, memiliki skill yang mumpuni, meskipun tidak memiliki cukup kecepatan, tapi dia bisa memanfaatkan kelebihannya. Body balance-nya cukup baik, menguasai bolanya cukup baik, dan memiliki akurasi umpan, akurasi shot cukup baik. Jadi opsi PSM misal mempertahankan Everton itu masih terbuka lebar. Dia kemungkinan dipersiapkan sebagai pemain yang akan mengisi ataukah mengganti peran dari William Pulim. Nah, kemungkinan itu yang akan menjadi starting dari PSM Makassar menghadapi Nusantara FC untuk meraih kemenangan ketiga mereka secara beruntun. Ini adalah momen-momen kebangkitan dari PSM Makassar. Setelah terpuruk mengalami 5 kekalahan beruntun, kemudian mereka berhasil menghentikan tren buruk itu, meraih 2 kemenangan secara beruntun, dan dalam 2 pertandingan terakhir itu PSM mencetak 6 gol dan hanya 1 kebobolan. Nah, ini menjadi warning bagi Rans Nusantara bahwa PSM saat ini dalam momen kebangkitan. Terlepas dari itu tentu Rans sejauh ini bermain cukup baik. Dan secara permainan kita memprediksi ya, apalagi ini duel pelatih asal Portugal, bukan hanya karena berkebangsaan yang sama, tapi secara tipikal permainan Eduardo Almeida dan Bernardo Tavares itu memiliki kesamaan. Kedua tim ini sama-sama mengandalkan counter attack, lebih banyak menunggu, tidak banyak melakukan penguasaan bola, banyak juga mengandalkan direct pass atau long ball, bermain efektif lah, sepak bola efektif. Itulah yang membuat Eduardo Almeida bisa membawa Rans Nusantara saat ini berada atau bersaing di papan atas klasemen Liga 1. Kolektivitas mereka bermain itu sangat-sangat baik dan sangat efektif dalam serangan maupun cara bertahan mereka. Kita lihat secara statistik ya, ini yang menggambarkan permainan dari Rans Nusantara. Dalam 16 pertandingan itu Rans mencetak 21 gol ya, meskipun secara produktivitas tidak terlalu baik. Artinya untuk tim-tim papan atas ini Rans terbilang cukup minim dalam mencetak gol. Kita bandingkan misalnya dengan Persib yang sudah mencetak 34 gol, Madura 30 gol. Tetapi secara pertahanan Rans salah satu tim dengan jumlah kebobolan paling sedikit. Dalam 16 pertandingan Rans baru kebobolan 15 gol. Capaiannya ini sama dengan Borneo FC yang juga kebobolan 15 gol. Artinya secara pertahanan ya, hingga mendekati akhir putaran pertama ini Rans yang terbaik lah bersama Borneo FC dibandingkan dengan klub-klub atau tim peserta Liga 1 lainnya. Sementara itu PSM
hingga pekan ke-16 mencetak 19 gol dan kebobolan 17 gol. Nah, ini artinya Rans secara pendekatan statistik itu ya, lebih baik secara matematis ya, lebih baik dari PSM Makassar. Inilah yang membuktikan kenapa Rans juga saat ini berada di papan atas sementara PSM Makassar harus berjuang di papan bawah. Dan tipikal bermain kita sudah bahas tadi itu ya, memang Eduardo Almeida itu lebih banyak memilih untuk menunggu, sehingga akan menarik kita saksikan apakah permainan antara Rans menghadapi PSM Makassar nantinya ini tidak menampilkan permainan terbuka alias tidak saling jual beli serangan, lebih banyak menunggu, ataukah sebaliknya PSM Makassar atau Rans Nusantara berinisiatif melakukan serangan. Tapi kalau kita lihat dalam 2 pertandingan terakhir, khusus PSM Makassar, itu mereka banyak memulai inisiatif serangan sejak menit pertama. Artinya Tapares menggenjot para pemainnya untuk menekan sejak menit pertama untuk memburu gol cepat. Nah, ini yang harus diwaspadai oleh Rans Nusantara ya, karena PSM Makassar ini memiliki pemain-pemain muda yang memiliki kecepatan. Ada Saki Asraf, ada Rizky Eka, ada Ananda Rehan juga tentunya selalu membantu lini depan dari PSM Makassar. Namun di sisi lain PSM juga harus patut waspada. Trio lini belakang dari PSM Makassar ini harus mewaspadai dari lini depan dari Rans ini. Ketiga atau trio Trisula dari lini serang Rans ini cukup mematikan ya. Mereka selalu mampu bermain umpan 1-2 di area pertahanan dari tim lawan. Inilah yang membuktikan bahwa Rans sejauh ini di bawah asuhan Eduardo Almeida ini bermain cukup nyaman dengan tipikal skema yang diterapkan, dan tentu PSM harus mewaspadai itu. Ya, untuk prediksi skor sendiri tentu kami serahkan kepada Tribuners ya. Kira-kira berapa skor atau siapa yang akan memenangkan pertandingan kali ini. Yang jelas bahwa kedua tim memiliki misi yang sama, meraih 3 poin untuk menutup putaran pertama ini di posisi terbaik mereka. Rans Nusantara butuh 3 poin agar bisa menggeser Persib di posisi runner up klasemen, sementara PS Makassar membutuhkan 3 poin agar bisa merangsek ke papan tengah dan terus membuka peluang mereka untuk naik ke papan atas nantinya di putaran kedua. Tapi secara tipikal permainan kita kembali lagi bahwa prediksi kami permainan tidak akan berlangsung dalam konteks agresivitas serangan ya, jual beli serangan, karena tipikal permainan kedua tim ini lebih banyak menunggu, lebih banyak mengandalkan counter attack. Tapi yang akan menarik kita saksikan adalah adu kejeniusan dari Eduardo maupun Bernardo Tavares. Adu kejeniusan dalam artian bahwa ketika Rans mencoba untuk bermain sabar, maka itu akan dimanfaatkan oleh Tavares bermain lebih menyerang di menit pertama, mencoba untuk menginisiasi serangan. Sebaliknya, Eduardo Almeida ketika menginisiasi serangan sejak menit pertama itu juga akan perlu menjadi pertimbangan khusus, sebab PSM Makassar ini bisa mengandalkan counter attack yang cepat, bisa membahayakan pertahanan Eduardo Almeida, pasukan Eduardo Almeida tentunya. Maka ini akan menarik, ini kita akan melihat sisi menarik itu di menit-menit awal.
apakah Rans yang akan menginisiasi serangan atau PSM Makassar. Inilah yang akan menentukan pertandingan sepanjang 90 menit nantinya. Dan kekuatan, apalagi kedua tim ini sama-sama memiliki pemain-pemain muda ya, yang memiliki napas panjang, napas kuda. Di Rans ada Sinedi Avandi, ada Dalian Doke, Hilmansyah juga tentunya. PSM ada Ananda Rehan, ada Zaki Asraf, ada Dapa Salman, ada Res Arya. Di bangku cadangan masih ada pemain-pemain lainnya, ada Riki Pratama, ada Andi Harjito, ada Victor Deta. Nah, ini pertandingan ini akan menjadi perang bintang-bintang muda. Ini juga yang akan menjadi salah satu faktor penentu pemain muda manakah yang akan memberikan kontribusi besar dalam kemenangan antar kedua tim ini. Ya, mungkin sekian dulu preview pertandingan kali ini. Kita tentu akan menunggu, akan menyaksikan duel tim bertabur pemain muda di pekan ke-17 antara Rans Nusantara menghadapi PSM Makassar langsung dari Stadion Maguwarjo, Sleman, Yogyakarta pukul 16.00 atau jam 4 sore waktu Indonesia Tengah. Sekian dari saya, kita akan jumpa lagi di preview pertandingan menarik dari PSM Makassar di laga-laga selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Tribuners. Kita jumpa lagi di preview pertandingan PSM Makassar di kompetisi Liga 1, dan pertandingan kali ini menghadapi Rans Nusantara FC di pekan ke-17 atau di pekan terakhir putaran pertama musim ini. Artinya ini akan menjadi pertandingan terakhir bagi kedua tim. Siapapun yang memenangkan pertandingan ini, keduanya akan memperbaiki posisi mereka sebelum menutup putaran pertama Liga 1 tentunya. Nah, sebagai gambaran awal, Rans Nusantara FC kita lihat bersama sebagai tim yang ya boleh dikata tim kuda hitam, apalagi baru memasuki musim keduanya ya, promosi di Liga 1. Di awal musim tidak begitu diunggulkan karena musim sebelumnya, musim lalu itu berada di papan bawah. Secara persiapan juga di awal musim biasa-biasa saja, namun tim milik dari Raffi Ahmad ini memberikan kejutan. Hingga pekan ke-16 secara konsisten Rans Nusantara FC itu berada atau bersaing di papan atas. Nah, di pekan ke-16 terakhir Rans bertengger di posisi 4 besar, namun karena tadi kemenangan PSIS atas Persija di pekan ke-17 itu Rans Rans turun sementara di posisi ke-15 dengan 29 poin. Artinya jika Rans bisa memenangkan pertandingan menghadapi PSM Makassar, ada tambahan 3 poin, Rans akan menutup putaran pertama berstatus runner up, karena sementara ini yang bertengger di posisi runner up itu ada Persib Bandung dengan 31 poin. Jadi tambahan 3 poin cukup bagi Rans mengoleksi 32 dan membayangi posisi dari Borneo FC sebagai pimpinan klasemen sementara dengan 35 poin. Nah, sementara itu PSM Makassar sebagai jawara bertahan Liga 1 musim lalu mengalami sedikit turbulensi lah bahasanya, istilahnya di putaran pertama ini. PSM bermain kurang konsisten, dan pada akhirnya hingga pekan ke-16 PSM harus bertengger di posisi ke-10 dengan 21 poin. Namun untuk menutup
putaran pertama ini, jika PSM berhasil memenangkan pertandingan maka akan naik ke posisi ke 6, berada di papan tengah ya, dengan koleksi maksimal 24 poin. Nah, itu sedikit gambaran, artinya pertandingan antara Rans menghadapi PSM Makassar ini akan berjalan cukup sengit karena kedua tim tentu sama-sama ingin meraih kemenangan, apalagi pertandingan antar keduanya dimainkan di venue netral. Sebenarnya ini menjadi markas Rans Nusantara FC ya, namun kita ketahui bersama Rans sebagai tim promosi belum memiliki basis supporter yang cukup besar, sehingga ini cukup menguntungkan PSM Makassar, dan pertandingan akan berlangsung di Stadion Maguwarjo, Sleman, Yogyakarta. Kick off hari ini jam 4 sore, Tribuners. Nah, langsung saja kita lihat prediksi susunan pemain kedua tim. Kita ke tuan rumah dulu, Rans Nusantara FC di bawah asuhan Eduardo Almeida. Ini menarik sebab akan menghadirkan duel pelatih berkebangsaan Portugal. Eduardo Almeida ini menjadi tahun kedua ya kalau tidak salah berkarir di Indonesia, di Liga 1 Indonesia. Musim lalu bersama Arema FC, namun putus kontrak. Ini bersama dengan Rans Nusantara FC. Sementara itu di kubu PSM Makassar ada Bernardo Tavares. Nah, kita lihat untuk Rans Nusantara FC di bawah asuhan Almeida menggunakan skema 4-3-3. Di posisi penjaga gawang ada Hilmansyah, kiper yang dulunya menjadi andalan PSM Makassar, berseragam PSM selama 3 musim, lalu hijrah ke Rans FC sejak musim lalu. Musim ini tampil sangat-sangat baik di bawah Mister Gawang Rans Nusantara FC. Kemudian membuat namanya kembali setelah redup ya musim lalu. Musim ini kembali naik, kembali bersinar dengan penampilan epiknya, dan dipercaya akan kembali turun menghadapi mantan timnya PSM Makassar sejak menit pertama. Kemudian 2 back tengah atau stopper dari Rans Nusantara, ada Kiko dan Angelo, dan 2 fullback, Samsul Arifin di sebelah kiri dan Dalen Doke di posisi fullback kanan. Dalen Doke musim lalu juga berseragam PSM Makassar, dan ini menjadi reuni pertama bagi Dalen Doke menghadapi mantan timnya. Kemudian ada Ilham Syah di posisi gelandang bertahan, menopang Zidane Afandi dan Tapinho di belakang striker ya. Ini gelandang kreatif milik dari Rans Nusantara FC. Sementara itu trio atau trisula lini depan dari Rans ada Irfan, Evandro, dan Abdurrahman. Ya, secara nama para pemain Rans Nusantara FC ini tidak begitu sementereng pemain-pemain dari klub-klub papan atas lainnya, sebut saja misalnya Persib maupun Borneo FC. Namun penampilan mereka cukup baik, mengandalkan organisasi bermain secara kolektif. Inilah yang membuat Rans salah satu tim yang cukup tampil konsisten hingga akhir putaran pertama ini, Liga 1 musim ini. Kemudian kita beralih ke tim tamu PSM Makassar. Tavares, skema andalannya 3-5-2. Di posisi penjaga gawang Reza Arya Pratama kembali diturunkan setelah pertandingan sebelumnya di AFC Cup ya, pertandingan baru-baru ini di mana PSM berhasil menang atas wakil dari Singapura, Hougang United dengan skor 3-1. Reza Arya tidak dimainkan karena
sanksi kartu merah, dan kembali dia akan tampil, diprediksi akan bermain sebagai starter kembali. Kemudian 3 back, Yuran Fernandes sebagai leader. Di tengah ada Saprudin Tahar juga, dan Dapa Salman. Dapa Salman ini posisinya sebenarnya sebagai pemain pelapis ya, namun dalam 3 partai terakhir dipercaya sebagai starter, tampil cukup baik. Di pekan ke-16 dinobatkan sebagai pemain muda terbaik pekan 16 Liga 1, masuk best starting 11. Kemudian di AFC Cup menghadapi Hoga juga tampil sangat-sangat baik. Ini pemain asal Tasik ini, Tasikmalaya, masih berusia 21 tahun, tapi sudah memiliki cara bermainnya itu sudah sangat-sangat tenang. Ya inilah yang membuat Dapa Salman kami memprediksi kembali dimainkan sejak menit awal oleh Bernardo Tavares. Lalu 2 gelandang bertahan, Ananda Raihan dan Akbar Tanjung tetap menjadi pilihan utama. Kemudian ada Rizky Eka dan Zaki Ashraf untuk posisi gelandang sayap. Sebenarnya masih ada nama Yance Sayuri bisa dimainkan, namun karena kemungkinan kondisi cedera yang membuat Yance Sayuri belum bisa tampil fit 100%, sehingga dalam beberapa pertandingan terakhir dia kerap dimainkan sebagai pemain pengganti, termasuk di pertandingan terakhir PSM. Lalu Zaki Ashraf ini pemain muda yang tampil sangat baik dan menjadi salah satu pemain andalan dari Tavares. Diprediksi dia kembali akan dimainkan sebagai starter. Lalu ada M. Arpan sebagai gelandang pengatur serangan, posisi yang sebenarnya ditempati oleh Kenso Nambu. Bisa saja juga ini akan menjadi posisi Kenso Nambu, namun status M. Arpan sekarang sebagai kapten dan bermain sangat baik juga dalam beberapa pertandingan terakhir. Kami memprediksi M. Arpan akan kembali memimpin skuad PSM Makassar di pekan ke-17 ini menghadapi Rans Nusantara. Lalu duet lini depan, duet striker asing Adilson Silva dan Everton Nascimento. Adilson mencetak 3 gol dalam 2 pertandingan terakhir. Artinya ada peningkatan penampilan, peningkatan motivasi bagi Adilson Silva. Kita tidak tahu persis alasan dibalik dari gacornya Adilson Silva. Kata rumornya sih di kalangan fans PSM, tentu ini karena Adilson mendapatkan warning jelang bursa transfer paruh musim ini. Nama Adilson ini masuk sebagai kandidat yang akan dicoret manajemen PSM Makassar. Apalagi kabar terbaru, bukan lagi kabar, ini berita terbarunya ya. PSM sudah resmi memperkenalkan 1 pemain asing dan berposisi sebagai striker, yakni Victor Mansaray. Ini cukup menarik, artinya ketika Victor akan bermain maka PSM meskipun PSM masih memiliki 1 slot pemain asing pasca hengkangnya William Pulim ke Borneo FC, namun secara skema tentu tidak memungkinkan PSM memakai 3 striker asing sekaligus, maka antara Adilson maupun Everton Nascimento lah yang akan menjadi korban alias pemain yang harus dilepas di putaran kedua agar masuklah Victor Mansaray. Apakah Everton atau Adilson Silva, kita akan lihat. Tapi sejauh ini Adilson sudah menunjukkan permainan terbaiknya dalam 2 pertandingan terakhir. Sementara itu Everton juga sebenarnya tidak tampil buruk-buruk amat. Terbenar di AFC Cup menghadapi Hogan dia menciptakan 2 assist sejauh di laga tersebut. Memang dia tipikalnya adalah pemain striker pemantul ya. Kuat dalam duel, memiliki skill yang mumpuni,
meskipun tidak memiliki cukup kecepatan, tapi dia bisa memanfaatkan kelebihannya, body balancingnya cukup baik, menguasai bolanya cukup baik, dan memiliki akurasi umpan, akurasi shot cukup baik. Jadi opsi PSM misal mempertahankan Everton itu masih terbuka lebar. Dia kemungkinan dipersiapkan sebagai pemain yang akan mengisi ataukah mengganti peran dari William Pluim. Nah, kemungkinan itu yang akan menjadi starting dari PSM Makassar menghadapi Nusantara FC untuk meraih kemenangan ketiga mereka secara beruntun. Ini adalah momen-momen kebangkitan dari PSM Makassar. Setelah terpuruk mengalami 5 kekalahan beruntun, kemudian mereka berhasil menghentikan tren buruk itu, meraih 2 kemenangan secara beruntun, dan dalam 2 pertandingan terakhir itu PSM mencetak 6 gol dan hanya 1 kebobolan. Nah, ini menjadi warning bagi Rans Nusantara bahwa PSM saat ini dalam momen kebangkitan. Terlepas dari itu tentu Rans sejauh ini bermain cukup baik. Dan secara permainan kita memprediksi ya, apalagi ini duel pelatih asal Portugal, bukan hanya karena berkebangsaan yang sama, tapi secara tipikal permainan Eduardo Almeida dan Bernardo Tavares itu memiliki kesamaan. Kedua tim ini sama-sama mengandalkan counter attack, lebih banyak menunggu, tidak banyak melakukan penguasaan bola, banyak juga mengandalkan direct pass atau long ball, bermain efektif lah, sepak bola efektif. Itulah yang membuat Eduardo Almeida bisa membawa Rans Nusantara saat ini berada atau bersaing di papan atas klasemen Liga 1. Kolektivitas mereka bermain itu sangat-sangat baik dan sangat efektif dalam serangan maupun cara bertahan mereka. Kita lihat secara statistik ya, ini yang menggambarkan permainan dari Rans Nusantara. Dalam 16 pertandingan itu Rans mencetak 21 gol ya, meskipun secara produktivitas tidak terlalu baik. Artinya untuk tim-tim papan atas ini Rans terbilang cukup minim dalam mencetak gol. Kita bandingkan misalnya dengan Persib yang sudah mencetak 34 gol, Madura 30 gol. Tetapi secara pertahanan Rans salah satu tim dengan jumlah kebobolan paling sedikit. Dalam 16 pertandingan Rans baru kebobolan 15 gol. Capaiannya ini sama dengan Borneo FC yang juga kebobolan 15 gol. Artinya secara pertahanan ya, hingga mendekati akhir putaran pertama ini Rans yang terbaik lah bersama Borneo FC dibandingkan dengan klub-klub atau tim peserta Liga 1 lainnya. Sementara itu PSM hingga pekan ke-16 mencetak 19 gol dan kebobolan 17 gol. Nah, ini artinya Rans secara pendekatan statistik itu ya, lebih baik secara matematis ya, lebih baik dari PSM Makassar. Inilah yang membuktikan kenapa Rans juga saat ini berada di papan atas, sementara PSM Makassar harus berjuang di papan bawah. Dan tipikal bermain kita sudah bahas tadi itu ya, memang Eduardo Almeida itu lebih banyak memilih untuk menunggu, sehingga akan menarik kita saksikan apakah permainan antara Rans menghadapi PSM Makassar nantinya ini tidak menampilkan permainan terbuka alias tidak saling jual beli serangan, lebih banyak menunggu, ataukah sebaliknya PSM Makassar atau Rans Nusantara berinisiatif melakukan serangan. Tapi kalau kita lihat dalam 2 pertandingan terakhir, khusus PSM Makassar itu mereka
banyak memulai inisiatif serangan sejak menit pertama. Artinya Tapares menggenjot para pemainnya untuk menekan sejak menit pertama untuk memburu gol cepat. Nah, ini yang harus diwaspadai oleh Rans Nusantara ya, karena PSM Makassar ini memiliki pemain-pemain muda yang memiliki kecepatan. Ada Saki Asraf, ada Rizky Eka, ada Ananda Rehan juga tentunya selalu membantu lini depan dari PSM Makassar. Namun di sisi lain PSM juga harus patut waspada. Trio lini belakang dari PSM Makassar ini harus mewaspadai dari lini depan dari Rans ini. Ketiga atau trio Trisula dari lini serang Rans ini cukup mematikan ya. Mereka selalu mampu bermain umpan 1-2 di area pertahanan dari tim lawan. Inilah yang membuktikan bahwa Rans sejauh ini di bawah asuhan Eduardo Almeida ini bermain cukup nyaman dengan tipikal skema yang diterapkan, dan tentu PSM harus mewaspadai itu. Ya, untuk prediksi skor sendiri tentu kami serahkan kepada Tribuners ya. Kira-kira berapa skor atau siapa yang akan memenangkan pertandingan kali ini. Yang jelas bahwa kedua tim memiliki misi yang sama, meraih 3 poin untuk menutup putaran pertama ini di posisi terbaik mereka. Rans Nusantara butuh 3 poin agar bisa menggeser Persib di posisi runner up klasemen, sementara PS Makassar membutuhkan 3 poin agar bisa merangsek ke papan tengah dan terus membuka peluang mereka untuk naik ke papan atas nantinya di putaran kedua. Tapi secara tipikal permainan kita kembali lagi bahwa prediksi kami permainan tidak akan berlangsung dalam konteks agresivitas serangan ya, jual beli serangan, karena tipikal permainan kedua tim ini lebih banyak menunggu, lebih banyak mengandalkan counter attack. Tapi yang akan menarik kita saksikan adalah adu kejeniusan dari Eduardo maupun Bernardo Tavares. Adu kejeniusan dalam artian bahwa ketika Rans mencoba untuk bermain sabar, maka itu akan dimanfaatkan oleh Tavares bermain lebih menyerang di menit pertama, mencoba untuk menginisiasi serangan. Sebaliknya, Eduardo Almeida ketika menginisiasi serangan sejak menit pertama itu juga akan perlu menjadi pertimbangan khusus, sebab PSM Makassar ini bisa mengandalkan counter attack yang cepat, bisa membahayakan pertahanan Eduardo Almeida, pasukan Eduardo Almeida tentunya. Maka ini akan menarik, ini kita akan melihat sisi menarik itu di menit-menit awal. Apakah Rans yang akan menginisiasi serangan atau PSM Makassar? Inilah yang akan menentukan pertandingan sepanjang 90 menit nantinya. Dan kekuatan, apalagi kedua tim ini sama-sama memiliki pemain-pemain muda ya, yang memiliki napas panjang, napas kuda. Di Rans ada Sinedi Avandi, ada Dalen Doke, Hilmansyah juga tentunya. PSM ada Ananda Rehan, ada Saki Asraf, ada Dapa Salman, ada Res Arya. Di bangku cadangan masih ada pemain-pemain lainnya, ada Riki Pratama, ada Andi Harjito, ada Victor Deta. Nah, ini pertandingan ini akan menjadi perang bintang-bintang muda. Ini juga yang akan menjadi salah satu faktor penentu pemain muda manakah yang akan memberikan kontribusi besar dalam kemenangan antar kedua tim ini. Ya, mungkin sekian dulu preview pertandingan kali ini. Kita tentu akan menunggu, akan menyaksikan duel tim bertabur pemain muda
di pekan ke-17 antara Rans Nusantara menghadapi PS Makassar langsung dari Stadion Maguwarjo, Sleman, Yogyakarta pukul 16.00 atau jam 4 sore waktu Indonesia Tengah. Sekian dari saya, kita akan jumpa lagi di preview pertandingan menarik dari PSM Makassar di laga-laga selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Tribuners. Kita jumpa lagi di preview pertandingan PSM Makassar di kompetisi Liga 1 dan pertandingan kali ini menghadapi Rans Nusantara FC di pekan ke-17 atau di pekan terakhir putaran pertama musim ini. Artinya ini akan menjadi pertandingan terakhir bagi kedua tim. Siapapun yang memenangkan pertandingan ini, keduanya akan memperbaiki posisi mereka sebelum menutup putaran pertama Liga 1 tentunya. Nah, sebagai gambaran awal, Rans Nusantara FC kita lihat bersama sebagai tim yang ya boleh dikata tim kuda hitam, apalagi baru memasuki musim keduanya ya, promosi di Liga 1. Di awal musim tidak begitu diunggulkan karena musim sebelumnya, musim lalu itu berada di papan bawah. Secara persiapan juga di awal musim biasa-biasa saja, namun tim milik dari Raffi Ahmad ini memberikan kejutan. Hingga pekan ke-16 secara konsisten Rans Nusantara FC itu berada atau bersaing di papan atas. Nah, di pekan ke-16 terakhir Rans bertengger di posisi 4 besar, namun karena tadi kemenangan PSIS atas Persija di pekan ke-17 itu Rans Rans turun sementara di posisi ke-15 dengan 29 poin. Artinya jika Rans bisa memenangkan pertandingan menghadapi PSM Makassar, ada tambahan 3 poin, Rans akan menutup putaran pertama berstatus runner up, karena sementara ini yang bertengger di posisi runner up itu ada Persib Bandung dengan 31 poin. Jadi tambahan 3 poin cukup bagi Rans mengoleksi 32 dan membayangi posisi dari Borneo FC sebagai pimpinan klasemen sementara dengan 35 poin. Nah, sementara itu PSM Makassar sebagai jawara bertahan Liga 1 musim lalu mengalami sedikit turbulensi lah bahasanya, istilahnya di putaran pertama ini. PSM bermain kurang konsisten dan pada akhirnya hingga pekan ke-16 PSM harus bertengger di posisi ke-10 dengan 21 poin. Namun untuk menutup putaran pertama ini, jika PSM berhasil memenangkan pertandingan, maka akan naik ke posisi ke-6, berada di papan tengah ya, dengan koleksi maksimal 24 poin. Nah, itu sedikit gambaran, artinya pertandingan antara Rans menghadapi PSM Makassar ini akan berjalan cukup sengit, karena kedua tim tentu sama-sama ingin meraih kemenangan, apalagi pertandingan antar keduanya dimainkan di venue netral. Sebenarnya ini menjadi markas Rans Nusantara FC ya, namun kita ketahui bersama Rans sebagai tim promosi belum memiliki basis supporter yang cukup besar, sehingga ini cukup menguntungkan PSM Makassar, dan pertandingan akan berlangsung di Stadion Maguwarjo, Sleman, Yogyakarta. Kick off hari ini jam 4 sore, Tribuners. Nah, langsung saja kita lihat prediksi susunan pemain kedua tim. Kita ke tuan rumah dulu, Rans Nusantara FC di bawah asuhan Eduardo Almeida. Ini menarik
sebab akan menghadirkan duel pelatih berkebangsaan Portugal. Eduardo Almeida ini menjadi tahun kedua ya kalau tidak salah berkarir di Indonesia, di Liga 1 Indonesia. Musim lalu bersama Arema FC, namun putus kontrak. Ini bersama dengan Rans Nusantara FC. Sementara itu di kubu PSM Makassar ada Bernardo Tavares. Nah, kita lihat untuk Rans Nusantara FC di bawah asuhan Almeida menggunakan skema 4-3-3. Di posisi penjaga gawang ada Hilman Syek, kiper yang dulunya menjadi andalan PSM Makassar, berseragam PSM selama 3 musim, lalu hijrah ke Rans FC sejak musim lalu. Musim ini tampil sangat-sangat baik di bawah Mister Gawang Rans Nusantara FC. Kemudian membuat namanya kembali setelah redup ya musim lalu, musim ini kembali naik, kembali bersinar dengan penampilan epiknya, dan dipercaya akan kembali turun menghadapi mantan timnya PSM Makassar sejak menit pertama. Kemudian 2 bek tengah atau stopper dari Rans Nusantara, ada Kiko dan Angelo, dan 2 fullback, Samsul Arifin di sebelah kiri dan Dalen Doke di posisi fullback kanan. Dalen Doke musim lalu juga berseragam PSM Makassar, dan ini menjadi reuni pertama bagi Dalen Doke menghadapi mantan timnya. Kemudian ada Ilham Syah di posisi gelandang bertahan, menopang Zidane Avandi dan Tapinho di belakang striker ya. Ini gelandang kreatif milik dari Rans Nusantara FC. Sementara itu trio atau trisula lini depan dari Rans ada Irfan, Evandro, dan Abdurrahman. Ya, secara nama para pemain Rans Nusantara FC ini tidak begitu sementereng pemain-pemain dari klub-klub papan atas lainnya, sebut saja misalnya Persib maupun Borneo FC. Namun penampilan mereka cukup baik, mengandalkan organisasi bermain secara kolektif. Inilah yang membuat Rans salah satu tim yang cukup tampil konsisten hingga akhir putaran pertama ini, Liga 1 musim ini. Kemudian kita beralih ke tim tamu PSM Makassar. Tavares, skema andalannya 3-5-2. Di posisi penjaga gawang Reza Arya Pratama kembali diturunkan setelah pertandingan sebelumnya di AFC Cup ya, pertandingan baru-baru ini di mana PSM berhasil menang atas wakil dari Singapura, Hougang United dengan skor 3-1. Reza Arya tidak dimainkan karena sanksi kartu merah, dan kembali dia akan tampil, diprediksi akan bermain sebagai starter kembali. Kemudian 3 back, Yuran Fernandes sebagai leader. Di tengah ada Saprudin Tahar juga dan Dapa Salman. Dapa Salman ini posisinya sebenarnya sebagai pemain pelapis ya, namun dalam 3 partai terakhir dipercaya sebagai starter, tampil cukup baik. Di pekan ke-16 dinobatkan sebagai pemain muda terbaik pekan 16 Liga 1, masuk best starting 11. Kemudian di AFC Cup menghadapi Hoga juga tampil sangat-sangat baik. Ini pemain asal Tasik Malaya, masih berusia 21 tahun, tapi sudah memiliki cara bermainnya itu sudah sangat-sangat tenang. Ya, inilah yang membuat Dapa Salman kami memprediksi kembali dimainkan sejak menit awal oleh Bernardo Tavares. Lalu 2 gelandang bertahan, Ananda Raihan dan Akbar Tanjung tetap menjadi pilihan utama. Kemudian ada
Rizky Eka dan Zaki Ashraf untuk posisi gelandang sayap. Sebenarnya masih ada nama Yance Sayuri bisa dimainkan, namun karena kemungkinan kondisi cedera ya yang membuat Yance Sayuri belum bisa tampil fit 100%, sehingga dalam beberapa pertandingan terakhir dia kerap dimainkan sebagai pemain pengganti, termasuk di pertandingan terakhir PSM. Lalu Zaki Ashraf ini pemain muda yang tampil sangat baik dan menjadi salah satu pemain andalan dari Tapares. Diprediksi dia kembali akan dimainkan sebagai starter. Lalu ada M. Arpan sebagai gelandang pengatur serangan, posisi yang sebenarnya ditempati oleh Kenzo Nambu. Bisa saja juga ini akan menjadi posisi Kenzo Nambu, namun status M. Arpan sekarang sebagai kapten dan bermain sangat baik juga dalam beberapa pertandingan terakhir. Kami memprediksi M. Arpan akan kembali memimpin skuad PSM Makassar di pekan ke-17 ini menghadapi Rans Nusantara. Lalu duet lini depan, duet striker asing Adilson Silva dan Everton Nascimento. Adilson mencetak 3 gol dalam 2 pertandingan terakhir. Artinya ada peningkatan penampilan, peningkatan motivasi bagi Adilson Silva. Kita tidak tahu persis apa ya alasan dibalik dari gacornya Adilson Silva. Kata rumornya sih di kalangan fans PSM, tentu ini karena Adilson mendapatkan warning jelang bursa transfer paruh musim ini. Nama Adilson ini masuk sebagai kandidat yang akan dicoret manajemen PSM Makassar. Apalagi kabar terbaru, bukan lagi kabar, ini berita terbarunya ya, PSM sudah resmi memperkenalkan satu pemain asing dan berposisi sebagai striker, yakni Victor Mansaray. Ini cukup menarik, artinya ketika Victor akan bermain maka PSM meskipun ya PSM masih memiliki satu slot pemain asing pasca hengkangnya William Pulim ke Borneo FC, namun secara skema tentu tidak memungkinkan PSM memakai 3 striker asing sekaligus, maka antara Adilson maupun Everton Nascimento lah yang akan menjadi korban alias pemain yang harus dilepas di putaran kedua agar masuklah Victor Mansaray. Apakah Everton atau Adilson Silva, kita akan lihat. Tapi sejauh ini Adilson sudah menunjukkan permainan terbaiknya dalam 2 pertandingan terakhir. Sementara itu Everton juga sebenarnya tidak tampil buruk-buruk amat. Terbenar di AFC Cup menghadapi Hogan dia menciptakan 2 assist sejauh di laga tersebut. Memang dia tipikalnya adalah pemain striker pemantul ya. Kuat dalam duel, memiliki skill yang mumpuni, meskipun tidak memiliki cukup kecepatan, tapi dia bisa memanfaatkan kelebihannya, body balance-nya cukup baik, menguasai bolanya cukup baik, dan memiliki akurasi umpan, akurasi shot cukup baik. Jadi opsi PSM misal mempertahankan Everton itu masih terbuka lebar. Dia kemungkinan dipersiapkan sebagai pemain yang akan mengisi ataukah mengganti peran dari William Pluim. Nah, kemungkinan itu yang akan menjadi starting dari PSM Makassar menghadapi Nusantara FC untuk meraih kemenangan ketiga mereka secara beruntun. Ini adalah momen-momen kebangkitan dari PSM Makassar. Setelah terpuruk mengalami 5 kekalahan beruntun, kemudian mereka berhasil menghentikan tren buruk itu, meraih 2 kemenangan secara beruntun, dan dalam 2 pertandingan terakhir itu PSM mencetak 6 gol dan hanya 1 kebobolan. Nah, ini menjadi warning bagi Rans Nusantara bahwa PSM
saat ini dalam momen kebangkitan. Terlepas dari itu tentu Rans sejauh ini bermain cukup baik. Dan secara permainan kita memprediksi ya, apalagi ini duel pelatih asal Portugal, bukan hanya karena berkebangsaan yang sama, tapi secara tipikal permainan Eduardo Almeida dan Bernardo Tavares itu memiliki kesamaan. Kedua tim ini sama-sama mengandalkan counter attack, lebih banyak menunggu, tidak banyak melakukan penguasaan bola, banyak juga mengandalkan direct pass atau long ball, bermain efektif lah, sepak bola efektif. Itulah yang membuat Eduardo Almeida bisa membawa Rans Nusantara saat ini berada atau bersaing di papan atas klasemen Liga 1. Kolektivitas mereka bermain itu sangat-sangat baik dan sangat efektif dalam serangan maupun cara bertahan mereka. Kita lihat secara statistik ya, ini yang menggambarkan permainan dari Rans Nusantara. Dalam 16 pertandingan itu Rans mencetak 21 gol ya, meskipun secara produktivitas tidak terlalu baik. Artinya untuk tim-tim papan atas ini Rans terbilang cukup minim dalam mencetak gol. Kita bandingkan misalnya dengan Persib yang sudah mencetak 34 gol, Madura 30 gol. Tetapi secara pertahanan Rans salah satu tim dengan jumlah kebobolan paling sedikit. Dalam 16 pertandingan Rans baru kebobolan 15 gol. Capaiannya ini sama dengan Borneo FC yang juga kebobolan 15 gol. Artinya secara pertahanan ya, hingga mendekati akhir putaran pertama ini Rans yang terbaik lah bersama Borneo FC dibandingkan dengan klub-klub atau tim peserta Liga 1 lainnya. Sementara itu PSM hingga pekan ke-16 mencetak 19 gol dan kebobolan 17 gol. Nah, ini artinya Rans secara pendekatan statistik itu ya, lebih baik secara matematis ya, lebih baik dari PSM Makassar. Inilah yang membuktikan kenapa Rans juga saat ini berada di papan atas, sementara PSM Makassar harus berjuang di papan bawah. Dan tipikal bermain kita sudah bahas tadi itu ya, memang Eduardo Almeida itu lebih banyak memilih untuk menunggu, sehingga akan menarik kita saksikan apakah permainan antara Rans menghadapi PSM Makassar nantinya ini tidak menampilkan permainan terbuka alias tidak saling jual beli serangan, lebih banyak menunggu, ataukah sebaliknya PSM Makassar atau Rans Nusantara berinisiatif melakukan serangan. Tapi kalau kita lihat dalam 2 pertandingan terakhir, khusus PSM Makassar, itu mereka banyak memulai inisiatif serangan sejak menit pertama. Artinya Tavares menggenjot para pemainnya untuk menekan sejak menit pertama untuk memburu gol cepat. Nah, ini yang harus diwaspadai oleh Rans Nusantara ya, karena PSM Makassar ini memiliki pemain-pemain muda yang memiliki kecepatan. Ada Saki Asraf, ada Rizky Eka, ada Ananda Rehan juga tentunya selalu membantu lini depan dari PSM Makassar. Namun di sisi lain PSM juga harus patut waspada. Trio lini belakang dari PSM Makassar ini harus mewaspadai dari lini depan dari Rans ini. Ketiga atau trio Trisula dari lini serang Rans ini cukup mematikan ya. Mereka selalu mampu bermain umpan 1-2 di area pertahanan dari tim lawan. Inilah yang membuktikan bahwa Rans sejauh ini di bawah asuhan Eduardo Almeida ini bermain cukup nyaman
dengan tipikal skema yang diterapkan, dan tentu PSM harus mewaspadai itu. Ya, untuk prediksi skor sendiri tentu kami serahkan kepada Tribuners ya. Kira-kira berapa skor atau siapa yang akan memenangkan pertandingan kali ini. Yang jelas bahwa kedua tim memiliki misi yang sama, meraih 3 poin untuk menutup putaran pertama ini di posisi terbaik mereka. Rans Nusantara butuh 3 poin agar bisa menggeser Persib di posisi runner up klasemen, sementara PS Makassar membutuhkan 3 poin agar bisa merangsek ke papan tengah dan terus membuka peluang mereka untuk naik ke papan atas nantinya di putaran kedua. Tapi secara tipikal permainan kita kembali lagi bahwa prediksi kami permainan tidak akan berlangsung dalam konteks agresivitas serangan ya, jual beli serangan, karena tipikal permainan kedua tim ini lebih banyak menunggu, lebih banyak mengandalkan counter attack. Tapi yang akan menarik kita saksikan adalah adu kejeniusan dari Eduardo maupun Bernardo Tavares. Adu kejeniusan dalam artian bahwa ketika Rans mencoba untuk bermain sabar, maka itu akan dimanfaatkan oleh Tavares bermain lebih menyerang di menit pertama, mencoba untuk menginisiasi serangan. Sebaliknya, Eduardo Almeida ketika menginisiasi serangan sejak menit pertama itu juga akan perlu menjadi pertimbangan khusus, sebab PSM Makassar ini bisa mengandalkan counter attack yang cepat, bisa membahayakan pertahanan Eduardo Almeida, pasukan Eduardo Almeida tentunya. Maka ini akan menarik, ini kita akan melihat sisi menarik itu di menit-menit awal. Apakah Rans yang akan menginisiasi serangan atau PSM Makassar? Inilah yang akan menentukan pertandingan sepanjang 90 menit nantinya. Dan kekuatan, apalagi kedua tim ini sama-sama memiliki pemain-pemain muda ya, yang memiliki napas panjang, napas kuda. Di Rans ada Sinedi Avandi, ada Dalian Doke, Hilmansyah juga tentunya. PSM ada Ananda Rehan, ada Zaki Asraf, ada Dapa Salman, ada Reza Arya. Di bangku cadangan masih ada pemain-pemain lainnya, ada Riki Pratama, ada Andi Harjito, ada Victor Deta. Nah, ini pertandingan ini akan menjadi perang bintang-bintang muda. Ini juga yang akan menjadi salah satu faktor penentu pemain muda manakah yang akan memberikan kontribusi besar dalam kemenangan antar kedua tim ini. Ya, mungkin sekian dulu preview pertandingan kali ini. Kita tentu akan menunggu, akan menyaksikan duel tim bertabur pemain muda di pekan ke-17 antara Rans Nusantara menghadapi PS Makassar langsung dari Stadion Maguwarjo, Sleman, Yogyakarta pukul 16.00 atau jam 4 sore waktu Indonesia Tengah. Sekian dari saya, kita akan jumpa lagi di preview pertandingan menarik dari PSM Makassar di laga-laga selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Tribuners. Kita jumpa lagi di preview pertandingan PSM Makassar di kompetisi Liga 1, dan pertandingan kali ini menghadapi Rans Nusantara FC di pekan ke-17 atau di pekan terakhir putaran pertama musim ini. Artinya ini akan menjadi pertandingan terakhir bagi kedua tim. Siapapun yang memenangkan pertandingan ini, keduanya akan memperbaiki posisi mereka sebelum menutup putaran pertama Liga 1 tentunya. Nah, sebagai gambaran awal, Rans Nusantara FC kita lihat bersama sebagai tim yang ya boleh dikata tim kuda hitam, apalagi baru
memasuki musim keduanya ya, promosi di Liga 1. Di awal musim tidak begitu diunggulkan karena musim sebelumnya, musim lalu itu berada di papan bawah. Secara persiapan juga di awal musim biasa-biasa saja, namun tim milik dari Raffi Ahmad ini memberikan kejutan. Hingga pekan ke-16 secara konsisten Rans Nusantara FC itu berada atau bersaing di papan atas. Nah, di pekan ke-16 terakhir Rans bertengger di posisi 4 besar, namun karena tadi kemenangan PSIS atas Persija di pekan ke-17 itu Rans Rans turun sementara di posisi ke-15 dengan 29 poin. Artinya jika Rans bisa memenangkan pertandingan menghadapi PSM Makassar, ada tambahan 3 poin, Rans akan menutup putaran pertama berstatus runner up, karena sementara ini yang bertengger di posisi runner up itu ada Persib Bandung dengan 31 poin. Jadi tambahan 3 poin cukup bagi Rans mengoleksi 32 dan membayangi posisi dari Borneo FC sebagai pimpinan klasemen sementara dengan 35 poin. Nah, sementara itu PSM Makassar sebagai jawara bertahan Liga 1 musim lalu mengalami sedikit turbulensi lah bahasanya, istilahnya di putaran pertama ini. PSM bermain kurang konsisten dan pada akhirnya hingga pekan ke-16 PSM harus bertengger di posisi ke-10 dengan 21 poin. Namun untuk menutup putaran pertama ini, jika PSM berhasil memenangkan pertandingan maka akan naik ke posisi ke-6, berada di papan tengah ya, dengan koleksi maksimal 24 poin. Nah, itu sedikit gambaran, artinya pertandingan antara Rans menghadapi PSM Makassar ini akan berjalan cukup sengit karena kedua tim tentu sama-sama ingin meraih kemenangan, apalagi pertandingan antar keduanya dimainkan di venue netral. Sebenarnya ini menjadi markas Rans Nusantara FC ya, namun kita ketahui bersama Rans sebagai tim promosi belum memiliki basis supporter yang cukup besar, sehingga ini cukup menguntungkan PSM Makassar, dan pertandingan akan berlangsung di Stadion Maguwarjo, Sleman, Yogyakarta. Kick off hari ini jam 4 sore, Tribuners. Nah, langsung saja kita lihat prediksi susunan pemain kedua tim. Kita ke tuan rumah dulu, Rans Nusantara FC di bawah asuhan Eduardo Almeida. Ini menarik sebab akan menghadirkan duel pelatih berkebangsaan Portugal. Eduardo Almeida ini menjadi tahun kedua ya kalau tidak salah berkarir di Indonesia, di Liga 1 Indonesia. Musim lalu bersama Arema FC, namun putus kontrak. Ini bersama dengan Rans Nusantara FC. Sementara itu di kubu PSM Makassar ada Bernardo Tavares. Nah, kita lihat untuk Rans Nusantara FC di bawah asuhan Almeida menggunakan skema 4-3-3. Di posisi penjaga gawang ada Hilmansyah, kiper yang dulunya menjadi andalan PSM Makassar, berseragam PSM selama 3 musim, lalu hijrah ke Rans FC sejak musim lalu. Musim ini tampil sangat-sangat baik di bawah Mister Gawang Rans Nusantara FC. Kemudian membuat namanya kembali setelah redup ya musim lalu, musim ini kembali naik, kembali bersinar
dengan penampilan epiknya. Dan dipercaya akan kembali turun menghadapi mantan timnya PSM Makassar sejak menit pertama. Kemudian dua back tengah atau stopper dari Rans Nusantara, ada Kiko dan Angelo, dan dua fullback Samsul Arifin di sebelah kiri dan Dalen Doke di posisi fullback kanan. Dalen Doke musim lalu juga berseragam PSM Makassar. Dan ini menjadi reuni pertama bagi Dalen Doke menghadapi mantan timnya. Kemudian ada Ilham Syah di posisi gelandang bertahan, menopang Zidane Avandi dan Tapinho di belakang striker ya. Ini gelandang kreatif milik dari Rans Nusantara FC. Sementara itu trio atau trisula lini depan dari Rans ada Irfan, Evandro, dan Abdurrahman. Ya, secara nama para pemain Rans Nusantara FC ini tidak begitu sementereng pemain-pemain dari klub-klub papan atas lainnya, sebut saja misalnya Persib maupun Borneo FC. Namun penampilan mereka cukup baik, mengandalkan organisasi bermain secara kolektif. Inilah yang membuat Rans salah satu tim yang cukup tampil konsisten hingga akhir putaran pertama ini, Liga 1 musim ini. Kemudian kita beralih ke tim tamu PSM Makassar. Tapares, skema andalannya 3-5-2. Di posisi penjaga gawang Reza Arya Pratama kembali diturunkan setelah pertandingan sebelumnya di AFC Cup ya, pertandingan baru-baru ini di mana PSM berhasil menang atas wakil dari Singapura, Hougang United dengan skor 3-1. Reza Arya tidak dimainkan karena sanksi kartu merah, dan kembali dia akan tampil, diprediksi akan bermain sebagai starter kembali. Kemudian 3 back, Yuran Fernandes sebagai leader. Di tengah ada Saprudin Tahar juga dan Dapa Salman. Dapa Salman ini posisinya sebenarnya sebagai pemain pelapis ya, namun dalam 3 partai terakhir dipercaya sebagai starter, tampil cukup baik. Di pekan ke-16 dinobatkan sebagai pemain muda terbaik pekan 16 Liga 1, masuk best starting 11. Kemudian di AFC Cup menghadapi Hoga juga tampil sangat-sangat baik. Ini pemain asal Tasik Malaya, masih berusia 21 tahun, tapi sudah memiliki cara bermainnya itu sudah sangat-sangat tenang. Ya, inilah yang membuat Dapa Salman kami memprediksi kembali dimainkan sejak menit awal oleh Bernardo Tapares. Lalu 2 gelandang bertahan, Ananda Raihan dan Akbar Tanjung tetap menjadi pilihan utama. Kemudian ada Rizky Eka dan Zaki Asraf untuk posisi gelandang sayap. Sebenarnya masih ada nama Yance Sayuri bisa dimainkan, namun karena kemungkinan kondisi cedera ya yang membuat Yance Sayuri belum bisa tampil fit 100%, sehingga dalam beberapa pertandingan terakhir dia kerap dimainkan sebagai pemain pengganti, termasuk di pertandingan terakhir PSM. Lalu Zaki Asraf ini pemain muda yang tampil sangat baik dan menjadi salah satu pemain andalan dari Tapares. Diprediksi dia kembali akan dimainkan sebagai starter. Lalu ada M. Arpan sebagai gelandang pengatur serangan, posisi yang sebenarnya ditempati oleh Kenzo Nambu. Bisa saja juga ini akan menjadi posisi Kenzo Nambu, namun status M. Arpan sekarang sebagai kapten dan bermain sangat baik juga dalam beberapa pertandingan terakhir. Kami memprediksi M. Arpan akan kembali memimpin skuad PSM Makassar di pekan ke-17 ini menghadapi Rans Nusantara. Lalu duet lini depan, duet striker asing Adilson Zilpa dan Everton Nascimento. Adilson mencetak
3 gol dalam 2 pertandingan terakhir. Artinya ada peningkatan penampilan, peningkatan motivasi bagi Adilson Silva. Kita tidak tahu persis apa ya alasan dibalik dari gacornya Adilson Silva. Katanya, kata rumornya sih di kalangan fans PSM, tentu ini karena Adilson mendapatkan warning jelang apa ya bursa transfer paruh musim ini, nama Adilson ini masuk sebagai kandidat yang akan dicoret manajemen PSM Makassar. Apalagi kabar terbaru, bukan lagi kabar, ini berita terbarunya ya, PSM sudah resmi memperkenalkan satu pemain asing dan berposisi sebagai striker, yakni Victor Mansaray. Ini cukup menarik, artinya ketika Victor akan bermain maka PSM meskipun ya PSM masih memiliki satu slot pemain asing pasca hengkangnya William Pulim ke Borneo FC, namun secara skema tentu tidak memungkinkan PSM memakai 3 striker asing sekaligus, maka antara Adilson maupun Everton Nascimento lah yang akan menjadi korban alias pemain yang harus dilepas di putaran kedua agar masuklah Victor Mansaray. Apakah Everton atau Adilson Silva, kita akan lihat. Tapi sejauh ini Adilson sudah menunjukkan permainan terbaiknya dalam 2 pertandingan terakhir. Sementara itu Everton juga sebenarnya tidak tampil buruk-buruk amat. Terbenar di FC Cup menghadapi Hogan dia menciptakan 2 assist sejauh di laga tersebut. Memang dia tipikalnya adalah pemain striker pemantul ya, kuat dalam duel, memiliki skill yang mumpuni. Meskipun tidak memiliki cukup kecepatan, tapi dia bisa memanfaatkan apa ya kelebihannya, body balance-nya cukup baik, menguasai bolanya cukup baik, dan memiliki akurasi umpan, akurasi shot cukup baik. Jadi opsi PSM misal mempertahankan Everton itu masih terbuka lebar. Dia kemungkinan dipersiapkan sebagai pemain yang akan mengisi ataukah mengganti peran dari William Pluim. Nah, kemungkinan itu yang akan menjadi starting dari PSM Makassar menghadapi Nusantara FC untuk meraih kemenangan ketiga mereka secara beruntun. Ini adalah momen-momen kebangkitan dari PSM Makassar. Setelah terpuruk mengalami 5 kekalahan beruntun, kemudian mereka berhasil menghentikan tren buruk itu, meraih 2 kemenangan secara beruntun, dan dalam 2 pertandingan terakhir itu PSM mencetak 6 gol dan hanya 1 kebobolan. Nah, ini menjadi warning bagi Rans Nusantara bahwa PSM saat ini dalam momen kebangkitan. Terlepas dari itu tentu Rans sejauh ini bermain cukup baik. Dan secara permainan kita memprediksi ya, apalagi ini duel pelatih asal Portugal, bukan hanya karena berkebangsaan yang sama, tapi secara tipikal permainan Eduardo Almeida dan Bernardo Tavares itu memiliki kesamaan. Kedua tim ini sama-sama mengandalkan counter attack. Lebih banyak menunggu, tidak banyak melakukan penguasaan bola, banyak juga mengandalkan direct pass atau long ball, bermain efektif lah, sepak bola efektif. Itulah yang membuat Eduardo Almeida bisa membawa Rans Nusantara saat ini berada atau bersaing di papan atas klasemen Liga 1. Kolektivitas mereka bermain itu sangat-sangat baik dan sangat efektif dalam serangan maupun cara bertahan mereka. Kita lihat secara statistik ya, ini yang menggambarkan permainan dari Rans Nusantara. Dalam 16 pertandingan itu
Rans mencetak 21 gol, ya meskipun secara produktivitas tidak terlalu baik. Artinya untuk tim-tim papan atas ini Rans terbilang cukup minim dalam mencetak gol. Kita bandingkan misalnya dengan Persib yang sudah mencetak 34 gol, Madura 30 gol. Tetapi secara pertahanan, Rans salah satu tim dengan jumlah kebobolan paling sedikit. Dalam 16 pertandingan, Rans baru kebobolan 15 gol. Capaiannya ini sama dengan Borneo FC yang juga kebobolan 15 gol. Artinya secara pertahanan ya, hingga mendekati akhir putaran pertama ini Rans yang terbaik lah bersama Borneo FC dibandingkan dengan klub-klub atau tim peserta Liga 1 lainnya. Sementara itu PSM hingga pekan ke-16 mencetak 19 gol dan kebobolan 17 gol. Nah, ini artinya Rans secara pendekatan statistik itu ya, lebih baik secara matematis ya, lebih baik dari PSM Makassar. Inilah yang membuktikan kenapa Rans juga saat ini berada di papan atas, sementara PSM Makassar harus berjuang di papan bawah. Dan tipikal bermain kita sudah bahas tadi itu ya, memang Eduardo Almeida itu lebih banyak memilih untuk menunggu, sehingga akan menarik kita saksikan apakah permainan antara Rans menghadapi PSM Makassar nantinya ini tidak menampilkan permainan terbuka alias tidak saling jual beli serangan, lebih banyak menunggu, ataukah sebaliknya PSM Makassar atau Rans Nusantara berinisiatif melakukan serangan. Tapi kalau kita lihat dalam 2 pertandingan terakhir, khusus PSM Makassar, itu mereka banyak memulai inisiatif serangan sejak menit pertama. Artinya Tapares menggenjot para pemainnya untuk menekan sejak menit pertama untuk memburu gol cepat. Nah, ini yang harus diwaspadai oleh Rans Nusantara ya, karena PSM Makassar ini memiliki pemain-pemain muda yang memiliki kecepatan. Ada Saki Asraf, ada Rizky Eka, ada Ananda Rehan juga tentunya selalu membantu lini depan dari PSM Makassar. Namun di sisi lain PSM juga harus patut waspada. Trio lini belakang dari PSM Makassar ini harus mewaspadai dari lini depan dari Rans ini. Ketiga atau trio Trisula dari lini serang Rans ini cukup mematikan ya. Mereka selalu mampu bermain umpan 1-2 di area pertahanan dari tim lawan. Inilah yang membuktikan bahwa Rans sejauh ini di bawah asuhan Eduardo Almeida ini bermain cukup nyaman dengan tipikal skema yang diterapkan, dan tentu PSM harus mewaspadai itu. Ya, untuk prediksi skor sendiri tentu kami serahkan kepada Tribuners ya. Kira-kira berapa skor atau siapa yang akan memenangkan pertandingan kali ini. Yang jelas bahwa kedua tim memiliki misi yang sama, meraih 3 poin untuk menutup putaran pertama ini di posisi terbaik mereka. Rans Nusantara butuh 3 poin agar bisa menggeser Persib di posisi runner up klasemen, sementara PS Makassar membutuhkan 3 poin agar bisa merangsek ke papan tengah dan terus membuka peluang mereka untuk naik ke papan atas nantinya di putaran kedua. Tapi secara tipikal permainan kita kembali lagi bahwa prediksi kami permainan tidak akan berlangsung dalam konteks agresivitas serangan ya, jual beli serangan, karena tipikal permainan kedua tim ini lebih banyak menunggu, lebih banyak mengandalkan counter attack. Tapi yang akan menarik kita saksikan adalah
adu kejeniusan dari Eduardo maupun Bernardo Tavares. Adu kejeniusan dalam artian bahwa ketika Rans mencoba untuk bermain sabar, maka itu akan dimanfaatkan oleh Tavares bermain lebih menyerang di menit pertama, mencoba untuk menginisiasi serangan. Sebaliknya, Eduardo Almeida ketika menginisiasi serangan sejak menit pertama itu juga akan perlu menjadi pertimbangan khusus, sebab PSM Makassar ini bisa mengandalkan counter attack yang cepat, bisa membahayakan pertahanan Eduardo Almeida, pasukan Eduardo Almeida tentunya. Maka ini akan menarik, ini kita akan melihat sisi menarik itu di menit-menit awal. Apakah Rans yang akan menginisiasi serangan atau PSM Makassar? Inilah yang akan menentukan pertandingan sepanjang 90 menit nantinya. Dan kekuatan, apalagi kedua tim ini sama-sama memiliki pemain-pemain muda ya, yang memiliki napas panjang, napas kuda. Di Rans ada Sinedi Avandi, ada Dalian Doke, Hilmansyah juga tentunya. PSM ada Ananda Rehan, ada Zaki Asraf, ada Dapa Salman, ada Res Arya. Di bangku cadangan masih ada pemain-pemain lainnya, ada Riki Pratama, ada Andi Harjito, ada Victor Deta. Nah, ini pertandingan ini akan menjadi perang bintang-bintang muda. Ini juga yang akan menjadi salah satu faktor penentu pemain muda manakah yang akan memberikan kontribusi besar dalam kemenangan antar kedua tim ini. Ya, mungkin sekian dulu preview pertandingan kali ini. Kita tentu akan menunggu, akan menyaksikan duel tim bertabur pemain muda di pekan ke-17 antara Rans Nusantara menghadapi PSM Makassar langsung dari Stadion Maguwarjo, Sleman, Yogyakarta pukul 16.00 atau jam 4 sore waktu Indonesia Tengah. Sekian dari saya, kita akan jumpa lagi di preview pertandingan menarik dari PSM Makassar di laga-laga selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Tribuners. Kita jumpa lagi di preview pertandingan PSM Makassar di kompetisi Liga 1, dan pertandingan kali ini menghadapi Rans Nusantara FC di pekan ke-17 atau di pekan terakhir putaran pertama musim ini. Artinya ini akan menjadi pertandingan terakhir bagi kedua tim. Siapapun yang memenangkan pertandingan ini, keduanya akan memperbaiki posisi mereka sebelum menutup putaran pertama Liga 1 tentunya. Nah, sebagai gambaran awal, Rans Nusantara FC kita lihat bersama sebagai tim yang ya boleh dikata tim kuda hitam, apalagi baru memasuki musim keduanya ya, promosi di Liga 1. Di awal musim tidak begitu diunggulkan karena musim sebelumnya, musim lalu itu berada di papan bawah. Secara persiapan juga di awal musim biasa-biasa saja, namun tim milik dari Raffi Ahmad ini memberikan kejutan. Hingga pekan ke-16 secara konsisten Rans Nusantara FC itu berada atau bersaing di papan atas. Nah, di pekan ke-16 terakhir Rans bertengger di posisi 4 besar, namun karena tadi kemenangan PSIS atas Persija di pekan ke-17 itu Rans Rans turun sementara di posisi ke-15 dengan 29 poin. Artinya jika Rans bisa memenangkan pertandingan menghadapi PSM Makassar, ada tambahan 3 poin, Rans akan menutup putaran pertama berstatus runner up, karena sementara ini yang bertengger di posisi runner up itu ada Persib Bandung dengan 31 poin.
Jadi tambahan 3 poin cukup bagi Rans mengoleksi 32 dan membayangi posisi dari Borneo FC sebagai pimpinan klasemen sementara dengan 35 poin. Nah, sementara itu PSM Makassar sebagai jawara bertahan Liga 1 musim lalu mengalami sedikit turbulensi lah bahasanya, istilahnya di putaran pertama ini. PSM beberapa kali bermain kurang konsisten dan pada akhirnya hingga pekan ke-16 PSM harus bertengger di posisi ke 10 dengan 21 poin. Namun untuk menutup putaran pertama ini, jika PSM berhasil memenangkan pertandingan maka akan naik ke posisi ke 6, berada di papan tengah ya, dengan koleksi maksimal 24 poin. Nah, itu sedikit gambaran, artinya pertandingan antara Rans menghadapi PSM Makassar ini akan berjalan cukup sengit karena kedua tim tentu sama-sama ingin meraih kemenangan, apalagi pertandingan antar keduanya dimainkan di venue netral. Sebenarnya ini menjadi markas Rans Nusantara FC ya, namun kita ketahui bersama Rans sebagai tim promosi belum memiliki basis supporter yang cukup besar, sehingga ini cukup menguntungkan PSM Makassar dan pertandingan akan berlangsung di Stadion Maguwarjo, Sleman, Yogyakarta. Kick off hari ini jam 4 sore, Tribuners. Nah, langsung saja kita lihat prediksi susunan pemain kedua tim. Kita ke tuan rumah dulu, Rans Nusantara FC di bawah asuhan Eduardo Almeida. Ini menarik sebab akan menghadirkan duel pelatih berkebangsaan Portugal. Eduardo Almeida ini menjadi tahun kedua ya kalau tidak salah berkarir di Indonesia, di Liga 1 Indonesia. Musim lalu bersama Arema FC, namun putus kontrak. Ini bersama dengan Rans Nusantara FC. Sementara itu di kubu PSM Makassar ada Bernardo Tavares. Nah, kita lihat untuk Rans Nusantara FC di bawah asuhan Almeida menggunakan skema 4-3-3. Di posisi penjaga gawang ada Hilmansyah, kiper yang dulunya menjadi andalan PSM Makassar, berseragam PSM selama 3 musim, lalu hijrah ke Rans FC sejak musim lalu. Musim ini tampil sangat-sangat baik di bawah Mister Gawang Rans Nusantara FC. Kemudian membuat namanya kembali setelah redup ya musim lalu, musim ini kembali naik, kembali bersinar dengan penampilan epiknya, dan dipercaya akan kembali turun menghadapi mantan timnya PSM Makassar sejak menit pertama. Kemudian 2 bek tengah atau stopper dari Rans Nusantara, ada Kiko dan Angelo, dan 2 fullback, Samsul Arifin di sebelah kiri dan Dalen Doke di posisi fullback kanan. Dalen Doke musim lalu juga berseragam PSM Makassar, dan ini menjadi reuni pertama bagi Dalen Doke menghadapi mantan timnya. Kemudian ada Ilham Syah di posisi gelandang bertahan, menopang Zidane Afandi dan Tapinho di belakang striker ya. Ini gelandang kreatif milik dari Rans Nusantara FC. Sementara itu trio atau trisula lini depan dari Rans ada Irfan, Evandro, dan Abdurrahman. Ya, secara nama para pemain Rans Nusantara FC ini tidak begitu
sementereng pemain-pemain dari klub-klub papan atas lainnya, sebut saja misalnya Persib maupun Borneo FC. Namun penampilan mereka cukup baik, mengandalkan organisasi bermain secara kolektif. Inilah yang membuat Rans salah satu tim yang cukup tampil konsisten hingga akhir putaran pertama ini, Liga 1 musim ini. Kemudian kita beralih ke tim tamu PSM Makassar. Tapares skema andalannya 352. Di posisi penjaga gawang Reza Arya Pratama kembali diturunkan setelah pertandingan sebelumnya di AFC Cup ya, pertandingan baru-baru ini di mana PSM berhasil menang atas wakil dari Singapura, Hougang United dengan skor 3-1. Reza Arya tidak dimainkan karena sanksi kartu merah, dan kembali dia akan tampil, diprediksi akan bermain sebagai starter kembali. Kemudian 3 back, Yuran Fernandes sebagai leader, di tengah ada Saprudin Tahar juga, dan Dapa Salman. Dapa Salman ini posisinya sebenarnya sebagai pemain pelapis ya, namun dalam 3 partai terakhir dipercaya sebagai starter, tampil cukup baik. Di pekan ke-16 dinobatkan sebagai pemain muda terbaik pekan 16 Liga 1, masuk best starting 11. Kemudian di AFC Cup menghadapi Hoga juga tampil sangat-sangat baik. Ini pemain asal Tasik ini, Tasik Malaya, masih berusia 21 tahun, tapi sudah memiliki cara bermainnya itu sudah sangat-sangat tenang. Ya inilah yang membuat Dapa Salman kami memprediksi kembali dimainkan sejak menit awal oleh Bernardo Tapares. Lalu 2 gelandang bertahan, Ananda Raihan dan Akbar Tanjung tetap menjadi pilihan utama. Kemudian ada Rizky Eka dan Zaki Asraf untuk posisi gelandang sayap. Sebenarnya masih ada nama Yance Sayuri bisa dimainkan, namun karena kemungkinan kondisi cedera ya yang membuat Yance Sayuri belum bisa tampil fit 100%, sehingga dalam beberapa pertandingan terakhir dia kerap dimainkan sebagai pemain pengganti, termasuk di pertandingan terakhir PSM. Lalu Zaki Asraf ini pemain muda yang tampil sangat baik dan menjadi salah satu pemain andalan dari Tapares. Diprediksi dia kembali akan dimainkan sebagai starter. Lalu ada M. Arpan sebagai gelandang pengatur serangan, posisi yang sebenarnya ditempati oleh Kenzo Nambu. Bisa saja juga ini akan menjadi posisi Kenzo Nambu, namun status M. Arpan sekarang sebagai kapten dan bermain sangat baik juga dalam beberapa pertandingan terakhir. Kami memprediksi M. Arpan akan kembali memimpin skuad PSM Makassar di pekan ke-17 ini menghadapi Rans Nusantara. Lalu duet lini depan, duet striker asing Adilson Silva dan Everton Nascimento. Adilson mencetak 3 gol dalam 2 pertandingan terakhir. Artinya ada peningkatan penampilan, peningkatan motivasi bagi Adilson Silva. Kita tidak tahu persis alasan dibalik dari gacornya Adilson Silva. Kata rumornya sih di kalangan fans PSM, tentu ini karena Adilson mendapatkan warning jelang bursa transfer paruh musim ini. Nama Adilson ini masuk sebagai kandidat yang akan dicoret manajemen PSM Makassar. Apalagi kabar terbaru, bukan lagi kabar, ini berita terbarunya ya, PSM sudah resmi memperkenalkan 1 pemain asing dan berposisi sebagai striker, yakni Victor Mansaray. Ini cukup menarik, artinya ketika Victor akan bermain maka PSM meskipun PSM masih memiliki 1 slot pemain asing pasca hengkangnya William Pulim ke Borneo FC, namun secara skema
tentu tidak memungkinkan PSM memakai 3 striker asing sekaligus, maka antara Adilson maupun Everton Nascimento lah yang akan menjadi korban alias pemain yang harus dilepas di putaran kedua agar masuklah Victor Mansaray. Apakah Everton atau Adilson Silva, kita akan lihat. Tapi sejauh ini Adilson sudah menunjukkan permainan terbaiknya dalam 2 pertandingan terakhir. Sementara itu Everton juga sebenarnya tidak tampil buruk-buruk amat. Terbenar. Di AFC Cup menghadapi Hogan dia menciptakan 2 assist sejauh di laga tersebut. Memang dia tipikalnya adalah pemain striker pemantul ya, kuat dalam duel, memiliki skill yang mumpuni, meskipun tidak memiliki cukup kecepatan, tapi dia bisa memanfaatkan kelebihannya. Body balance-nya cukup baik, menguasai bolanya cukup baik, dan memiliki akurasi umpan, akurasi shot cukup baik. Jadi opsi PSM misal mempertahankan Everton itu masih terbuka lebar. Dia kemungkinan dipersiapkan sebagai pemain yang akan mengisi ataukah mengganti peran dari William Pluim. Nah, kemungkinan itu yang akan menjadi starting dari PSM Makassar menghadapi Nusantara FC untuk meraih kemenangan ketiga mereka secara beruntun. Ini adalah momen-momen kebangkitan dari PSM Makassar. Setelah terpuruk mengalami 5 kekalahan beruntun, kemudian mereka berhasil menghentikan tren buruk itu, meraih 2 kemenangan secara beruntun, dan dalam 2 pertandingan terakhir itu PSM mencetak 6 gol dan hanya 1 kebobolan. Nah, ini menjadi warning bagi Rans Nusantara bahwa PSM saat ini dalam momen kebangkitan. Terlepas dari itu tentu Rans sejauh ini bermain cukup baik. Dan secara permainan kita memprediksi ya, apalagi ini duel pelatih asal Portugal, bukan hanya karena berkebangsaan yang sama, tapi secara tipikal permainan Eduardo Almeida dan Bernardo Tavares itu memiliki kesamaan. Kedua tim ini sama-sama mengandalkan counter attack, lebih banyak menunggu, tidak banyak melakukan penguasaan bola, banyak juga mengandalkan direct pass atau long ball, bermain efektif lah, sepak bola efektif. Itulah yang membuat Eduardo Almeida bisa membawa Rans Nusantara saat ini berada atau bersaing di papan atas klasemen Liga 1. Kolektivitas mereka bermain itu sangat-sangat baik dan sangat efektif dalam serangan maupun cara bertahan mereka. Kita lihat secara statistik ya, ini yang menggambarkan permainan dari Rans Nusantara. Dalam 16 pertandingan itu Rans mencetak 21 gol ya, meskipun secara produktivitas tidak terlalu baik. Artinya untuk tim-tim papan atas ini Rans terbilang cukup minim dalam mencetak gol. Kita bandingkan misalnya dengan Persib yang sudah mencetak 34 gol, Madura 30 gol. Tetapi secara pertahanan Rans salah satu tim dengan jumlah kebobolan paling sedikit. Dalam 16 pertandingan Rans baru kebobolan 15 gol. Capaiannya ini sama dengan Borneo FC yang juga kebobolan 15 gol. Artinya secara pertahanan ya, hingga mendekati akhir putaran pertama ini Rans yang terbaik lah bersama Borneo FC dibandingkan dengan klub-klub atau tim peserta Liga 1 lainnya. Sementara itu PSM hingga pekan ke-16 mencetak 19 gol dan kebobolan 17 gol. Nah, ini artinya Rans secara pendekatan statistik itu ya lebih baik secara matematis ya,
lebih baik dari PSM Makassar. Inilah yang membuktikan kenapa Rans juga saat ini berada di papan atas, sementara PSM Makassar harus berjuang di papan bawah. Dan tipikal bermain kita sudah bahas tadi itu ya, memang Eduardo Almeida itu lebih banyak memilih untuk menunggu, sehingga akan menarik kita saksikan apakah permainan antara Rans menghadapi PSM Makassar nantinya ini tidak menampilkan permainan terbuka, alias tidak saling jual beli serangan, lebih banyak menunggu, ataukah sebaliknya PSM Makassar atau Rans Nusantara berinisiatif melakukan serangan. Tapi kalau kita lihat dalam 2 pertandingan terakhir, khusus PSM Makassar, itu mereka banyak memulai inisiatif serangan sejak menit pertama. Artinya Tapares menggenjot para pemainnya untuk menekan sejak menit pertama untuk memburu gol cepat. Nah, ini yang harus diwaspadai oleh Rans Nusantara ya, karena PSM Makassar ini memiliki pemain-pemain muda yang memiliki kecepatan. Ada Saki Asraf, ada Rizky Eka, ada ya untuk Tribunars ya. Kira-kira berapa skor atau siapa yang akan memenangkan pertandingan kali ini. Yang jelas menutup putaran pertama ini di posisi terbaik mereka. Rans Nusantara butuh 3 poin agar bisa menggeser Persib di posisi runner up klasemen, sementara PS Makassar membutuhkan 3 poin agar bisa merangsek ke papan tengah dan terus bahwa prediksi kami permainan tidak akan berlangsung dalam konteks agresivitas serangan ya, jual beli serangan, karena tipikal permainan kedua tim ini lebih banyak menunggu, lebih banyak mengandalkan counter attack. Tapi yang akan menarik kita saksikan adalah maka itu akan dimanfaatkan oleh Tapares bermain lebih menyerang di menit pertama, mencoba untuk menginisiasi serangan. Sebaliknya, Eduardo Almeida ketika menginisiasi serangan sejak menit pertama itu juga akan perlu menjadi pertimbangan khusus, sebab PSM Makassar ini bisa mengandalkan counter attack yang cepat, bisa membahayakan pertahanan Eduardo Almeida, pasukan Eduardo Almeida tentunya. Maka ini akan menarik, ini kita akan melihat sisi menarik itu di menit-menit awal. Apakah Rans yang akan menginisiasi serangan atau PSM Makassar? Inilah yang akan menentukan pertandingan sepanjang 90 menit nantinya. Dan kekuatan, apalagi kedua tim ini sama-sama memiliki pemain-pemain muda ya. Di Avandi, ada Dalian Doke, Hilmansyah juga tentunya. PSM ada Ananda Rehan, ada Saki Asraf, ada Dapa Salman, ada Res Arya. Di bangku cadangan masih ada pemain-pemain lainnya, ada Riki Pratama, ada Andi Harjito, ada Victor Deta. Nah, ini pertandingan ini akan menjadi perang bintang-bintang muda. Ini juga yang akan menjadi salah satu faktor penentu pemain muda manakah yang akan memberikan kontribusi besar dalam kemenangan antar kedua tim ini. Ya, mungkin sekian dulu preview pertandingan kali ini. Kita tentu akan menunggu, akan menyaksikan duel tim bertabur pemain muda di pekan ke-17 antara Rans Nusantara menghadapi PS Makassar, langsung dari Stadion Maguwarjo, Sleman, Yogyakarta, pukul 16.00 atau jam 4 sore waktu Indonesia Tengah. Sekian dari saya, kita akan jumpa lagi di preview pertandingan menarik dari PSM Makassar di laga-laga selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Tribuners. Kita sisi Liga 1 dan pertandingan kali ini menghadapi Rans Nusantara FC di pekan ke-17 atau di pekan terakhir putaran pertama musim ini. Artinya ini akan menjadi pertandingan terakhir bagi kedua tim. Siapapun yang memenangkan pertandingan ini, keduanya akan memperbaiki posisi mereka sebelum menutup putaran pertama Liga 1 tentunya. Nah, sebagai gambaran awal, Rans Nusantara FC kita lihat bersama sebagai tim yang ya boleh dikata tim kuda hitam, apalagi baru karena musim sebelumnya, musim lalu itu berada di papan bawah. Secara persiapan juga di awal musim biasa-biasa saja, namun tim milik dari Raffi Ahmad ini memberikan kejutan. Hingga pekan ke-16 secara konsisten Rans Nusantara FC itu berada atau bersaing di papan atas. Nah, di pekan ke-16 terakhir Rans bertengger di posisi 4 besar, namun karena tadi kemenangan PSIS atas Persija di pekan ke-17 itu Rans Rans turun sementara di posisi ke-15 dengan 29 poin. Artinya jika Rans bisa memenangkan pertandingan menghadapi PSM Makassar, ada tambahan 3 poin, Rans akan menutup putaran pertama berstatus runner up, karena sementara ini yang bertengger di posisi runner up itu ada Persib Bandung dengan 31 poin. Jadi tambahan 3 poin cukup bagi Rans mengoleksi 32 dan membayangi posisi dari Borneo FC sebagai pimpinan klasemen sementara dengan 35 poin. Nah, kami sedikit turbulensi lah bahasanya, istilahnya di putaran pertama ini. PSM bermain kurang konsisten dan pada akhirnya hingga pekan ke-16 PSM harus bertengger di posisi ke-10 dengan 21 poin. Namun untuk menutup putaran pertama ini, jika PSM berhasil memenangkan pertandingan, maka akan naik ke posisi ke-6, berada di papan tengah ya, dengan koleksi maksimal 24 poin. Nah, itu sedikit gambaran, artinya cukup sengit karena kedua tim tentu sama-sama ingin meraih kemenangan, apalagi pertandingan antar keduanya ini menjadi markas Rans Nusantara FC ya. Namun kita ketahui bersama Rans sebagai tim promosi belum memiliki basis supporter yang cukup besar. Sleman Yogyakarta kick off hari ini jam 4 sore, Tribuners. Nah, langsung saja kita lihat prediksi susunan pemain kedua tim. Kita ke tuan rumah dulu, Rans Nusantara FC di bawah asuhan Eduardo Almeida. Ini menarik sebab kedua ya kalau tidak salah berkarir di Indonesia, di Liga 1 Indonesia musim lalu bersama Arema FC, namun putus kontrak. Ini bersama dengan Rans Nusantara FC. Sementara itu di kubu PSM Makassar ada Bernardo Tapares. Nah, kita lihat untuk Rans Nusantara FC di bawah asuhan Almeida menggunakan skema 4-3-3. Di posisi penjaga gawang ada Hilman Syek, kiper yang dulunya menjadi andalan PSM Makassar, berseragam PSM selama 3 musim, lalu hijrah ke Rans FC sejak musim lalu. Musim ini tampil sangat-sangat baik di bawah Mister Gawang Rans Nusantara FC, kemudian membuat namanya kembali setelah redup ya musim lalu, musim ini kembali naik, kembali bersinar
dengan penampilan epiknya. Dan dipercaya akan kembali turun menghadapi mantan timnya PSM Makassar sejak menit pertama. Kemudian dua back tengah atau spot stopper dari Rans Nusantara, ada Kiko dan Angelo, dan dua fullback Samsul Arifin di sebelah kiri dan Dalen Doke di posisi fullback kanan. Dalen Doke musim lalu juga berseragam PSM Makassar. Dan ini menjadi reuni pertama bagi Dalen Doke menghadapi mantan timnya. Kemudian ada Ilham Syah di posisi gelandang bertahan, menopang Zidane Avandi dan Tapinho di belakang striker ya. Ini gelandang kreatif milik dari Rans Nusantara FC. Sementara itu trio atau trisula lini depan dari Rans ada Irfan, Evandro, dan Abdurrahman. Ya, secara nama para pemain Rans Nusantara FC ini tidak begitu sementereng, cukup baik, mengandalkan organisasi bermain secara kolektif. Inilah yang membuat Rans salah satu tim yang cukup tampil konsisten hingga akhir. Dalamnya 352, di posisi penjaga gawang Reza Arya Pratama kembali diturunkan setelah pertandingan sebelumnya di AFC Cup ya, pertandingan baru-baru ini di mana PSM berhasil menang atas wakil dari Singapura, Hougang United dengan skor 3-1. Reza Arya tidak dimainkan karena sanksi kartu merah, dan kembali dia akan tampil, diprediksi akan bermain sebagai starter kembali. Kemudian 3 back yang 3 partai terakhir dipercaya sebagai starter, tampil cukup baik. Di pekan ke-16 dinobatkan sebagai pemain muda terbaik pekan 16 Liga 1. Masuk best starting 21 tahun, tapi sudah memiliki cara bermainnya itu sudah sangat-sangat tenang. Ya, inilah yang membuat Dapa Salman kami memprediksi kembali dimainkan sejak menit pilihan utama. Kemudian ada Mayance Sayuri bisa dimainkan, namun karena kemungkinan kondisi cedera ya, yang membuat Yance Sayuri belum bisa tampil fit 100%, sehingga dalam beberapa pertandingan terakhir dia kerap dimainkan sebagai ini pemain muda yang tampil sangat baik dan menjadi salah satu pemain andalan. Serangan posisi yang sebenarnya ditempati oleh Kenson Nambu, bisa saja juga ini akan menjadi posisi Kenson Nambu, namun status Emarpan sekarang sebagai kapten dan bermain sangat baik juga dalam beberapa pertandingan terakhir. Kami memprediksi Emarpan akan kembali memimpin. Lalu duet lini depan, duet striker asing Adilson Silva dan Everton Nascimento. Adilson mencetak 3 gol dalam 2 pertandingan terakhir. Artinya ada peningkatan penampilan, peningkatan motivasi bagi Adilson Silva. Kita tidak tahu persis alasan dibalik dari gacornya Adilson Silva. Kata rumornya sih di bursa terang manajemen PSM Makassar. Apalagi kabar terbaru, bukan lagi kabar, ini berita terbarunya ya. PSM sudah resmi memperkenalkan 1 pemain asing dan berposisi sebagai striker, yakni Victor Mansaray. Ini cukup menarik, artinya ketika Victor akan bermain maka PSM meskipun ya pemain asing pasca hengkangnya William Pulim ke Borneo FC, namun secara skema tentu tidak memungkinkan PSM memakai 3 striker asing sekaligus, maka
antara Adilson maupun Everton Nascimento lah yang putaran kedua agar masuklah Victor Mansaray. Apakah Everton atau Adilson Silva kita akan lihat. Tapi sejauh ini Adilson sudah menunjukkan permainan terbaiknya dalam 2 pertandingan terakhir. Sementara itu Everton juga sebenarnya tidak tampil buruk-buruk amat. Terbenar. Di AFC Cup menghadapi Hogan dia menciptakan belia. Kuat dalam duel, memiliki skill yang mumpuni, meskipun tidak memiliki cukup kecepatan, tapi dia bisa memanfaatkan kelebihannya, body balance-nya cukup baik, menguasai bolanya cukup baik, dan memiliki akurasi umpan, akurasi shot cukup baik. Jadi opsi PSM misal mempertahankan Everton itu masih terbuka lebar. Dia kemungkinan dipersiapkan sebagai pemain yang akan mengisi ataukah mengganti peran dari William Pluim. Nah, kemungkinan itu yang akan menjadi starting dari PSM Makassar menghadapi Nusantara FC untuk meraih kemenangan ketiga mereka secara beruntun. Ini adalah momen-momen kebangkitan dari PSM Makassar. Setelah terpuruk mengalami 5 kekalahan beruntun, kemudian mereka berhasil menghentikan tren buruk itu, meraih 2 kemenangan secara beruntun, dan dalam 2 pertandingan terakhir itu PSM mencetak 6 gol dan hanya 1 kebobolan. Nah, ini menjadi warning bagi Rans Nusantara bahwa PSM saat ini dalam momen kebangkitan. Terlepas dari itu tentu Rans sejauh ini bermain cukup baik. Dan secara permainan kita memprediksi ya, apalagi ini duel pelatih asal Portugal, bukan hanya karena berkebangsaan yang sama, tapi secara tipikal permainan Eduardo Almeida dan Bernardo Tavares itu memiliki kesamaan. Kedua tim ini sama-sama mengandalkan counter attack, lebih banyak menunggu, tidak banyak melakukan penguasaan bola, banyak juga mengandalkan direct pass atau long ball, bermain efektif lah, sepak bola efektif. Itulah yang membuat Eduardo Almeida bisa membawa Rans Nusantara saat ini berada atau bersaing di papan atas klasemen Liga 1. Kolektivitas mereka bermain itu sangat-sangat baik dan sangat efektif dalam serangan maupun cara bertahan mereka. Kita lihat secara statistik ya, ini yang menggambarkan permainan dari Rans Nusantara. Dalam 16 pertandingan itu Rans mencetak 21 gol ya, meskipun secara produktivitas tidak terlalu baik. Artinya untuk tim-tim papan atas ini Rans terbilang cukup minim dalam mencetak gol. Kita bandingkan misalnya dengan Persib yang sudah mencetak 34 gol, Madura 30 gol. Tetapi secara pertahanan Rans salah satu tim dengan jumlah kebobolan paling sedikit. Dalam 16 pertandingan Rans baru kebobolan 15 gol. Capaiannya ini sama dengan Borneo FC yang juga kebobolan 15 gol. Artinya secara pertahanan ya, hingga mendekati akhir putaran pertama ini Rans yang terbaik lah bersama Borneo FC dibandingkan dengan klub-klub atau tim peserta Liga 1 lainnya. Sementara itu PSM hingga pekan ke-16 mencetak 19 gol dan kebobolan 17 gol. Nah, ini artinya Rans secara pendekatan statistik itu ya, lebih baik secara matematis ya, lebih baik dari di papan bawah. Dan tipikal bermain kita sudah bahas tadi itu ya, memang Eduardo Almeida itu lebih banyak memilih untuk menunggu, sehingga akan menarik kita saksikan apakah
permainan antara Rans menghadapi PSM Makassar nantinya ini tidak menampilkan permainan terbuka, alias tidak saling jual beli serangan, lebih banyak menunggu, ataukah sebaliknya PSM Makassar atau Rans Nusantara berinisiatif melakukan serangan. Tapi kalau kita lihat dalam 2 pertandingan terakhir, khusus PSM Makassar, itu mereka banyak memulai inisiatif serangan sejak menit pertama. Artinya Tapares menggenjot para pemainnya untuk menekan sejak menit pertama untuk memburu gol cepat. Nah, ini yang harus diwaspadai oleh Rans Nusantara ya, karena PSM Makassar ini memiliki pemain-pemain muda yang memiliki kecepatan. Ada Saki Asraf, ada Rizky Eka, ada Ananda Rehan juga tentunya selalu membantu lini depan dari PSM Makassar. Namun di sisi lain PSM juga harus patut waspada. Trio lini belakang dari PSM Makassar ini harus mewaspadai dari lini depan dari Rans ini. Ketiga atau trio Trisula dari lini serang Rans ini cukup mematikan ya. Mereka selalu mampu bermain umpan 1-2 di area pertahanan dari tim lawan. Inilah yang membuktikan bahwa Rans sejauh ini di bawah asuhan Eduardo Almeida ini bermain cukup nyaman dengan tipikal skema yang diterapkan, dan tentu PSM harus mewaspadai itu. Ya, untuk prediksi skor sendiri tentu kami serahkan kepada Tribuners ya. Kira-kira berapa skor atau siapa yang akan memenangkan pertandingan kali ini. Yang jelas bahwa kedua tim memiliki misi yang sama, meraih 3 poin untuk menutup putaran pertama ini di posisi terbaik mereka. Rans Nusantara butuh 3 poin agar bisa menggeser Persib di posisi runner up klasemen, sementara PS Makassar membutuhkan 3 poin agar bisa merangsek ke papan tengah dan terus membuka peluang mereka untuk naik ke papan atas nantinya di putaran kedua. Tapi secara tipikal permainan kita kembali lagi bahwa prediksi kami permainan tidak akan berlangsung dalam konteks agresivitas serangan ya, jual beli serangan, karena tipikal permainan kedua tim ini lebih banyak menunggu, lebih banyak mengandalkan counter attack. Tapi yang akan menarik kita saksikan adalah adu kejeniusan dari Eduardo maupun Bernardo Tavares. Adu kejeniusan dalam artian bahwa ketika Rans mencoba untuk bermain sabar, maka itu akan dimanfaatkan oleh Tavares bermain lebih menyerang di menit pertama, mencoba untuk menginisiasi serangan. Sebaliknya, Eduardo Almeida ketika menginisiasi serangan sejak menit pertama itu juga akan perlu menjadi pertimbangan khusus, sebab PSM Makassar ini bisa mengandalkan counter attack yang cepat, bisa membahayakan pertahanan Eduardo Almeida, pasukan Eduardo Almeida tentunya. Maka ini akan menarik, ini kita akan melihat sisi menarik itu di menit-menit awal. Apakah Rans yang akan menginisiasi serangan atau PSM Makassar? Inilah yang akan menentukan pertandingan sepanjang 90 menit nantinya. Dan kekuatan, apalagi kedua tim ini sama-sama memiliki pemain-pemain muda ya, yang memiliki napas panjang, napas kuda. Di Rans ada Sinedi Avandi, ada Dalian Doke, Hilmansyah juga tentunya. PSM ada Ananda Rehan, ada Saki Asraf, ada Dapa Salman, ada Reza Arya. Di bangku cadangan masih ada pemain-pemain lainnya, ada Riki Pratama, ada Andi Harjito, ada Victor Deta. Nah, ini pertandingan ini akan menjadi perang
bintang-bintang muda. Ini juga yang akan menjadi salah satu faktor penentu pemain muda manakah yang akan memberikan kontribusi besar dalam kemenangan antar kedua tim ini. Ya, mungkin sekian dulu preview pertandingan kali ini. Kita tentu akan menyaksikan duel tim bertabur pemain muda di pekan ke-17 antara Rans Nusantara menghadapi PS Makassar langsung dari Stadion Maguwarjo Sleman, Yogyakarta pukul 16.00 atau jam 4 sore waktu Indonesia Tengah. Sekian dari saya, kita akan jumpa lagi di preview pertandingan menarik dari PS Makassar di laga-laga selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Tribuners. Kita jumpa lagi di preview pertandingan PSM Makassar di kompetisi Liga 1 dan pertandingan kali ini menghadapi Rans Nusantara FC di pekan ke-17 atau di pekan terakhir putaran pertama musim ini. Artinya ini akan menjadi pertandingan terakhir bagi kedua tim. Siapapun yang memenangkan pertandingan ini, keduanya akan memperbaiki posisi mereka sebelum menutup putaran pertama Liga 1 tentunya. Nah, sebagai gambaran awal, Rans Nusantara FC kita lihat bersama sebagai tim yang ya boleh dikata tim kuda hitam, apalagi baru memasuki musim keduanya ya, promosi di Liga 1. Di awal musim tidak begitu diunggulkan karena musim sebelumnya, musim lalu itu berada di papan bawah. Secara persiapan juga di awal musim biasa-biasa saja, namun tim milik dari Raffi Ahmad ini memberikan kejutan. Hingga pekan ke-16 secara konsisten Rans Nusantara FC itu berada atau bersaing di papan atas. Nah, di pekan ke-16 terakhir Rans bertengger di posisi 4 besar, namun karena tadi kemenangan PSIS atas Persija di pekan ke-17 itu Rans Rans turun sementara di posisi ke-15 dengan 29 poin. Artinya jika Rans bisa memenangkan pertandingan menghadapi PSM Makassar, ada tambahan 3 poin, Rans akan menutup putaran pertama berstatus runner up, karena sementara ini yang bertengger di posisi runner up itu ada Persib Bandung dengan 31 poin. Jadi tambahan 3 poin cukup bagi Rans mengoleksi 32 dan membayangi posisi dari Borneo FC sebagai pimpinan klasemen sementara dengan 35 poin. Nah, sementara itu PSM Makassar sebagai jawara bertahan Liga 1 musim lalu mengalami sedikit turbulensi lah bahasanya, istilahnya di putaran pertama ini. PSM bermain kurang konsisten dan pada akhirnya hingga pekan ke-16 PSM harus bertengger di posisi ke-10 dengan 21 poin. Namun untuk menutup putaran pertama ini, jika PSM berhasil memenangkan pertandingan, maka akan naik ke posisi ke-6, berada di papan tengah ya, dengan koleksi maksimal 24 poin. Nah, itu sedikit gambaran, artinya pertandingan antara Rans menghadapi PSM Makassar ini akan berjalan cukup sengit, karena kedua tim tentu sama-sama ingin meraih kemenangan, apalagi pertandingan antar keduanya ini menjadi markas Rans Nusantara FC ya. Namun kita ketahui bersama Rans sebagai tim promosi belum memiliki basis supporter yang cukup besar,
Sehingga ini cukup menguntungkan PSM Makassar dan pertandingan akan berlangsung di Stadion Maguwarjo, Sleman, Yogyakarta. Kick off hari ini jam 4 sore, Tribuners. Nah, langsung saja kita lihat prediksi susunan pemain kedua tim. Kita ke tuan rumah dulu, Rans Nusantara FC di bawah asuhan Eduardo Almeida. Ini menarik sebab akan menghadirkan duel pelatih berkebangsaan Portugal. Eduardo Almeida ini menjadi tahun kedua ya kalau tidak salah berkarir di Indonesia, di Liga 1 Indonesia. Musim lalu bersama Arema FC, namun putus kontrak. Ini bersama dengan Rans Nusantara FC. Sementara itu di kubu PSM Makassar ada Bernardo Tavares. Nah, kita lihat untuk Rans Nusantara FC di bawah asuhan Almeida menggunakan skema 4-3-3. Di posisi penjaga gawang ada Hilman Syed, kiper yang dulunya menjadi andalan PSM Makassar, berseragam PSM selama 3 musim, lalu hijrah ke Rans FC sejak musim lalu. Musim ini tampil sangat-sangat baik di bawah Mister Gawang Rans Nusantara FC. Kemudian membuat namanya kembali setelah redup ya musim lalu. Musim ini kembali naik, kembali bersinar dengan penampilan epiknya, dan dipercaya akan kembali turun menghadapi mantan timnya PSM Makassar sejak menit pertama. Kemudian 2 back tengah atau stopper dari Rans Nusantara, ada Kiko dan Angelo, dan 2 fullback, Samsul Arifin di sebelah kiri dan Dalen Doke di posisi fullback kanan. Dalen Doke musim lalu juga berseragam PSM Makassar, dan ini menjadi reuni pertama bagi Dalen Doke menghadapi mantan timnya. Kemudian ada Ilham Syah di posisi gelandang bertahan, menopang Zidane Avandi dan Tapinho di belakang striker ya. Ini gelandang kreatif milik dari Rans Nusantara FC. Sementara itu trio atau trisula lini depan dari Rans ada Irfan, Evandro, dan Abdurrahman. Ya, secara nama para pemain Rans Nusantara FC ini tidak begitu sementereng pemain-pemain dari klub-klub papan atas lainnya, sebut saja misalnya Persib maupun Borneo FC. Namun penampilan mereka cukup baik, mengandalkan organisasi bermain secara kolektif. Inilah yang membuat Rans salah satu tim yang cukup tampil konsisten hingga akhir putaran pertama ini, Liga 1 musim ini. Kemudian kita beralih ke tim tamu PSM Makassar. Tavares, skema andalannya 3-5-2. Di posisi penjaga gawang Reza Arya Pratama kembali diturunkan setelah pertandingan sebelumnya di AFC Cup ya, pertandingan baru-baru ini di mana PSM berhasil menang atas wakil dari Singapura, Hougang United dengan skor 3-1. Reza Arya tidak dimainkan karena sanksi kartu merah, dan kembali dia akan tampil, diprediksi akan bermain sebagai starter kembali. Kemudian 3 back, Yuran Fernandes sebagai leader. Di tengah ada Saprudin Tahar juga dan Dapa Salman. Dapa Salman ini posisinya sebenarnya sebagai pemain pelapis ya, namun dalam 3 partai terakhir dipercaya sebagai starter, tampil cukup baik di pekan ke-16 ngelepen, kemudian di AFC Cup menghadapi Hoga juga tampil sangat-sangat baik. Ini pemain asal Tasik ini, Tasikmalaya, masih berusia 21 tahun tapi sudah memiliki cara bermainnya itu sudah sangat-sangat tenang,
ya inilah yang membuat Dapa Salman kami memprediksi kembali dimainkan sejak menit awal oleh Bernardo Tavares. Lalu dua gelandang bertahan, Ananda Raihan dan Akbar Tanjung tetap menjadi pilihan utama. Kemudian ada Rizky Eka dan Zaki Ashraf untuk posisi gelandang sayap. Sebenarnya beberapa pertandingan terakhir dia kerap dimainkan sebagai pemain pengganti, termasuk di pertandingan terakhir PSM. Lalu Zaki Ashraf ini pemain muda yang tampil sangat baik dan menjadi salah satu pemain andalan dari Tavares. Diprediksi dia kembali akan dimainkan sebagai starter. Lalu ada M. Arpan sebagai gelandang pengatur serangan, posisi yang sebenarnya ditempati oleh Kenson Nambu. Bisa saja juga ini akan menjadi posisi Kenson Nambu, namun status M. Arpan sekarang sebagai kapten dan bermain sangat baik juga dalam beberapa pertandingan terakhir. Kami memprediksi M. Arpan akan kembali memimpin skuad PSM Makassar di pekan ke-17 ini menghadapi Rans Nusantara. Lalu duet lini depan, duet striker asing Adilson Silva dan Everton Nascimento. Adilson mencetak 3 gol dalam 2 pertandingan terakhir. Artinya ada peningkatan penampilan, peningkatan motivasi bagi Adilson Silva. Kita tidak tahu persis apa ya alasan dibalik dari gacornya Adilson Silva. Kata rumornya sih di kalangan fans PSM tentu ini karena Adilson mendapatkan warning jelang bursa transfer paruh musim ini. Nama Adilson ini masuk sebagai kandidat yang akan dicoret manajemen PSM Makassar. Apalagi kabar terbaru, bukan lagi kabar, ini berita terbarunya ya. PSM sudah resmi Sarai. Ini cukup menarik, artinya ketika Victor akan bermain maka PSM meskipun ya PSM masih memiliki satu slot pemain asing pasca hengkangnya William Pulim ke Borneo FC. Namun secara skema tentu tidak memungkinkan PSM memakai 3 striker asing sekaligus, maka antara Adilson maupun Everton Nascimento lah yang akan menjadi korban alias pemain yang harus dilepas di putaran kedua agar masuklah Victor Mansaray. Apakah Everton atau Adilson Silva kita akan lihat. Tapi sejauh ini Adilson sudah menunjukkan permainan terbaiknya dalam 2 pertandingan terakhir. Sementara itu Everton juga sebenarnya tidak tampil buruk-buruk amat. Terbenar di AFC Cup menghadapi Hogan dia menciptakan 2 assist sejauh di laga tersebut. Memang dia tipikalnya adalah pemain striker pemantul ya. Kuat dalam duel, memiliki skill yang mumpuni, meskipun tidak memiliki cukup kecepatan, tapi dia bisa memanfaatkan kelebihannya, body balance-nya cukup baik, menguasai bolanya cukup baik dan memiliki akurasi umpan, akurasi shot cukup baik. Jadi opsi PSM misal mempertahankan Everton itu masih terbuka lebar. Dia kemungkinan dipersiapkan sebagai pemain yang akan mengisi ataukah mengganti peran dari William Pluim. Nah, kemungkinan itu yang akan menjadi starting dari PSM Makassar menghadapi Nusantara FC untuk meraih kemenangan ketiga mereka secara beruntun. Ini adalah momen-momen kebangkitan dari PSM Makassar. Setelah terpuruk mengalami 5 kekalahan beruntun, kemudian mereka berhasil menghentikan tren buruk itu, meraih 2 kemenangan secara beruntun, dan dalam 2 pertandingan terakhir itu PSM mencetak 6 gol dan hanya 1 kebobolan. Nah, ini menjadi warning bagi Rans Nusantara bahwa PSM saat ini dalam momen kebangkitan. Terlepas dari itu tentu Rans sejauh ini bermain cukup baik.
Dan secara permainan kita memprediksi ya, apalagi ini duel pelatih asal Portugal, bukan hanya karena berkebangsaan yang sama, tapi secara tipikal permainan Eduardo Almeida dan Bernardo Tavares itu memiliki kesamaan. Kedua tim ini sama-sama mengandalkan counter attack, lebih banyak menunggu, tidak banyak melakukan penguasaan bola, banyak juga mengandalkan direct pass atau long ball, bermain efektif lah, sepak bola efektif. Itulah yang membuat Eduardo Almeida bisa membawa Rans Nusantara saat ini berada atau bersaing di papan atas klasemen Liga 1. Kolektivitas mereka bermain itu sangat-sangat baik dan sangat efektif dalam serangan maupun cara bertahan mereka. Kita lihat secara statistik ya, ini yang menggambarkan permainan dari Rans Nusantara. Dalam 16 pertandingan itu Rans mencetak 21 gol ya, meskipun secara produktivitas tidak terlalu baik. Artinya untuk tim-tim papan atas ini Rans terbilang cukup minim dalam mencetak gol. Kita bandingkan misalnya dengan Persib yang sudah mencetak 34 gol, Madura 30 gol. Tetapi secara pertahanan, Rans salah satu tim dengan jumlah kebobolan paling sedikit. Dalam 16 pertandingan, Rans baru kebobolan 15 gol. Capaiannya ini sama dengan Borneo FC yang juga kebobolan 15 gol. Artinya secara pertahanan ya, hingga mendekati akhir putaran pertama ini Rans yang terbaik lah bersama Borneo FC dibandingkan dengan klub-klub atau tim peserta Liga 1 lainnya. Sementara itu PSM hingga pekan ke-16 mencetak 19 gol dan kebobolan 17 gol. Nah, ini artinya Rans secara pendekatan statistik itu ya, lebih baik secara matematis ya, lebih baik dari PSM Makassar. Inilah yang membuktikan kenapa Rans juga saat ini berada di papan atas, sementara PSM Makassar harus berjuang di papan bawah. Dan tipikal bermain kita sudah bahas tadi itu ya, memang Eduardo Almeida itu lebih banyak memilih untuk menunggu, sehingga akan menarik kita saksikan apakah permainan antara Rans menghadapi PSM Makassar nantinya ini tidak menampilkan permainan terbuka alias tidak saling jual beli serangan, lebih banyak menunggu, ataukah sebaliknya PSM Makassar atau Rans Nusantara berinisiatif melakukan serangan. Tapi kalau kita lihat dalam 2 pertandingan terakhir, khusus PSM Makassar, itu mereka banyak memulai inisiatif serangan sejak menit pertama. Artinya Tavares menggenjot para pemainnya untuk menekan sejak menit pertama untuk memburu gol cepat. Nah, ini yang harus diwaspadai oleh Rans Nusantara ya, karena PSM Makassar ini memiliki pemain-pemain muda yang memiliki kecepatan. Ada Saki Asraf, ada Rizky Eka, ada Ananda Rehan juga tentunya selalu membantu lini depan dari PSM Makassar. Namun di sisi lain PSM juga harus patut waspada. Trio lini belakang dari PSM Makassar ini harus mewaspadai dari lini depan dari Rans ini. Ketiga atau trio Trisula dari lini serang Rans ini cukup mematikan ya. Mereka selalu mampu bermain umpan 1-2 di area pertahanan dari tim lawan. Inilah yang membuktikan bahwa Rans sejauh ini di bawah asuhan Eduardo Almeida ini bermain cukup nyaman dengan tipikal skema yang diterapkan, dan tentu PSM harus mewaspadai itu. Ya, untuk
prediksi skor sendiri tentu kami serahkan kepada Tribuners ya. Kira-kira berapa skor atau siapa yang akan memenangkan pertandingan kali ini. Yang jelas bahwa kedua tim memiliki misi yang sama, meraih 3 poin untuk menutup putaran pertama ini di posisi terbaik mereka. Rans Nusantara butuh 3 poin agar bisa menggeser Persib di posisi runner up klasemen, sementara PS Makassar membutuhkan 3 poin agar bisa merangsek ke papan tengah dan terus membuka peluang mereka untuk naik ke papan atas nantinya di putaran kedua. Tapi secara tipikal permainan kita kembali lagi bahwa prediksi kami permainan tidak akan berlangsung dalam konteks agresivitas serangan ya, jual beli serangan, karena tipikal permainan kedua tim ini lebih banyak menunggu, lebih banyak mengandalkan counter attack. Tapi yang akan menarik kita saksikan adalah adu kejeniusan dari Eduardo maupun Bernardo Tavares. Adu kejeniusan dalam artian bahwa ketika Rans mencoba untuk bermain sabar, maka itu akan dimanfaatkan oleh Tavares bermain lebih menyerang di menit pertama, mencoba untuk menginisiasi serangan. Sebaliknya, Eduardo Almeida ketika menginisiasi serangan sejak menit pertama itu juga akan perlu menjadi pertimbangan khusus, sebab PS Makassar ini bisa mengandalkan counter attack yang cepat, bisa membahayakan pertahanan Eduardo Almeida, pasukan Eduardo Almeida tentunya. Maka ini akan menarik, ini kita akan melihat sisi menarik itu di menit-menit awal. Apakah Rans yang akan menginisiasi serangan atau PS Makassar? Inilah yang akan menentukan pertandingan sepanjang 90 menit nantinya. Dan kekuatan, apalagi kedua tim ini sama-sama memiliki pemain-pemain muda ya, yang memiliki napas panjang, napas kuda. Di Rans ada Sinedi Avandi, ada Dalian Doke, Hilmansyah juga tentunya. PSM ada Ananda Rehan, ada Zaki Asraf, ada Dapa Salman, ada Reza Arya. Di bangku cadangan masih ada pemain-pemain lainnya, ada Riki Pratama, ada Andi Harjito, ada Victor Deta. Nah, ini pertandingan ini akan menjadi perang bintang-bintang muda. Ini juga yang akan menjadi salah satu faktor penentu pemain muda manakah yang akan memberikan kontribusi besar dalam kemenangan antar kedua tim ini. Ya, mungkin sekian dulu preview pertandingan kali ini. Kita tentu akan menunggu, akan menyaksikan duel tim bertabur pemain muda di pekan ke-17 antara Rans Nusantara menghadapi PS Makassar langsung dari Stadion Maguwarjo, Sleman, Yogyakarta pukul 16.00 atau jam 4 sore waktu Indonesia Tengah. Sekian dari saya, kita akan jumpa lagi di preview pertandingan menarik dari PSM Makassar di laga-laga selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Tribuners. Kita jumpa lagi di preview pertandingan PSM Makassar di kompetisi Liga 1, dan pertandingan kali ini menghadapi Rans Nusantara FC di pekan ke-17 atau di pekan terakhir putaran pertama musim ini. Artinya ini akan menjadi pertandingan terakhir bagi kedua tim. Siapapun yang memenangkan pertandingan ini, keduanya akan memperbaiki posisi mereka sebelum menutup putaran pertama Liga 1 tentunya. Nah, sebagai gambaran awal, Rans Nusantara FC kita lihat bersama sebagai tim yang ya boleh dikata tim kuda hitam, apalagi baru memasuki musim keduanya ya, promosi di Liga 1. Di awal musim tidak begitu diunggulkan,
karena musim sebelumnya, musim lalu itu berada di papan bawah. Secara persiapan juga di awal musim biasa-biasa saja, namun tim milik dari Raffi Ahmad ini memberikan kejutan. Hingga pekan ke-16 secara konsisten Rans Nusantara FC itu berada atau bersaing di papan atas. Nah, di pekan ke-16 terakhir Rans bertengger di posisi 4 besar, namun karena tadi kemenangan PSIS atas Persija di pekan ke-17 itu Rans Rans turun sementara di posisi ke-15 dengan 29 poin. Artinya jika Rans bisa memenangkan pertandingan menghadapi PSM Makassar, ada tambahan 3 poin, Rans akan menutup putaran pertama berstatus runner up, karena sementara ini yang bertengger di posisi runner up itu ada Persib Bandung dengan 31 poin. Jadi tambahan 3 poin cukup bagi Rans mengoleksi 32 dan membayangi posisi dari Borneo FC sebagai pimpinan klasemen sementara dengan 35 poin. Nah, sementara itu PSM Makassar sebagai jawara bertahan Liga 1 musim lalu mengalami sedikit turbulensi lah bahasanya, istilahnya di putaran pertama ini. PSM bermain kurang konsisten dan pada akhirnya hingga pekan ke-16 PSM harus bertengger di posisi ke-10 dengan 21 poin. Namun untuk menutup putaran pertama ini, jika PSM berhasil memenangkan pertandingan maka akan naik ke posisi ke-6, berada di papan tengah ya, dengan koleksi maksimal 24 poin. Nah, itu sedikit gambaran, artinya pertandingan antara Rans menghadapi PSM Makassar ini akan berjalan cukup sengit karena kedua tim tentu sama-sama ingin meraih kemenangan, apalagi pertandingan antar keduanya dimainkan di venue netral. Sebenarnya ini menjadi markas Rans Nusantara FC ya, namun kita ketahui bersama Rans sebagai tim promosi belum memiliki basis supporter yang cukup besar, sehingga ini cukup menguntungkan PSM Makassar, dan pertandingan akan berlangsung di Stadion Maguwarjo, Sleman, Yogyakarta. Kick off hari ini jam 4 sore, Tribuners. Nah, langsung saja kita lihat prediksi susunan pemain kedua tim. Kita ke tuan rumah dulu, Rans Nusantara FC di bawah asuhan Eduardo Almeida. Ini menarik sebab akan menghadirkan duel pelatih berkebangsaan Portugal. Eduardo Almeida ini menjadi tahun kedua ya kalau tidak salah berkarir di Indonesia, di Liga 1 Indonesia. Musim lalu bersama Arema FC, namun putus kontrak. Ini bersama dengan Rans Nusantara FC. Sementara itu di kubu PSM Makassar ada Bernardo Tavares. Nah, kita lihat untuk Rans Nusantara FC di bawah asuhan Almeida menggunakan skema 4-3-3. Di posisi penjaga gawang ada Hilmansyah, kiper yang dulunya menjadi andalan PSM Makassar, berseragam PSM selama 3 musim, lalu hijrah ke Rans FC sejak musim lalu. Musim ini tampil sangat-sangat baik di bawah Mister Gawang Rans Nusantara FC. Kemudian membuat namanya kembali setelah redup ya musim lalu, musim ini kembali naik, kembali bersinar dengan penampilan epiknya, dan dipercaya akan kembali turun menghadapi mantan timnya PSM Makassar sejak menit pertama. Kemudian
Dua back tengah atau stopper dari Rans Nusantara, ada Kiko dan Angelo, dan dua fullback Samsul Arifin di sebelah kiri dan Dalen Doke di posisi fullback kanan. Dalen Doke musim lalu juga berseragam PSM Makassar, dan ini menjadi reuni pertama bagi Dalen Doke menghadapi mantan timnya. Kemudian ada Ilham Syah di posisi gelandang bertahan, menopang Zidane Avandi dan Tapinho di belakang striker ya. Ini gelandang kreatif milik dari Rans Nusantara FC. Sementara itu trio atau trisula lini depan dari Rans ada Irfan, Evandro, dan Abdurrahman. Ya, secara nama para pemain Rans Nusantara FC ini tidak begitu sementereng pemain-pemain dari klub-klub papan atas lainnya, sebut saja misalnya Persib maupun Borneo FC. Namun penampilan mereka cukup baik, mengandalkan organisasi bermain secara kolektif. Inilah yang membuat Rans salah satu tim yang cukup tampil konsisten hingga akhir putaran pertama ini, Liga 1 musim ini. Kemudian kita beralih ke tim tamu PSM Makassar. Tapares, skema andalannya 3-5-2. Di posisi penjaga gawang Reza Arya Pratama kembali diturunkan setelah pertandingan sebelumnya di AFC Cup ya, pertandingan baru-baru ini di mana PSM berhasil menang atas wakil dari Singapura, Hougang United dengan skor 3-1. Reza Arya tidak dimainkan karena sanksi kartu merah, dan kembali dia akan tampil, diprediksi akan bermain sebagai starter kembali. Kemudian 3 back, Yuran Fernandes sebagai leader. Di tengah ada Saprudin Tahar juga dan Dapa Salman. Dapa Salman ini posisinya sebenarnya sebagai pemain pelapis ya, namun dalam 3 partai terakhir dipercaya sebagai starter, tampil cukup baik. Di pekan ke-16 dinobatkan sebagai pemain muda terbaik pekan 16 Liga 1, masuk best starting 11. Kemudian di AFC Cup menghadapi Hoga juga tampil sangat-sangat baik. Ini pemain asal Tasik Malaya, masih berusia 21 tahun, tapi sudah memiliki cara bermainnya itu sudah sangat-sangat tenang. Ya, inilah yang membuat Dapa Salman kami memprediksi kembali dimainkan sejak menit awal oleh Berderu Tapares. Lalu 2 gelandang bertahan, Ananda Raihan dan Akbar Tanjung tetap menjadi pilihan utama. Kemudian ada Rizky Eka dan Zaki Asraf untuk posisi gelandang sayap. Sebenarnya masih ada nama Yance Sayuri bisa dimainkan, namun karena kemungkinan kondisi cedera ya yang membuat Yance Sayuri belum bisa tampil fit 100%, sehingga dalam beberapa pertandingan terakhir dia kerap dimainkan sebagai pemain pengganti, termasuk di pertandingan terakhir PSM. Lalu Zaki Asraf ini pemain muda yang tampil sangat baik dan menjadi salah satu pemain andalan dari Tapares. Diprediksi dia kembali akan dimainkan sebagai starter. Lalu ada M. Arpan sebagai gelandang pengatur serangan, posisi yang sebenarnya ditempati oleh Kenzo Nambu. Bisa saja juga ini akan menjadi posisi Kenzo Nambu, namun status M. Arpan sekarang sebagai kapten dan bermain sangat baik juga dalam beberapa pertandingan terakhir. Kami memprediksi M. Arpan akan kembali memimpin skuad PSM Makassar di pekan ke-17 ini menghadapi Rans Nusantara. Lalu duet lini depan, duet striker asing Adilson Silva dan Everton Nascimento. Adilson mencetak 3 gol dalam 2 pertandingan terakhir. Artinya ada peningkatan penampilan, peningkatan motivasi bagi Adilson Silva. Kita tidak tahu
persis apa ya alasan dibalik dari gacornya Adilson Silva. Kata rumornya sih di kalangan fans PSM tentu ini karena Adilson mendapatkan warning jelang apa ya bursa transfer paruh musim ini, nama Adilson ini masuk sebagai kandidat yang akan dicoret manajemen PSM Makassar. Apalagi kabar terbaru, bukan lagi kabar, ini berita terbarunya ya. PSM sudah resmi memperkenalkan satu pemain asing dan berposisi sebagai striker, yakni Victor Mansaray. Ini cukup menarik, artinya ketika Victor akan bermain maka PSM meskipun ya PSM masih memiliki satu slot pemain asing pasca hengkangnya William Pulim ke Borneo FC, namun secara skema tentu tidak memungkinkan PSM memakai 3 striker asing sekaligus, maka antara Adilson maupun Everton Nascimento lah yang akan menjadi korban alias pemain yang harus dilepas di putaran kedua agar masuklah Victor Mansaray. Apakah Everton atau Adilson Silva kita akan lihat. Tapi sejauh ini Adilson sudah menunjukkan permainan terbaiknya dalam 2 pertandingan terakhir. Sementara itu Everton juga sebenarnya tidak tampil buruk-buruk amat. Terbenar di FC Cup menghadapi Hogan dia menciptakan 2 assist sejauh di laga tersebut. Memang dia tipikalnya adalah pemain striker pemantul ya, kuat dalam duel, memiliki skill yang mumpuni. Meskipun tidak memiliki cukup kecepatan, tapi dia bisa memanfaatkan apa ya kelebihannya, body balance-nya cukup baik, menguasai bolanya cukup baik dan memiliki akurasi umpan, akurasi shot cukup baik. Jadi opsi PSM misal mempertahankan Everton itu masih terbuka lebar. Dia kemungkinan dipersiapkan sebagai pemain yang akan mengisi ataukah mengganti peran dari William Pulim. Nah, kemungkinan itu yang akan menjadi starting dari PSM Makassar menghadapi Nusantara FC untuk meraih kemenangan ketiga mereka secara beruntun. Ini adalah momen-momen kebangkitan dari PSM Makassar. Setelah terpuruk mengalami 5 kekalahan beruntun, kemudian mereka berhasil menghentikan tren buruk itu, meraih 2 kemenangan secara beruntun, dan dalam 2 pertandingan terakhir itu PSM mencetak 6 gol dan hanya 1 kebobolan. Nah, ini menjadi warning bagi Rans Nusantara bahwa PSM saat ini dalam momen kebangkitan. Terlepas dari itu tentu Rans sejauh ini bermain cukup baik. Dan secara permainan kita memprediksi ya, apalagi ini duel pelatih asal Portugal, bukan hanya karena berkebangsaan yang sama, tapi secara tipikal permainan Eduardo Almeida dan Bernardo Tavares itu memiliki kesamaan. Kedua tim ini sama-sama mengandalkan counter attack. Lebih banyak menunggu, tidak banyak melakukan penguasaan bola, banyak juga mengandalkan direct pass atau long ball, bermain efektif lah, sepak bola efektif. Itulah yang membuat Eduardo Almeida bisa membawa Rans Nusantara saat ini berada atau bersaing di papan atas klasemen Liga 1. Kolektivitas mereka bermain itu sangat-sangat baik dan sangat efektif dalam serangan maupun cara bertahan mereka. Kita lihat secara statistik ya, ini yang menggambarkan permainan dari Rans Nusantara. Dalam 16 pertandingan itu Rans mencetak 21 gol ya, meskipun secara produktivitas tidak terlalu baik,
Artinya untuk tim-tim papan atas ini Rans terbilang cukup minim dalam mencetak gol. Kita bandingkan misalnya dengan Persib yang sudah mencetak 34 gol, Madura 30 gol. Tetapi secara pertahanan, Rans salah satu tim dengan jumlah kebobolan paling sedikit. Dalam 16 pertandingan, Rans baru kebobolan 15 gol. Capaiannya ini sama dengan Borneo FC yang juga kebobolan 15 gol. Artinya secara pertahanan ya, hingga mendekati akhir putaran pertama ini Rans yang terbaik lah bersama Borneo FC dibandingkan dengan klub-klub atau tim peserta Liga 1 lainnya. Sementara itu PSM hingga pekan ke-16 mencetak 19 gol dan kebobolan 17 gol. Nah, ini artinya Rans secara pendekatan statistik itu ya, lebih baik secara matematis ya, lebih baik dari PSM Makassar. Inilah yang membuktikan kenapa Rans juga saat ini berada di papan atas sementara PSM Makassar harus berjuang di papan bawah. Dan tipikal bermain kita sudah bahas tadi itu ya, memang Eduardo Almeida itu lebih banyak memilih untuk menunggu sehingga akan menarik kita saksikan apakah permainan antara Rans menghadapi PSM Makassar nantinya ini tidak menampilkan permainan terbuka alias tidak saling jual beli serangan, lebih banyak menunggu, ataukah sebaliknya PSM Makassar atau Rans Nusantara berinisiatif melakukan serangan. Tapi kalau kita lihat dalam 2 pertandingan terakhir, khusus PSM Makassar, itu mereka banyak memulai inisiatif serangan sejak menit pertama. Artinya Tapares menggenjot para pemainnya untuk menekan sejak menit pertama untuk memburu gol cepat. Nah, ini yang harus diwaspadai oleh Rans Nusantara ya, karena PSM Makassar ini memiliki pemain-pemain muda yang memiliki kecepatan. Ada Saki Asraf, ada Rizky Eka, ada Ananda Rehan juga tentunya selalu membantu lini depan dari PSM Makassar. Namun di sisi lain PSM juga harus patut waspada. Trio lini belakang dari PSM Makassar ini harus mewaspadai dari lini depan dari Rans ini. Ketiga atau trio Trisula dari lini serang Rans ini cukup mematikan ya. Mereka selalu mampu bermain umpan 1-2 di area pertahanan dari tim lawan. Inilah yang membuktikan bahwa Rans sejauh ini di bawah asuhan Eduardo Almeida ini bermain cukup nyaman dengan tipikal skema yang diterapkan, dan tentu PSM harus mewaspadai itu. Ya, untuk prediksi skor sendiri tentu kami serahkan kepada Tribuners ya. Kira-kira berapa skor atau siapa yang akan memenangkan pertandingan kali ini. Yang jelas bahwa kedua tim memiliki misi yang sama, meraih 3 poin untuk menutup putaran pertama ini di posisi terbaik mereka. Rans Nusantara butuh 3 poin agar bisa menggeser Persib di posisi runner up klasemen, sementara PS Makassar membutuhkan 3 poin agar bisa merangsek ke papan tengah dan terus membuka peluang mereka untuk naik ke papan atas nanti jadi putaran kedua. Tapi secara tipikal permainan kita kembali lagi bahwa prediksi kami permainan tidak akan berlangsung dalam konteks agresivitas serangan ya, jual beli serangan, karena tipikal permainan kedua tim ini lebih banyak menunggu, lebih banyak mengandalkan counter attack. Tapi yang akan menarik kita saksikan adalah adu kejeniusan dari Eduardo maupun Bernardo Tavares. Adu kejeniusan dalam artian bahwa ketika
Rans mencoba untuk bermain sabar, maka itu akan dimanfaatkan oleh Tapares bermain lebih menyerang di menit pertama, mencoba untuk menginisiasi serangan. Sebaliknya, Eduardo Almeida ketika menginisiasi serangan sejak menit pertama itu juga akan perlu menjadi pertimbangan khusus, sebab PSM Makassar ini bisa mengandalkan counter attack yang cepat, bisa membahayakan pertahanan Eduardo Almeida, pasukan Eduardo Almeida tentunya. Maka ini akan menarik, ini kita akan melihat sisi menarik itu di menit-menit awal. Apakah Rans yang akan menginisiasi serangan atau PSM Makassar? Inilah yang akan menentukan pertandingan sepanjang 90 menit nantinya. Dan kekuatan, apalagi kedua tim ini sama-sama memiliki pemain-pemain muda ya, yang memiliki napas panjang, napas kuda. Di Rans ada Sinedi Avandi, ada Dalian Doke, Hilmansyah juga tentunya. PSM ada Ananda Rehan, ada Zaki Asraf, ada Dapa Salman, ada Res Arya. Di bangku cadangan masih ada pemain-pemain lainnya, ada Riki Pratama, ada Andi Harjito, ada Victor Deta. Nah, ini pertandingan ini akan menjadi perang bintang-bintang muda. Ini juga yang akan menjadi salah satu faktor penentu pemain muda manakah yang akan memberikan kontribusi besar dalam kemenangan antar kedua tim ini. Ya, mungkin sekian dulu preview pertandingan kali ini. Kita tentu akan menunggu, akan menyaksikan duel tim bertabur pemain muda di pekan ke-17 antara Rans Nusantara menghadapi PSM Makassar langsung dari Stadion Maguwarjo, Sleman, Yogyakarta pukul 16.00 atau jam 4 sore waktu Indonesia Tengah. Sekian dari saya, kita akan jumpa lagi di preview pertandingan menarik dari PSM Makassar di laga-laga selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Tribuners. Kita jumpa lagi di preview pertandingan PSM Makassar di kompetisi Liga 1, dan pertandingan kali ini menghadapi Rans Nusantara FC di pekan ke-17 atau di pekan terakhir putaran pertama musim ini. Artinya ini akan menjadi pertandingan terakhir bagi kedua tim. Siapapun yang memenangkan pertandingan ini, keduanya akan memperbaiki posisi mereka sebelum menutup putaran pertama Liga 1 tentunya. Nah, sebagai gambaran awal, Rans Nusantara FC kita lihat bersama sebagai tim yang ya boleh dikata tim kuda hitam, apalagi baru memasuki musim keduanya ya, promosi di Liga 1. Di awal musim tidak begitu diunggulkan karena musim sebelumnya, musim lalu itu berada di papan bawah. Secara persiapan juga di awal musim biasa-biasa saja, namun tim milik dari Raffi Ahmad ini memberikan kejutan. Hingga pekan ke-16 secara konsisten Rans Nusantara FC itu berada atau bersaing di papan atas. Nah, di pekan ke-16 terakhir Rans bertengger di posisi 4 besar, namun karena tadi kemenangan PSIS atas Persija di pekan ke-17 itu Rans Rans turun sementara di posisi ke-15 dengan 29 poin. Artinya jika Rans bisa memenangkan pertandingan menghadapi PSM Makassar, ada tambahan 3 poin, Rans akan menutup putaran pertama berstatus runner up, karena sementara ini yang bertengger di posisi runner up itu ada Persib Bandung dengan 31 poin. Jadi tambahan 3 poin cukup bagi Rans mengoleksi 32 dan membayangi posisi dari Borneo FC sebagai pimpinan klasemen
sementara dengan 35 poin. Nah, sementara itu PSM Makassar sebagai jawara bertahan Liga 1 musim lalu mengalami sedikit turbulensi lah bahasanya, istilahnya di putaran pertama ini. PSM beberapa kali bermain kurang konsisten, dan pada akhirnya hingga pekan ke-16 PSM harus bertengger di posisi ke 10 dengan 21 poin. Namun untuk menutup putaran pertama ini, jika PSM berhasil memenangkan pertandingan, maka akan naik ke posisi ke 6, berada di papan tengah ya, dengan koleksi maksimal 24 poin. Nah, itu sedikit gambaran, artinya pertandingan antara Rans menghadapi PSM Makassar ini akan berjalan cukup sengit, karena kedua tim tentu sama-sama ingin meraih kemenangan, apalagi pertandingan antar keduanya dimainkan di venue netral. Sebenarnya ini menjadi markas Rans Nusantara FC ya, namun kita ketahui bersama Rans sebagai tim promosi belum memiliki basis supporter yang cukup besar, sehingga ini cukup menguntungkan PSM Makassar, dan pertandingan akan berlangsung di Stadion Maguwarjo, Sleman, Yogyakarta. Kick off hari ini jam 4 sore, Tribuners. Nah, langsung saja kita lihat prediksi susunan pemain kedua tim. Kita ke tuan rumah dulu, Rans Nusantara FC di bawah asuhan Eduardo Almeida. Ini menarik sebab akan menghadirkan duel pelatih berkebangsaan Portugal. Eduardo Almeida ini menjadi tahun kedua ya kalau tidak salah berkarir di Indonesia, di Liga 1 Indonesia. Musim lalu bersama Arema FC, namun putus kontrak. Ini bersama dengan Rans Nusantara FC. Sementara itu di kubu PSM Makassar ada Bernardo Tavares. Nah, kita lihat untuk Rans Nusantara FC di bawah asuhan Almeida menggunakan skema 4-3-3. Di posisi penjaga gawang ada Hilmansyah, kiper yang dulunya menjadi andalan PSM Makassar, berseragam PSM selama 3 musim, lalu hijrah ke Rans FC sejak musim lalu. Musim ini tampil sangat-sangat baik di bawah Mister Gawang Rans Nusantara FC. Kemudian membuat namanya kembali setelah redup ya musim lalu. Musim ini kembali naik, kembali bersinar dengan penampilan epiknya, dan dipercaya akan kembali turun menghadapi mantan timnya PSM Makassar sejak menit pertama. Kemudian 2 bek tengah atau stopper dari Rans Nusantara, ada Kiko dan Angelo, dan 2 fullback, Samsul Arifin di sebelah kiri dan Dalen Doke di posisi fullback kanan. Dalen Doke musim lalu juga berseragam PSM Makassar, dan ini menjadi reuni pertama bagi Dalen Doke menghadapi mantan timnya. Kemudian ada Ilham Syah di posisi gelandang bertahan, menopang Zidane Afandi dan Tapinho di belakang striker ya. Ini gelandang kreatif milik dari Rans Nusantara FC. Sementara itu trio atau trisula lini depan dari Rans ada Irfan, Evandro, dan Abdurrahman. Ya, secara nama para pemain Rans Nusantara FC ini tidak begitu sementereng pemain-pemain dari klub-klub papan atas lainnya, sebut saja misalnya Persib maupun Borneo FC. Namun penampilan mereka cukup baik.
mengandalkan organisasi bermain secara kolektif. Inilah yang membuat Rans salah satu tim yang cukup tampil konsisten hingga akhir putaran pertama ini, Liga 1 musim ini. Kemudian kita beralih ke tim tamu sebagai pemain pelapis ya, namun dalam 3 partai terakhir dipercaya sangat-sangat tenang. Ya inilah yang membuat Dapa Salman kami memprediksi kembali dimainkan sejak menit awal oleh Berderu Tapares. Lalu 2 gelandang bertahan, Ananda Raihan dan Akbar Tanjung tetap menjadi pilihan utama. Kemudian ada Rizky Eka dan Zaki Asraf untuk posisi gelandang sayap. Sebenarnya masih ada nama Yance Sayuri bisa dimainkan, namun karena kemungkinan kondisi cedera ya yang membuat Yance Sayuri belum bisa tampil fit 100%, sehingga dalam beberapa pertandingan terakhir dia kerap dimainkan sebagai pemain pengganti, termasuk di pertandingan terakhir PSM. Lalu Zaki Asraf ini pemain muda yang tampil sangat baik dan menjadi salah satu pemain andalan dari Tapares. Diprediksi dia kembali akan dimainkan sebagai starter. Lalu ada M. Arpan sebagai gelandang pengatur serangan, posisi yang sebenarnya ditempati oleh Kenso Nambu. Bisa saja juga ini akan menjadi posisi Kenso Nambu, namun status M. Arpan sekarang sebagai kapten dan bermain sangat baik juga dalam beberapa pertandingan terakhir. Kami memprediksi M. Arpan akan kembali memimpin skuad PSM Makassar di pekan ke-17 ini menghadapi Rans Nusantara. Lalu duet lini depan, duet striker asing Adilson Silva dan Everton Nascimento. Adilson mencetak 3 gol dalam 2 pertandingan terakhir. Artinya ada peningkatan penampilan, peningkatan motivasi bagi Adilson Silva. Kita tidak tahu persis apa ya alasan dibalik dari gacornya Adilson Silva. Kata rumornya sih di kalangan fans PSM, tentu ini karena Adilson mendapatkan warning jelang bursa transfer paruh musim ini. Nama Adilson ini masuk sebagai kandidat yang akan dicoret manajemen PSM Makassar. Apalagi kabar terbaru, bukan lagi kabar, ini berita terbarunya ya, PSM sudah resmi memperkenalkan 1 pemain asing dan berposisi sebagai striker, yakni Victor Mansaray. Ini cukup menarik, artinya ketika Victor akan bermain maka PSM meskipun ya PSM masih memiliki 1 slot pemain asing pasca hengkangnya William Pulim ke Borneo FC, namun secara skema tentu tidak memungkinkan PSM memakai 3 striker asing sekaligus, maka antara Adilson maupun Everton Nascimento lah yang akan menjadi korban alias pemain yang harus dilepas di putaran kedua agar masuklah Victor Mansaray. Apakah Everton atau Adilson Silva kita akan lihat. Tapi sejauh ini Adilson sudah menunjukkan permainan terbaiknya dalam 2 pertandingan terakhir. Sementara itu Everton juga sebenarnya tidak tampil buruk-buruk amat. Terbenar di AFC Cup menghadapi Hogan dia menciptakan 2 assist sejauh di laga tersebut. Memang dia tipikalnya adalah pemain striker pemantul ya. Kuat dalam duel, memiliki skill yang mumpuni, meskipun tidak memiliki cukup kecepatan, tapi dia bisa memanfaatkan kelebihannya, body balance-nya cukup baik, menguasai bolanya cukup baik dan memiliki akurasi umpan, akurasi shot cukup baik. Jadi opsi PSM misal mempertahankan Everton itu masih terbuka lebar. Dia kemungkinan dipersiapkan sebagai pemain yang akan mengisi ataukah
mengganti peran dari William Pluim. Nah, kemungkinan itu yang akan menjadi starting dari PSM Makassar menghadapi Nusantara FC untuk meraih kemenangan ketiga mereka secara beruntun. Ini adalah momen-momen kebangkitan dari PSM Makassar. Setelah terpuruk mengalami 5 kekalahan beruntun, kemudian mereka berhasil menghentikan tren buruk itu, meraih 2 kemenangan secara beruntun, dan dalam 2 pertandingan terakhir itu PSM mencetak 6 gol dan hanya 1 kebobolan. Nah, ini menjadi warning bagi Rans Nusantara bahwa PSM saat ini dalam momen kebangkitan. Terlepas dari itu tentu Rans sejauh ini bermain cukup baik. Dan secara permainan kita memprediksi ya, apalagi ini duel pelatih asal Portugal, bukan hanya karena berkebangsaan yang sama, tapi secara tipikal permainan Eduardo Almeida dan Bernardo Tavares itu memiliki kesamaan. Kedua tim ini sama-sama mengandalkan counter attack, lebih banyak menunggu, tidak banyak melakukan penguasaan bola, banyak juga mengandalkan direct pass atau long ball, bermain efektif lah, sepak bola efektif. Itulah yang membuat Eduardo Almeida bisa membawa Rans Nusantara saat ini berada atau bersaing di papan atas klasemen Liga 1. Kolektivitas mereka bermain itu sangat-sangat baik dan sangat efektif dalam serangan maupun cara bertahan mereka. Kita lihat secara statistik ya, ini yang menggambarkan permainan dari Rans Nusantara. Dalam 16 pertandingan itu Rans mencetak 21 gol ya, meskipun secara produktivitas tidak terlalu baik. Artinya untuk tim-tim papan atas ini Rans terbilang cukup minim dalam mencetak gol. Kita bandingkan misalnya dengan Persib yang sudah mencetak 34 gol, Madura 30 gol. Tetapi secara pertahanan Rans salah satu tim dengan jumlah kebobolan paling sedikit. Dalam 16 pertandingan Rans baru kebobolan 15 gol. Capaiannya ini sama dengan Borneo FC yang juga kebobolan 15 gol. Artinya secara pertahanan ya, hingga mendekati akhir putaran pertama ini Rans yang terbaik lah bersama Borneo FC dibandingkan dengan klub-klub atau tim peserta Liga 1 lainnya. Sementara itu PSM hingga pekan ke-16 mencetak 19 gol dan kebobolan 17 gol. Nah, ini artinya Rans secara pendekatan statistik itu ya, lebih baik secara matematis ya, lebih baik dari PSM Makassar. Inilah yang membuktikan kenapa Rans juga saat ini berada di papan atas, sementara PSM Makassar harus berjuang di papan bawah. Dan tipikal bermain kita sudah bahas tadi itu ya, memang Eduardo Almeida itu lebih banyak memilih untuk menunggu, sehingga akan menarik kita saksikan apakah permainan antara Rans menghadapi PSM Makassar nantinya ini tidak menampilkan permainan terbuka alias tidak saling jual beli serangan, lebih banyak menunggu, ataukah sebaliknya PSM Makassar atau Rans Nusantara berinisiatif melakukan serangan. Tapi kalau kita lihat dalam 2 pertandingan terakhir, khusus PSM Makassar, itu mereka banyak memulai inisiatif serangan sejak menit pertama. Artinya Tavares menggenjot para pemainnya untuk menekan sejak menit pertama untuk memburu gol cepat. Nah, ini yang harus diwaspadai oleh Rans Nusantara ya, karena PSM Makassar ini memiliki pemain-pemain muda yang memiliki kecepatan. Ada Saki Asraf, ada Rizky Eka, ada
Ananda Rehan juga tentunya selalu membantu lini depan dari PSM Makassar. Namun di sisi lain PSM juga harus patut waspada. Trio lini belakang dari PSM Makassar ini harus mewaspadai dari lini depan dari Rans ini. Ketiga atau trio Trisula dari lini serang Rans ini cukup mematikan ya. Mereka selalu mampu bermain umpan 1-2 di area pertahanan dari tim lawan. Inilah yang membuktikan bahwa Rans sejauh ini di bawah asuhan Eduardo Almeida ini bermain cukup nyaman dengan tipikal skema yang diterapkan, dan tentu PSM harus mewaspadai itu. Ya, untuk prediksi skor sendiri tentu kami serahkan kepada Tribuners ya. Kira-kira berapa skor atau siapa yang akan memenangkan pertandingan kali ini. Yang jelas bahwa kedua tim memiliki misi yang sama, meraih 3 poin untuk menutup putaran pertama ini di posisi terbaik mereka. Rans Nusantara butuh 3 poin agar bisa menggeser Persib di posisi runner up klasemen, sementara PS Makassar membutuhkan 3 poin agar bisa merangsek ke papan tengah dan terus membuka peluang mereka untuk naik ke papan atas nantinya di putaran kedua. Tapi secara tipikal permainan kita kembali lagi bahwa prediksi kami permainan tidak akan berlangsung dalam konteks agresivitas serangan ya, jual beli serangan, karena tipikal permainan kedua tim ini lebih banyak menunggu, lebih banyak mengandalkan counter attack. Tapi yang akan menarik kita saksikan adalah adu kejeniusan dari Eduardo maupun Bernardo Tavares. Adu kejeniusan dalam artian bahwa ketika Rans mencoba untuk bermain sabar, maka itu akan dimanfaatkan oleh Tavares bermain lebih menyerang di menit pertama, mencoba untuk menginisiasi serangan. Sebaliknya Eduardo Almeida ketika menginisiasi serangan sejak menit pertama itu juga akan perlu menjadi pertimbangan khusus, sebab PSM Makassar ini bisa mengandalkan counter attack yang cepat, bisa membahayakan pertahanan Eduardo Almeida, pasukan Eduardo Almeida tentunya. Maka ini akan menarik, ini kita akan melihat sisi menarik itu di menit-menit awal. Apakah Rans yang akan menginisiasi serangan atau PSM Makassar? Inilah yang akan menentukan pertandingan sepanjang 90 menit nantinya. Dan kekuatan, apalagi kedua tim ini sama-sama memiliki pemain-pemain muda ya, yang memiliki napas panjang, napas kuda. Di Rans ada Sinedi Avandi, ada Dalen Doke, Hilmansyah juga tentunya. PSM ada Ananda Rehan, ada Zaki Asraf, ada Dapa Salman, ada Res Arya. Di bangku cadangan masih ada pemain-pemain lainnya, ada Riki Pratama, ada Andi Harjito, ada Victor Deta. Nah, ini pertandingan ini akan menjadi perang bintang-bintang muda. Ini juga yang akan menjadi salah satu faktor penentu pemain muda manakah yang akan memberikan kontribusi besar dalam kemenangan antar kedua tim ini. Ya, mungkin sekian dulu preview pertandingan kali ini. Kita tentu akan menunggu, akan menyaksikan duel tim bertabur pemain muda di pekan ke-17 antara Rans Nusantara menghadapi PSM Makassar langsung dari Stadion Maguwarjo, Sleman, Yogyakarta pukul 16.00 atau jam 4 sore waktu Indonesia Tengah. Sekian dari saya, kita akan jumpa lagi di preview pertandingan menarik dari PSM Makassar di laga-laga selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Tribuners. Kita jumpa lagi di preview pertandingan PSM Makassar
di kompetisi Liga 1 dan pertandingan kali ini menghadapi Rans Nusantara FC di pekan ke-17 atau di pekan terakhir putaran pertama musim ini. Artinya ini akan menjadi pertandingan terakhir bagi kedua tim. Siapapun yang memenangkan pertandingan ini, keduanya akan memperbaiki posisi mereka sebelum menutup putaran pertama Liga 1 tentunya. Nah, sebagai gambaran awal, Rans Nusantara FC kita lihat bersama sebagai tim yang ya boleh dikata tim kuda hitam, apalagi baru memasuki musim keduanya ya, promosi di Liga 1. Di awal musim tidak begitu diunggulkan karena musim sebelumnya, musim lalu itu berada di papan bawah. Secara persiapan juga di awal musim biasa-biasa saja, namun tim milik dari Raffi Ahmad ini memberikan kejutan. Hingga pekan ke-16 secara konsisten Rans Nusantara FC itu berada atau bersaing di papan atas. Nah, di pekan ke-16 terakhir Rans bertengger di posisi 4 besar, namun karena tadi kemenangan PSIS atas Persija di pekan ke-17 itu Rans Rans turun sementara di posisi ke-15 dengan 29 poin. Artinya jika Rans bisa memenangkan pertandingan menghadapi PSM Makassar, ada tambahan 3 poin, Rans akan menutup putaran pertama berstatus runner up, karena sementara ini yang bertengger di posisi runner up itu ada Persib Bandung dengan 31 poin. Jadi tambahan 3 poin cukup bagi Rans mengoleksi 32 dan membayangi posisi dari Borneo FC sebagai pimpinan klasemen sementara dengan 35 poin. Nah, sementara itu PSM Makassar sebagai jawara bertahan Liga 1 musim lalu mengalami sedikit turbulensi lah bahasanya, istilahnya di putaran pertama ini. PSM bermain kurang konsisten dan pada akhirnya hingga pekan ke-16 PSM harus bertengger di posisi ke-10 dengan 21 poin. Namun untuk menutup putaran pertama ini, jika PSM berhasil memenangkan pertandingan, maka akan naik ke posisi ke-6, berada di papan tengah ya, dengan koleksi maksimal 24 poin. Nah, itu sedikit gambaran, artinya pertandingan antara Rans menghadapi PSM Makassar ini akan berjalan cukup sengit, karena kedua tim tentu sama-sama ingin meraih kemenangan, apalagi pertandingan antar keduanya dimainkan di venue netral. Sebenarnya ini menjadi markas Rans Nusantara FC ya, namun kita ketahui bersama Rans sebagai tim promosi belum memiliki basis supporter yang cukup besar, sehingga ini cukup menguntungkan PSM Makassar, dan pertandingan akan berlangsung di Stadion Maguwarjo, Sleman, Yogyakarta. Kick off hari ini jam 4 sore, Tribuners. Nah, langsung saja kita lihat prediksi susunan pemain kedua tim. Kita ke tuan rumah dulu, Rans Nusantara FC di bawah asuhan Eduardo Almeida. Ini menarik sebab akan menghadirkan duel pelatih berkebangsaan Portugal. Eduardo Almeida ini menjadi tahun kedua ya kalau tidak salah berkarir di Indonesia, di Liga 1 Indonesia. Musim lalu bersama Arema FC, namun putus kontrak. Ini bersama dengan Rans Nusantara FC. Sementara itu di kubu PSM Makassar ada Bernardo Tavares. Nah, kita lihat untuk Rans Nusantara FC
di bawah asuhan Almeida menggunakan skema 4-3-3. Di posisi penjaga gawang ada Hilmansyah, kiper yang dulunya menjadi andalan PSM Makassar, berseragam PSM selama 3 musim, lalu hijrah ke Rans FC sejak musim lalu. Musim ini tampil sangat-sangat baik di bawah Mister Gawang Rans Nusantara FC. Kemudian membuat namanya kembali setelah redup ya musim lalu, musim ini kembali naik, kembali bersinar dengan penampilan epiknya, dan dipercaya akan kembali turun menghadapi mantan timnya PSM Makassar sejak menit pertama. Kemudian 2 bek tengah atau stopper dari Rans Nusantara, ada Kiko dan Angelo, dan 2 fullback, Samsul Arifin di sebelah kiri dan Dalen Doke di posisi fullback kanan. Dalen Doke musim lalu juga berseragam PSM Makassar, dan ini menjadi reuni pertama bagi Dalen Doke menghadapi mantan timnya. Kemudian ada Ilham Syah di posisi gelandang bertahan, menopang Zidane Afandi dan Tapinho di belakang striker ya. Ini gelandang kreatif milik dari Rans Nusantara FC. Sementara itu trio atau trisula lini depan dari Rans ada Irfan, Evandro, dan Abdurrahman. Ya, secara nama para pemain Rans Nusantara FC ini tidak begitu sementereng pemain-pemain dari klub-klub papan atas lainnya, sebut saja misalnya Persib maupun Borneo FC. Namun penampilan mereka cukup baik, mengandalkan organisasi bermain secara kolektif. Inilah yang membuat Rans salah satu tim yang cukup tampil konsisten hingga akhir putaran pertama ini, Liga 1 musim ini. Kemudian kita beralih ke tim tamu PSM Makassar. Tapares, skema andalannya 3-5-2. Di posisi penjaga gawang Reza Arya Pratama kembali diturunkan setelah pertandingan sebelumnya di AFC Cup ya, pertandingan baru-baru ini di mana PSM berhasil menang atas wakil dari Singapura, Hougang United dengan skor 3-1. Reza Arya tidak dimainkan karena sanksi kartu merah, dan kembali dia akan tampil, diprediksi akan bermain sebagai starter kembali. Kemudian 3 back, Yuran Fernandes sebagai leader. Di tengah ada Saprudin Tahar juga dan Dapa Salman. Dapa Salman ini posisinya sebenarnya sebagai pemain pelapis ya, namun dalam 3 partai terakhir dipercaya sebagai starter, tampil cukup baik. Di pekan ke-16 dinobatkan sebagai pemain muda terbaik pekan 16 Liga 1, masuk best starting 11. Kemudian di AFC Cup menghadapi Hoga juga tampil sangat-sangat baik. Ini pemain asal Tasik Malaya, masih berusia 21 tahun, tapi sudah memiliki cara bermainnya itu sudah sangat-sangat tenang. Ya, inilah yang membuat Dapa Salman kami memprediksi kembali dimainkan sejak menit awal oleh Berderu Tapares. Lalu 2 gelandang bertahan, Ananda Raihan dan Akbar Tanjung tetap menjadi pilihan utama. Kemudian ada Rizky Eka dan Zaki Asraf untuk posisi gelandang sayap. Sebenarnya masih ada nama Yance Sayuri bisa dimainkan, namun karena kemungkinan kondisi cedera ya yang membuat Yance Sayuri belum bisa tampil fit 100%, sehingga dalam beberapa pertandingan terakhir dia kerap dimainkan sebagai pemain pengganti, termasuk di pertandingan terakhir PSM. Lalu Zaki Asraf ini pemain muda yang tampil sangat baik
dan menjadi salah satu pemain andalan dari Tavares. Diprediksi dia kembali akan dimainkan sebagai starter. Lalu ada Emarpan sebagai gelandang pengatur serangan, posisi yang sebenarnya ditempati oleh Kenzo Nambu. Bisa saja juga ini akan menjadi posisi Kenzo Nambu, namun status Emarpan sekarang sebagai kapten dan bermain sangat baik juga dalam beberapa pertandingan terakhir. Kami memprediksi Emarpan akan kembali memimpin skuad PSM Makassar di pekan ke-17 ini menghadapi Rans Nusantara. Lalu duet lini depan, duet striker asing Adilson Silva dan Everton Nascimento. Adilson mencetak 3 gol dalam 2 pertandingan terakhir. Artinya ada peningkatan penampilan, peningkatan motivasi bagi Adilson Silva. Kita tidak tahu persis apa ya alasan dibalik dari gacornya Adilson Silva. Katanya, kata rumornya sih di kalangan fans PSM, tentu ini karena Adilson mendapatkan warning jelang bursa transfer paruh musim ini. Nama Adilson ini masuk sebagai kandidat yang akan dicoret manajemen PSM Makassar. Apalagi kabar terbaru, bukan lagi kabar, ini berita terbarunya ya. PSM sudah resmi memperkenalkan satu pemain asing dan berposisi sebagai striker, yakni Victor Mansaray. Ini cukup menarik, artinya ketika Victor akan bermain maka PSM meskipun ya PSM masih memiliki satu slot pemain asing pasca hengkangnya William Pulim ke Borneo FC, namun secara skema tentu tidak memungkinkan PSM memakai 3 striker asing sekaligus, maka antara Adilson maupun Everton Nascimento lah yang akan menjadi korban alias pemain yang harus dilepas di putaran kedua agar masuklah Victor Mansaray. Apakah Everton atau Adilson Silva, kita akan lihat. Tapi sejauh ini Adilson sudah menunjukkan permainan terbaiknya dalam 2 pertandingan terakhir. Sementara itu Everton juga sebenarnya tidak tampil buruk-buruk amat. Terbenar di AFC Cup menghadapi Hogan dia menciptakan 2 assist sejauh di laga tersebut. Memang dia tipikalnya adalah pemain striker pemantul ya. Kuat dalam duel, memiliki skill yang mumpuni, meskipun tidak memiliki cukup kecepatan, tapi dia bisa memanfaatkan kelebihannya, body balance-nya cukup baik, menguasai bolanya cukup baik dan memiliki akurasi umpan, akurasi shot cukup baik. Jadi opsi PSM misal mempertahankan Everton itu masih terbuka lebar. Dia kemungkinan dipersiapkan sebagai pemain yang akan mengisi ataukah mengganti peran dari William Pluim. Nah, kemungkinan itu yang akan menjadi starting dari PSM Makassar menghadapi Nusantara FC untuk meraih kemenangan ketiga mereka secara beruntun. Ini adalah momen-momen kebangkitan dari PSM Makassar. Setelah terpuruk mengalami 5 kekalahan beruntun, kemudian mereka berhasil menghentikan tren buruk itu, meraih 2 kemenangan secara beruntun, dan dalam 2 pertandingan terakhir itu PSM mencetak 6 gol dan hanya 1 kebobolan. Nah, ini menjadi warning bagi Rans Nusantara bahwa PSM saat ini dalam momen kebangkitan. Terlepas dari itu tentu Rans sejauh ini bermain cukup baik. Dan secara permainan kita memprediksi ya, apalagi ini duel pelatih asal Portugal, bukan hanya karena berkebangsaan yang sama, tapi secara tipikal permainan Eduardo Almeida dan Bernardo Tavares itu memiliki kesamaan. Kedua tim ini sama-sama mengandalkan counter attack, lebih banyak menunggu
tidak banyak melakukan penguasaan bola, banyak juga mengandalkan direct pass atau long ball, bermain efektif lah, sepak bola efektif. Itulah yang membuat Eduardo Almeida bisa membawa Rans Nusantara saat ini berada atau bersaing di papan atas klasemen Liga 1. Kolektivitas mereka bermain itu sangat-sangat baik dan sangat efektif dalam serangan maupun cara bertahan mereka. Kita lihat secara statistik ya, ini yang menggambarkan permainan dari Rans Nusantara. Dalam 16 pertandingan itu Rans mencetak 21 gol ya, meskipun secara produktivitas tidak terlalu baik. Artinya untuk tim-tim papan atas ini Rans terbilang cukup minim dalam mencetak gol. Kita bandingkan misalnya dengan Persib yang sudah mencetak 34 gol, Madura 30 gol. Tetapi secara pertahanan Rans salah satu tim dengan jumlah kebobolan paling sedikit. Dalam 16 pertandingan Rans baru kebobolan 15 gol. Capaiannya ini sama dengan Borneo FC yang juga kebobolan 15 gol. Artinya secara pertahanan ya, hingga mendekati akhir putaran pertama ini Rans yang terbaik lah bersama Borneo FC dibandingkan dengan klub-klub atau tim peserta Liga 1 lainnya. Sementara itu PSM hingga pekan ke-16 mencetak 19 gol dan kebobolan 17 gol. Nah, ini artinya Rans secara pendekatan statistik itu ya, lebih baik secara matematis ya, lebih baik dari PSM Makassar. Inilah yang membuktikan kenapa Rans juga saat ini berada di papan atas sementara PSM Makassar harus berjuang di papan bawah. Dan tipikal bermain kita sudah bahas tadi itu ya, memang Eduardo Almeida itu lebih banyak memilih untuk menunggu, sehingga akan menarik kita saksikan apakah permainan antara Rans menghadapi PSM Makassar nantinya ini tidak menampilkan permainan terbuka alias tidak saling jual beli serangan, lebih banyak menunggu, ataukah sebaliknya PSM Makassar atau Rans Nusantara berinisiatif melakukan serangan. Tapi kalau kita lihat dalam 2 pertandingan terakhir, khusus PSM Makassar, itu mereka banyak memulai inisiatif serangan sejak menit pertama. Artinya Tapares menggenjot para pemainnya untuk menekan sejak menit pertama untuk memburu gol cepat. Nah, ini yang harus diwaspadai oleh Rans Nusantara ya, karena PSM Makassar ini memiliki pemain-pemain muda yang memiliki kecepatan. Ada Saki Asraf, ada Rizky Eka, ada Ananda Rehan juga tentunya selalu membantu lini depan dari PSM Makassar. Namun di sisi lain PSM juga harus patut waspada. Trio lini belakang dari PSM Makassar ini harus mewaspadai dari lini depan dari Rans ini. Ketiga atau trio Trisula dari lini serang Rans ini cukup mematikan ya. Mereka selalu mampu bermain umpan 1-2 di area pertahanan dari tim lawan. Inilah yang membuktikan bahwa Rans sejauh ini di bawah asuhan Eduardo Almeida ini bermain cukup nyaman dengan tipikal skema yang diterapkan, dan tentu PSM harus mewaspadai itu. Ya, untuk prediksi skor sendiri tentu kami serahkan kepada Tribuners ya. Kira-kira berapa skor atau siapa yang akan memenangkan pertandingan kali ini. Yang jelas bahwa kedua tim memiliki misi yang sama, meraih 3 poin untuk menutup putaran pertama ini di posisi terbaik mereka.
Rans Nusantara butuh 3 poin agar bisa menggeser Persib di posisi runner up klasemen, sementara PS Makassar membutuhkan 3 poin agar bisa merangsek ke papan tengah dan terus membuka peluang mereka untuk naik ke papan atas nantinya di putaran kedua. Tapi secara tipikal permainan kita kembali lagi bahwa prediksi kami permainan tidak akan berlangsung dalam konteks agresivitas serangan ya, jual beli serangan, karena tipikal permainan kedua tim ini lebih banyak menunggu, lebih banyak mengandalkan counter attack. Tapi yang akan menarik kita saksikan adalah adu kejeniusan dari Eduardo maupun Bernardo Tavares. Adu kejeniusan dalam artian bahwa ketika Rans mencoba untuk bermain sabar, maka itu akan dimanfaatkan oleh Tavares bermain lebih menyerang di menit pertama, mencoba untuk menginisiasi serangan. Sebaliknya, Eduardo Almeida ketika menginisiasi serangan sejak menit pertama itu juga akan perlu menjadi pertimbangan khusus, sebab PS Makassar ini bisa mengandalkan counter attack yang cepat, bisa membahayakan pertahanan Eduardo Almeida, pasukan Eduardo Almeida tentunya. Maka ini akan menarik, ini kita akan melihat sisi menarik itu di menit-menit awal. Apakah Rans yang akan menginisiasi serangan atau PS Makassar? Inilah yang akan menentukan pertandingan sepanjang 90 menit nantinya. Dan kekuatan, apalagi kedua tim ini sama-sama memiliki pemain-pemain muda ya, yang memiliki napas panjang, napas kuda. Di Rans ada Sinedi Avandi, ada Dalen Doke, Hilmansyah juga tentunya. PSM ada Ananda Rehan, ada Zaki Asraf, ada Dapa Salman, ada Res Arya. Di bangku cadangan masih ada pemain-pemain lainnya, ada Riki Pratama, ada Andi Harjito, ada Victor Deta. Nah, ini pertandingan ini akan menjadi perang bintang-bintang muda. Ini juga yang akan menjadi salah satu faktor penentu pemain muda manakah yang akan memberikan kontribusi besar dalam kemenangan antar kedua tim ini. Ya, mungkin sekian dulu preview pertandingan kali ini. Kita tentu akan menunggu, akan menyaksikan duel tim bertabur pemain muda di pekan ke-17 antara Rans Nusantara menghadapi PS Makassar langsung dari Stadion Maguwarjo, Sleman, Yogyakarta pukul 16.00 atau jam 4 sore waktu Indonesia Tengah. Sekian dari saya, kita akan jumpa lagi di preview pertandingan menarik dari PSM Makassar di laga-laga selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Tribuners. Kita jumpa lagi di preview pertandingan PSM Makassar di kompetisi Liga 1, dan pertandingan kali ini menghadapi Rans Nusantara FC di pekan ke-17 atau di pekan terakhir putaran pertama musim ini. Artinya ini akan menjadi pertandingan terakhir bagi kedua tim. Siapapun yang memenangkan pertandingan ini, keduanya akan memperbaiki posisi mereka sebelum menutup putaran pertama Liga 1 tentunya. Nah, sebagai gambaran awal, Rans Nusantara FC kita lihat bersama sebagai tim yang ya boleh dikata tim kuda hitam, apalagi baru memasuki musim keduanya ya, promosi di Liga 1. Di awal musim tidak begitu diunggulkan karena musim sebelumnya, musim lalu itu berada di papan bawah. Secara persiapan juga di awal musim biasa-biasa saja, namun tim milik dari Raffi Ahmad ini memberikan kejutan. Hingga pekan ke-16 secara konsisten Rans Nusantara FC itu
berada atau bersaing di papan atas. Nah, di pekan ke-16 terakhir Rans bertengger di posisi 4 besar, namun karena tadi kemenangan PSIS atas Persija di pekan ke-17 itu Rans Rans turun sementara di posisi ke-15 dengan 29 poin. Artinya jika Rans bisa memenangkan pertandingan menghadapi PSM Makassar, ada tambahan 3 poin, Rans akan menutup putaran pertama berstatus runner up, karena sementara ini yang bertengger di posisi runner up itu ada Persib Bandung dengan 31 poin. Jadi tambahan 3 poin cukup bagi Rans mengoleksi 32 dan membayangi posisi dari Borneo FC sebagai pimpinan klasemen sementara dengan 35 poin. Nah, sementara itu PSM Makassar sebagai jawara bertahan Liga 1 musim lalu mengalami sedikit turbulensi lah bahasanya, istilahnya di putaran pertama ini. PSM bermain kurang konsisten, dan pada akhirnya hingga pekan ke-16 PSM harus bertengger di posisi ke-10 dengan 21 poin. Namun untuk menutup putaran pertama ini, jika PSM berhasil memenangkan pertandingan, maka akan naik ke posisi ke-6, berada di papan tengah ya, dengan koleksi maksimal 24 poin. Nah, itu sedikit gambaran, artinya pertandingan antara Rans menghadapi PSM Makassar ini akan berjalan cukup sengit, karena kedua tim tentu sama-sama ingin meraih kemenangan, apalagi pertandingan antar keduanya dimainkan di venue netral. Sebenarnya ini menjadi markas Rans Nusantara FC ya, namun kita ketahui bersama Rans sebagai tim promosi belum memiliki basis supporter yang cukup besar, sehingga ini cukup menguntungkan PSM Makassar, dan pertandingan akan berlangsung di Stadion Maguwarjo, Sleman, Yogyakarta. Kick off hari ini jam 4 sore, Tribuners. Nah, langsung saja kita lihat prediksi susunan pemain kedua tim. Kita ke tuan rumah dulu, Rans Nusantara FC di bawah asuhan Eduardo Almeida. Ini menarik sebab akan menghadirkan duel pelatih berkebangsaan Portugal. Eduardo Almeida ini menjadi tahun kedua ya kalau tidak salah berkarir di Indonesia, di Liga 1 Indonesia. Musim lalu bersama Arema FC, namun putus kontrak. Ini bersama dengan Rans Nusantara FC. Sementara itu di kubu PSM Makassar ada Bernardo Tapares. Nah, kita lihat untuk Rans Nusantara FC di bawah asuhan Almeida menggunakan skema 4-3-3. Di posisi penjaga gawang ada Hilman Syekh, kiper yang dulunya menjadi andalan PSM Makassar, berseragam PSM selama 3 musim, lalu hijrah ke Rans FC sejak musim lalu. Musim ini tampil sangat-sangat baik di bawah Mister Gawang Rans Nusantara FC. Kemudian membuat namanya kembali setelah redup ya musim lalu, musim ini kembali naik, kembali bersinar dengan penampilan epiknya, dan dipercaya akan kembali turun menghadapi mantan timnya PSM Makassar sejak menit pertama. Kemudian 2 bek tengah atau stopper dari Rans Nusantara, ada Kiko dan Angelo, dan 2 fullback, Samsul Arifin di sebelah kiri dan Dalen Doke di posisi fullback kanan. Dalen Doke musim lalu juga berseragam PSM Makassar.
Dan ini menjadi reuni pertama bagi Dalen Doke menghadapi mantan timnya. Kemudian ada Ilham Syah di posisi gelandang bertahan, menopang Zidane Avandi dan Tapinho di belakang striker ya. Ini gelandang kreatif milik dari Rans Nusantara FC. Sementara itu trio atau trisula lini depan dari Rans ada Irfan, Evandro, dan Abdurrahman. Ya, secara nama para pemain Rans Nusantara FC ini tidak begitu sementereng pemain-pemain dari klub-klub papan atas lainnya, sebut saja misalnya Persib maupun Borneo FC. Namun penampilan mereka cukup baik, mengandalkan organisasi bermain secara kolektif. Inilah yang membuat Rans salah satu tim yang cukup tampil konsisten hingga akhir putaran pertama ini, Liga 1 musim ini. Kemudian kita beralih ke tim tamu PSM Makassar. Tapares skema andalannya 3-5-2. Di posisi penjaga gawang Reza Arya Pratama kembali diturunkan setelah pertandingan sebelumnya di AFC Cup ya, pertandingan baru-baru ini di mana PSM berhasil menang atas wakil dari Singapura, Hougang United dengan skor 3-1. Reza Arya tidak dimainkan karena sanksi kartu merah, dan kembali dia akan tampil, diprediksi akan bermain sebagai starter kembali. Kemudian 3 back, Yuran Fernandes sebagai leader, di tengah ada Saprudin Tahar juga, dan Dapa Salman. Dapa Salman ini posisinya sebenarnya sebagai pemain pelapis ya, namun dalam 3 partai terakhir dipercaya sebagai starter, tampil cukup baik. Di pekan ke-16 dinobatkan sebagai pemain muda terbaik pekan 16 Liga 1, masuk best starting 11. Kemudian di AFC Cup menghadapi Hoga juga tampil sangat-sangat baik. Ini pemain asal Tasik Malaya, masih berusia 21 tahun, tapi sudah memiliki cara bermainnya itu sudah sangat-sangat tenang. Ya, inilah yang membuat Dapa Salman kami memprediksi kembali dimainkan sejak menit awal oleh Bernardo Tapares. Lalu 2 gelandang bertahan, Ananda Raihan dan Akbar Tanjung tetap menjadi pilihan utama. Kemudian ada Rizky Eka dan Zaki Asraf untuk posisi gelandang sayap. Sebenarnya masih ada nama Yance Sayuri bisa dimainkan, namun karena kemungkinan kondisi cedera ya yang membuat Yance Sayuri belum bisa tampil fit 100%, sehingga dalam beberapa pertandingan terakhir dia kerap dimainkan sebagai pemain pengganti, termasuk di pertandingan terakhir PSM. Lalu Zaki Asraf ini pemain muda yang tampil sangat baik dan menjadi salah satu pemain andalan dari Tapares. Diprediksi dia kembali akan dimainkan sebagai starter. Lalu ada M. Arpan sebagai gelandang pengatur serangan, posisi yang sebenarnya ditempati oleh Kenso Nambu. Bisa saja juga ini akan menjadi posisi Kenso Nambu, namun status M. Arpan sekarang sebagai kapten dan bermain sangat baik juga dalam beberapa pertandingan terakhir. Kami memprediksi M. Arpan akan kembali memimpin skuad PSM Makassar di pekan ke-17 ini menghadapi Rans Nusantara. Lalu duet lini depan, duet striker asing Adilson Silva dan Everton Nascimento. Adilson mencetak 3 gol dalam 2 pertandingan terakhir. Artinya ada peningkatan penampilan, peningkatan motivasi bagi Adilson Silva. Kita tidak tahu persis alasan dibalik dari gacornya Adilson Silva. Kata rumornya sih di kalangan fans PSM, tentu ini karena Adilson mendapatkan warning
jelang bursa transfer paruh musim ini, nama Adilson ini masuk sebagai kandidat yang akan dicoret manajemen PSM Makassar. Apalagi kabar terbaru, bukan lagi kabar, ini berita terbarunya ya. PSM sudah resmi memperkenalkan satu pemain asing dan berposisi sebagai striker, yakni Victor Mansaray. Ini cukup menarik, artinya ketika Victor akan bermain maka PSM meskipun PSM masih memiliki satu slot pemain asing pasca hengkangnya William Pulim ke Borneo FC, namun secara skema tentu tidak memungkinkan PSM memakai 3 striker asing sekaligus, maka antara Adilson maupun Everton Nascimento lah yang akan menjadi korban alias pemain yang harus dilepas di putaran kedua agar masuklah Victor Mansaray. Apakah Everton atau Adilson Silva, kita akan lihat. Tapi sejauh ini Adilson sudah menunjukkan permainan terbaiknya dalam 2 pertandingan terakhir. Sementara itu Everton juga sebenarnya tidak tampil buruk-buruk amat. Terbenar di AFC Cup menghadapi Hogan dia menciptakan 2 assist sejauh di laga tersebut. Memang dia tipikalnya adalah pemain striker pemantul ya. Kuat dalam duel, memiliki skill yang mumpuni, meskipun tidak memiliki cukup kecepatan, tapi dia bisa memanfaatkan kelebihannya, body balance-nya cukup baik, menguasai bolanya cukup baik, dan memiliki akurasi umpan, akurasi shot cukup baik. Jadi opsi PSM misal mempertahankan Everton itu masih terbuka lebar. Dia kemungkinan dipersiapkan sebagai pemain yang akan mengisi ataukah mengganti peran dari William Pluim. Nah, kemungkinan itu yang akan menjadi starting dari PSM Makassar menghadapi Nusantara FC untuk meraih kemenangan ketiga mereka secara beruntun. Ini adalah momen-momen kebangkitan dari PSM Makassar. Setelah terpuruk mengalami 5 kekalahan beruntun, kemudian mereka berhasil menghentikan tren buruk itu, meraih 2 kemenangan secara beruntun, dan dalam 2 pertandingan terakhir itu PSM mencetak 6 gol dan hanya 1 kebobolan. Nah, ini menjadi warning bagi Rans Nusantara bahwa PSM saat ini dalam momen kebangkitan. Terlepas dari itu tentu Rans sejauh ini bermain cukup baik. Dan secara permainan kita memprediksi ya, apalagi ini duel pelatih asal Portugal, bukan hanya karena berkebangsaan yang sama, tapi secara tipikal permainan Eduardo Almeida dan Bernardo Tavares itu memiliki kesamaan. Kedua tim ini sama-sama mengandalkan counter attack, lebih banyak menunggu, tidak banyak melakukan penguasaan bola, banyak juga mengandalkan direct pass atau long ball, bermain efektif lah, sepak bola efektif. Itulah yang membuat Eduardo Almeida bisa membawa Rans Nusantara saat ini berada atau bersaing di papan atas klasemen Liga 1. Kolektivitas mereka bermain itu sangat-sangat baik dan sangat efektif dalam serangan maupun cara bertahan mereka. Kita lihat secara statistik ya, ini yang menggambarkan permainan dari Rans Nusantara. Dalam 16 pertandingan itu Rans mencetak 21 gol ya, meskipun secara produktivitas tidak terlalu baik. Artinya untuk tim-tim papan atas ini Rans terbilang cukup minim dalam mencetak gol. Kita bandingkan misalnya dengan Persib yang sudah mencetak 34 gol, Madura 30 gol.
Tetapi secara pertahanan, Rans salah satu tim dengan jumlah kebobolan paling sedikit. Dalam 16 pertandingan, Rans baru kebobolan 15 gol. Capaiannya ini sama dengan Borneo FC yang juga kebobolan 15 gol. Artinya secara pertahanan ya, hingga mendekati akhir putaran pertama ini Rans yang terbaik lah bersama Borneo FC dibandingkan dengan klub-klub atau tim peserta Liga 1 lainnya. Sementara itu PSM hingga pekan ke-16 mencetak 19 gol dan kebobolan 17 gol. Nah, ini artinya Rans secara pendekatan statistik itu ya, lebih baik secara matematis ya, lebih baik dari PSM Makassar. Inilah yang membuktikan kenapa Rans juga saat ini berada di papan atas sementara PSM Makassar harus berjuang di papan bawah. Dan tipikal bermain kita sudah bahas tadi itu ya, memang Eduardo Almeida itu lebih banyak memilih untuk menunggu, sehingga akan menarik kita saksikan apakah permainan antara Rans menghadapi PSM Makassar nantinya ini tidak menampilkan permainan terbuka alias tidak saling jual beli serangan, lebih banyak menunggu, ataukah sebaliknya PSM Makassar atau Rans Nusantara berinisiatif melakukan serangan. Tapi kalau kita lihat dalam 2 pertandingan terakhir, khusus PSM Makassar, itu mereka banyak memulai inisiatif serangan sejak menit pertama. Artinya Tapares menggenjot para pemainnya untuk menekan sejak menit pertama untuk memburu gol cepat. Nah, ini yang harus diwaspadai oleh Rans Nusantara ya, karena PSM Makassar ini memiliki pemain-pemain muda yang memiliki kecepatan. Ada Saki Asraf, ada Rizky Eka, ada Ananda Rehan juga tentunya selalu membantu lini depan dari PSM Makassar. Namun di sisi lain PSM juga harus patut waspada. Trio lini belakang dari PSM Makassar ini harus mewaspadai dari lini depan dari Rans ini. Ketiga atau trio Trisula dari lini serang Rans ini cukup mematikan ya. Mereka selalu mampu bermain umpan 1-2 di area pertahanan dari tim lawan. Inilah yang membuktikan bahwa Rans sejauh ini di bawah asuhan Eduardo Almeida ini bermain cukup nyaman dengan tipikal skema yang diterapkan, dan tentu PSM harus mewaspadai itu. Ya, untuk prediksi skor sendiri tentu kami serahkan kepada Tribuners ya. Kira-kira berapa skor atau siapa yang akan memenangkan pertandingan kali ini. Yang jelas bahwa kedua tim memiliki misi yang sama, meraih 3 poin untuk menutup putaran pertama ini di posisi terbaik mereka. Rans Nusantara butuh 3 poin agar bisa menggeser Persib di posisi runner up klasemen, sementara PS Makassar membutuhkan 3 poin agar bisa merangsek ke papan tengah dan terus membuka peluang mereka untuk naik ke papan atas nantinya di putaran kedua. Tapi secara tipikal permainan kita kembali lagi bahwa prediksi kami permainan tidak akan berlangsung dalam konteks agresivitas serangan ya, jual beli serangan, karena tipikal permainan kedua tim ini lebih banyak menunggu, lebih banyak mengandalkan counter attack. Tapi yang akan menarik kita saksikan adalah adu kejeniusan dari Eduardo maupun Bernardo Tapares. Adu kejeniusan dalam artian bahwa ketika Rans mencoba untuk bermain sabar, maka itu akan dimanfaatkan oleh Tapares bermain lebih menyerang di menit pertama, mencoba untuk menginisiasi serangan. Sebaliknya, Eduardo Almeida
ketika menginisiasi serangan sejak menit pertama itu juga akan perlu menjadi pertimbangan khusus, sebab PSM Makassar ini bisa mengandalkan counter attack yang cepat, bisa membahayakan pertahanan Eduardo Almeida, pasukan Eduardo Almeida tentunya. Maka ini akan menarik, ini kita akan melihat sisi menarik itu di menit-menit awal. Apakah Rans yang akan menginisiasi serangan atau PSM Makassar? Inilah yang akan menentukan pertandingan sepanjang 90 menit nantinya. Dan kekuatan, apalagi kedua tim ini sama-sama memiliki pemain-pemain muda ya, yang memiliki napas panjang, napas kuda. Di Rans ada Sinedi Avandi, ada Dalian Doke, Hilmansyah juga tentunya. PSM ada Ananda Rehan, ada Saki Asraf, ada Dapa Salman, ada Reza Arya. Di bangku cadangan masih ada pemain-pemain lainnya, ada Riki Pratama, ada Andi Harjito, ada Victor Deta. Nah, ini pertandingan ini akan menjadi perang bintang-bintang muda. Ini juga yang akan menjadi salah satu faktor penentu pemain muda manakah yang akan memberikan kontribusi besar dalam kemenangan antar kedua tim ini. Ya, mungkin sekian dulu preview pertandingan kali ini. Kita tentu akan menyaksikan duel tim bertabur pemain muda di pekan ke-17 antara Rans Nusantara menghadapi PSM Makassar langsung dari Stadion Maguwarjo, Sleman, Yogyakarta pukul 16.00 atau jam 4 sore waktu Indonesia Tengah. Sekian dari saya, kita akan jumpa lagi di preview pertandingan menarik dari PSM Makassar di laga-laga selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Tribuners. Kita jumpa lagi di preview pertandingan PSM Makassar di kompetisi Liga 1, dan pertandingan kali ini menghadapi Rans Nusantara FC di pekan ke-17 atau di pekan terakhir putaran pertama musim ini. Artinya ini akan menjadi pertandingan terakhir bagi kedua tim. Siapapun yang memenangkan pertandingan ini, keduanya akan memperbaiki posisi mereka sebelum menutup putaran pertama Liga 1 tentunya. Nah, sebagai gambaran awal, Rans Nusantara FC kita lihat bersama sebagai tim yang ya boleh dikata tim kuda hitam, apalagi baru memasuki musim keduanya ya, promosi di Liga 1. Di awal musim tidak begitu diunggulkan karena musim sebelumnya, musim lalu itu berada di papan bawah. Secara persiapan juga di awal musim biasa-biasa saja, namun tim milik dari Raffi Ahmad ini memberikan kejutan. Hingga pekan ke-16 secara konsisten Rans Nusantara FC itu berada atau bersaing di papan atas. Nah, di pekan ke-16 terakhir Rans bertengger di posisi 4 besar, namun karena tadi kemenangan PSIS atas Persija di pekan ke-17 itu Rans Rans turun sementara di posisi ke-15 dengan 29 poin. Artinya jika Rans bisa memenangkan pertandingan menghadapi PSM Makassar, ada tambahan 3 poin, Rans akan menutup putaran pertama berstatus runner up, karena sementara ini yang bertengger di posisi runner up itu ada Persib Bandung dengan 31 poin. Jadi tambahan 3 poin cukup bagi Rans mengoleksi 32 dan membayangi posisi dari Borneo FC sebagai pimpinan klasemen sementara dengan 35 poin. Nah, sementara itu PSM Makassar sebagai jawara bertahan Liga 1 musim lalu mengalami sedikit turbulensi lah
ya, bahasanya, istilahnya di putaran pertama ini. PSM bukan beberapa kali sih, bermain kurang konsisten, dan pada akhirnya hingga pekan ke-16 PSM harus bertengger di posisi ke 10 dengan 21 poin. Namun untuk menutup putaran pertama ini, jika PSM berhasil memenangkan pertandingan, maka akan naik ke posisi ke 6, berada di papan tengah ya, dengan koleksi maksimal 24 poin. Nah, itu sedikit gambaran, artinya pertandingan antara Rans menghadapi PSM Makassar ini akan berjalan cukup sengit, karena kedua tim tentu sama-sama ingin meraih kemenangan, apalagi pertandingan antar keduanya dimainkan di venue netral. Sebenarnya ini menjadi markas Rans Nusantara FC ya, namun kita ketahui bersama Rans sebagai tim promosi belum memiliki basis supporter yang cukup besar, sehingga ini cukup menguntungkan PSM Makassar, dan pertandingan akan berlangsung di Stadion Maguwarjo, Sleman, Yogyakarta. Kick off hari ini jam 4 sore, Tribuners. Nah, langsung saja kita lihat prediksi susunan pemain kedua tim. Kita ke tuan rumah dulu, Rans Nusantara FC di bawah asuhan Eduardo Almeida. Ini menarik sebab akan menghadirkan duel pelatih berkebangsaan Portugal. Eduardo Almeida ini menjadi tahun kedua ya kalau tidak salah berkarir di Indonesia, di Liga 1 Indonesia. Musim lalu bersama Arema FC, namun putus kontrak. Ini bersama dengan Rans Nusantara FC. Sementara itu di kubu PSM Makassar ada Bernardo Tavares. Nah, kita lihat untuk Rans Nusantara FC di bawah asuhan Almeida menggunakan skema 4-3-3. Di posisi penjaga gawang ada Hilmansyah, kiper yang dulunya menjadi andalan PSM Makassar, berseragam PSM selama 3 musim, lalu hijrah ke Rans FC sejak musim lalu. Musim ini tampil sangat-sangat baik di bawah Mister Gawang Rans Nusantara FC. Kemudian membuat namanya kembali setelah redup ya musim lalu, musim ini kembali naik, kembali bersinar dengan penampilan epiknya, dan dipercaya akan kembali turun menghadapi mantan timnya PSM Makassar sejak menit pertama. Kemudian 2 bek tengah atau stopper dari Rans Nusantara, ada Kiko dan Angelo, dan 2 fullback, Samsul Arifin di sebelah kiri dan Dalen Doke di posisi fullback kanan. Dalen Doke musim lalu juga berseragam PSM Makassar, dan ini menjadi reuni pertama bagi Dalen Doke menghadapi mantan timnya. Kemudian ada Ilham Syah di posisi gelandang bertahan, menopang Zidane Afandi dan Tapinho di belakang striker ya. Ini gelandang kreatif milik dari Rans Nusantara FC. Sementara itu trio atau trisula lini depan dari Rans ada Irfan, Evandro, dan Abdurrahman. Ya, secara nama para pemain Rans Nusantara FC ini tidak begitu sementereng pemain-pemain dari klub-klub papan atas lainnya, sebut saja misalnya Persib maupun Borneo FC. Namun penampilan mereka cukup baik, mengandalkan organisasi bermain secara kolektif. Inilah yang membuat Rans salah satu tim yang cukup tampil konsisten hingga akhir putaran pertama ini, Liga 1 musim ini. Kemudian kita beralih ke tim tamu PSM Makassar. Tavares
skema andalannya 352. Di posisi penjaga gawang Reza Arya Pratama kembali diturunkan setelah pertandingan sebelumnya di AFC Cup ya, pertandingan baru-baru ini di mana PSM berhasil menang atas wakil dari Singapura Hougang United dengan skor 3-1. Reza Arya tidak dimainkan karena sanksi kartu merah, dan kembali dia akan tampil, diprediksi akan bermain sebagai starter kembali. Kemudian 3 back, Yuran Fernandes sebagai leader, di tengah ada Saprudin Tahar juga, dan Dapa Salman. Dapa Salman ini posisinya sebenarnya sebagai pemain pelapis ya, namun dalam 3 partai terakhir dipercaya sebagai starter, tampil cukup baik. Di pekan ke-16 dinobatkan sebagai pemain muda terbaik pekan 16 Liga 1, masuk best starting 11. Kemudian di AFC Cup menghadapi Hoga juga tampil sangat-sangat baik. Ini pemain asal Tasik Malaya, masih berusia 21 tahun, tapi sudah memiliki cara bermainnya itu sudah sangat-sangat tenang. Ya inilah yang membuat Dapa Salman kami memprediksi kembali dimainkan sejak menit awal oleh Bernardo Tavares. Lalu 2 gelandang bertahan, Ananda Raihan dan Akbar Tanjung tetap menjadi pilihan utama. Kemudian ada Rizky Eka dan Zaki Ashraf untuk posisi gelandang sayap. Sebenarnya masih ada nama Yance Sayuri bisa dimainkan, namun karena kemungkinan kondisi cedera ya yang membuat Yance Sayuri belum bisa tampil fit 100%, sehingga dalam beberapa pertandingan terakhir dia kerap dimainkan sebagai pemain pengganti, termasuk di pertandingan terakhir PSM. Lalu Zaki Ashraf ini pemain muda yang tampil sangat baik dan menjadi salah satu pemain andalan dari Tavares. Diprediksi dia kembali akan dimainkan sebagai starter. Lalu ada M. Arpan sebagai gelandang pengatur serangan, posisi yang sebenarnya ditempati oleh Kenzo Nambu. Bisa saja juga ini akan menjadi posisi Kenzo Nambu, namun status M. Arpan sekarang sebagai kapten dan bermain sangat baik juga dalam beberapa pertandingan terakhir. Kami memprediksi M. Arpan akan kembali memimpin skuad PSM Makassar di pekan ke-17 ini menghadapi Rans Nusantara. Lalu duet lini depan, duet striker asing Adilson Silva dan Everton Nascimento. Adilson mencetak 3 gol dalam 2 pertandingan terakhir. Artinya ada peningkatan penampilan, peningkatan motivasi bagi Adilson Silva. Kita tidak tahu persis alasan dibalik dari gacornya Adilson Silva. Kata rumornya sih di kalangan fans PSM, tentu ini karena Adilson mendapatkan warning jelang bursa transfer paruh musim ini. Nama Adilson ini masuk sebagai kandidat yang akan dicoret manajemen PSM Makassar. Apalagi kabar terbaru, bukan lagi kabar, ini berita terbarunya ya, PSM sudah resmi memperkenalkan 1 pemain asing dan berposisi sebagai striker, yakni Victor Mansaray. Ini cukup menarik, artinya ketika Victor akan bermain maka PSM meskipun PSM masih memiliki 1 slot pemain asing pasca hengkangnya William Pulim ke Borneo FC, namun secara skema tentu tidak memungkinkan PSM memakai 3 striker asing sekaligus, maka antara Adilson maupun Everton Nascimento lah yang akan menjadi korban alias pemain yang harus dilepas di putaran kedua agar masuklah Victor Mansaray. Apakah Everton atau Adilson Silva, kita akan lihat. Tapi sejauh ini Adilson sudah menunjukkan permainan terbaiknya dalam 2 pertandingan terakhir.
Sementara itu Everton juga sebenarnya tidak tampil buruk-buruk amat. Terbenar. Di AFC Cup menghadapi Hogan dia menciptakan 2 assist sejauh di laga tersebut. Memang dia tipikalnya adalah pemain striker pemantul ya. Kuat dalam duel, memiliki skill yang mumpuni, meskipun tidak memiliki cukup kecepatan, tapi dia bisa memanfaatkan kelebihannya, body balance-nya cukup baik, menguasai bolanya cukup baik, dan memiliki akurasi umpan, akurasi shot cukup baik. Jadi opsi PSM misal mempertahankan Everton itu masih terbuka lebar. Dia kemungkinan dipersiapkan sebagai pemain yang akan mengisi ataukah mengganti peran dari William Pluim. Nah, kemungkinan itu yang akan menjadi starting dari PSM Makassar menghadapi Nusantara FC untuk meraih kemenangan ketiga mereka secara beruntun. Ini adalah momen-momen kebangkitan dari PSM Makassar. Setelah terpuruk mengalami 5 kekalahan beruntun, kemudian mereka berhasil menghentikan tren buruk itu, meraih 2 kemenangan secara beruntun, dan dalam 2 pertandingan terakhir itu PSM mencetak 6 gol dan hanya 1 kebobolan. Nah, ini menjadi warning bagi Rans Nusantara bahwa PSM saat ini dalam momen kebangkitan. Terlepas dari itu tentu Rans sejauh ini bermain cukup baik. Dan secara permainan kita memprediksi ya, apalagi ini duel pelatih asal Portugal, bukan hanya karena berkebangsaan yang sama, tapi secara tipikal permainan Eduardo Almeida dan Bernardo Tavares itu memiliki kesamaan. Kedua tim ini sama-sama mengandalkan counter attack, lebih banyak menunggu, tidak banyak melakukan penguasaan bola, banyak juga mengandalkan direct pass atau long ball, bermain efektif lah, sepak bola efektif. Itulah yang membuat Eduardo Almeida bisa membawa Rans Nusantara saat ini berada atau bersaing di papan atas klasemen Liga 1. Kolektivitas mereka bermain itu sangat-sangat baik dan sangat efektif dalam serangan maupun cara bertahan mereka. Kita lihat secara statistik ya, ini yang menggambarkan permainan dari Rans Nusantara. Dalam 16 pertandingan itu Rans mencetak 21 gol ya, meskipun secara produktivitas tidak terlalu baik. Artinya untuk tim-tim papan atas ini Rans terbilang cukup minim dalam mencetak gol. Kita bandingkan misalnya dengan Persib yang sudah mencetak 34 gol, Madura 30 gol. Tetapi secara pertahanan Rans salah satu tim dengan jumlah kebobolan paling sedikit. Dalam 16 pertandingan Rans baru kebobolan 15 gol. Capaiannya ini sama dengan Borneo FC yang juga kebobolan 15 gol. Artinya secara pertahanan ya, hingga mendekati akhir putaran pertama ini Rans yang terbaik lah bersama Borneo FC dibandingkan dengan klub-klub atau tim peserta Liga 1 lainnya. Sementara itu PSM hingga pekan ke-16 mencetak 19 gol dan kebobolan 17 gol. Nah, ini artinya Rans secara pendekatan statistik itu ya, lebih baik secara matematis ya, lebih baik dari PSM Makassar. Inilah yang membuktikan kenapa Rans juga saat ini berada di papan atas, sementara PSM Makassar harus berjuang di papan bawah. Dan tipikal bermain kita sudah bahas tadi itu ya, memang Eduardo Almeida itu lebih banyak memilih untuk menunggu, sehingga akan menarik kita saksikan apakah permainan antara Rans menghadapi PSM Makassar nantinya ini
tidak menampilkan permainan terbuka alias tidak saling jual beli serangan, lebih banyak menunggu, ataukah sebaliknya PSM Makassar atau Rans Nusantara berinisiatif melakukan serangan. Tapi kalau kita lihat dalam 2 pertandingan terakhir, khusus PSM Makassar, itu mereka banyak memulai inisiatif serangan sejak menit pertama. Artinya Tapares menggenjot para pemainnya untuk menekan sejak menit pertama untuk memburu gol cepat. Nah, ini yang harus diwaspadai oleh Rans Nusantara ya, karena PSM Makassar ini memiliki pemain-pemain muda yang memiliki kecepatan. Ada Saki Asraf, ada Rizky Eka, ada Ananda Rehan juga tentunya selalu membantu lini depan dari PSM Makassar. Namun di sisi lain PSM juga harus patut waspada. Trio lini belakang dari PSM Makassar ini harus mewaspadai dari lini depan dari Rans ini. Ketiga atau Trisula dari lini serang Rans ini cukup mematikan ya. Mereka selalu mampu bermain umpan 1-2 di area pertahanan dari tim lawan. Inilah yang membuktikan bahwa Rans sejauh ini di bawah asuhan Eduardo Almeida ini bermain cukup nyaman dengan tipikal skema yang diterapkan, dan tentu PSM harus mewaspadai itu. Ya, untuk prediksi skor sendiri tentu kami serahkan kepada Tribuners ya. Kira-kira berapa skor atau siapa yang akan memenangkan pertandingan kali ini. Yang jelas bahwa kedua tim memiliki misi yang sama, meraih 3 poin untuk menutup putaran pertama ini di posisi terbaik mereka. Rans Nusantara butuh 3 poin agar bisa menggeser Persib di posisi runner up klasemen, sementara PS Makassar membutuhkan 3 poin agar bisa merangsek ke papan tengah dan terus membuka peluang mereka untuk naik ke papan atas nantinya di putaran kedua. Tapi secara tipikal permainan kita kembali lagi bahwa prediksi kami permainan tidak akan berlangsung dalam konteks agresivitas serangan ya, jual beli serangan, karena tipikal permainan kedua tim ini lebih banyak menunggu, lebih banyak mengandalkan counter attack. Tapi yang akan menarik kita saksikan adalah adu kejeniusan dari Eduardo maupun Bernardo Tapares. Adu kejeniusan dalam artian bahwa ketika Rans mencoba untuk bermain sabar, maka itu akan dimanfaatkan oleh Tapares bermain lebih menyerang di menit pertama, mencoba untuk menginisiasi serangan. Sebaliknya, Eduardo Almeida ketika menginisiasi serangan sejak menit pertama itu juga akan perlu menjadi pertimbangan khusus, sebab PSM Makassar ini bisa mengandalkan counter attack yang cepat, bisa membahayakan pertahanan Eduardo Almeida, pasukan Eduardo Almeida tentunya. Maka ini akan menarik, ini kita akan melihat sisi menarik itu di menit-menit awal. Apakah Rans yang akan menginisiasi serangan atau PSM Makassar? Inilah yang akan menentukan pertandingan sepanjang 90 menit nantinya. Dan kekuatan, apalagi kedua tim ini sama-sama memiliki pemain-pemain muda ya, yang memiliki napas panjang, napas kuda. Di Rans ada Sinedi Avandi, ada Dalen Doke, Hilmansyah juga tentunya. PSM ada Ananda Rehan, ada Saki Asraf, ada Dapa Salman, ada Reza Arya. Di bangku cadangan masih ada pemain-pemain lainnya, ada Ricky Pratama, ada Andi Harjito, ada Victor Deta. Nah, ini pertandingan ini akan menjadi perang bintang-bintang muda. Ini juga yang akan menjadi salah satu faktor penentu
pemain manakah, pemain muda manakah yang akan memberikan kontribusi besar dalam kemenangan antar kedua tim ini. Ya, mungkin sekian dulu preview pertandingan kali ini. Kita tentu akan menunggu, akan menyaksikan duel tim bertabur pemain muda di pekan ke-17 antara Rans Nusantara menghadapi PS Makassar langsung dari Stadion Maguwarjo, Sleman, Yogyakarta pukul 16.00 atau jam 4 sore waktu Indonesia Tengah. Sekian dari saya, kita akan jumpa lagi di preview pertandingan menarik dari PSM Makassar di laga-laga selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Tribuners. Kita jumpa lagi di preview pertandingan PSM Makassar di kompetisi Liga 1 dan pertandingan kali ini menghadapi Rans Nusantara FC di pekan ke-17 atau di pekan terakhir putaran pertama musim ini. Artinya ini akan menjadi pertandingan terakhir bagi kedua tim. Siapapun yang memenangkan pertandingan ini, keduanya akan memperbaiki posisi mereka sebelum menutup putaran pertama Liga 1 tentunya. Nah, sebagai gambaran awal, Rans Nusantara FC kita lihat bersama sebagai tim yang ya boleh dikata tim kuda hitam, apalagi baru memasuki musim keduanya ya, promosi di Liga 1. Di awal musim tidak begitu diunggulkan karena musim sebelumnya, musim lalu itu berada di papan bawah. Secara persiapan juga di awal musim biasa-biasa saja, namun tim milik dari Raffi Ahmad ini memberikan kejutan. Hingga pekan ke-16 secara konsisten Rans Nusantara FC itu berada atau bersaing di papan atas. Nah, di pekan ke-16 terakhir Rans bertengger di posisi 4 besar, namun karena tadi kemenangan PSIS atas Persija di pekan ke-17 itu Rans Rans turun sementara di posisi ke-15 dengan 29 poin. Artinya jika Rans bisa memenangkan pertandingan menghadapi PSM Makassar, ada tambahan 3 poin, Rans akan menutup putaran pertama berstatus runner up, karena sementara ini yang bertengger di posisi runner up itu ada Persib Bandung dengan 31 poin. Jadi tambahan 3 poin cukup bagi Rans mengoleksi 32 dan membayangi posisi dari Borneo FC sebagai pimpinan klasemen sementara dengan 35 poin. Nah, sementara itu PSM Makassar sebagai jawara bertahan Liga 1 musim lalu mengalami sedikit turbulensi lah bahasanya, istilahnya di putaran pertama ini. PSM bermain kurang konsisten dan pada akhirnya hingga pekan ke-16 PSM harus bertengger di posisi ke-10 dengan 21 poin. Namun untuk menutup putaran pertama ini, jika PSM berhasil memenangkan pertandingan, maka akan naik ke posisi ke-6, berada di papan tengah ya, dengan koleksi maksimal 24 poin. Nah, itu sedikit gambaran, artinya pertandingan antara Rans menghadapi PSM Makassar ini akan berjalan cukup sengit, karena kedua tim tentu sama-sama ingin meraih kemenangan, apalagi pertandingan antar keduanya dimainkan di venue netral. Sebenarnya ini menjadi markas Rans Nusantara FC ya, namun kita ketahui bersama Rans sebagai tim promosi belum memiliki basis supporter yang cukup besar,
Sehingga ini cukup menguntungkan PSM Makassar, dan pertandingan akan berlangsung di Stadion Maguwarjo, Sleman, Yogyakarta. Kick off hari ini jam 4 sore, Tribuners. Nah, langsung saja kita lihat prediksi susunan pemain kedua tim. Kita ke tuan rumah dulu, Rans Nusantara FC di bawah asuhan Eduardo Almeida. Ini menarik sebab akan menghadirkan duel pelatih berkebangsaan Portugal. Eduardo Almeida ini menjadi tahun kedua ya kalau tidak salah berkarir di Indonesia, di Liga 1 Indonesia. Musim lalu bersama Arema FC, namun putus kontrak. Ini bersama dengan Rans Nusantara FC. Sementara itu di kubu PSM Makassar ada Bernardo Tavares. Nah, kita lihat untuk Rans Nusantara FC di bawah asuhan Almeida menggunakan skema 4-3-3. Di posisi penjaga gawang ada Hilmansyah, kiper yang dulunya menjadi andalan PSM Makassar, berseragam PSM selama 3 musim, lalu hijrah ke Rans FC sejak musim lalu. Musim ini tampil sangat-sangat baik di bawah Mister Gawang Rans Nusantara FC. Kemudian membuat namanya kembali setelah redup ya musim lalu. Musim ini kembali naik, kembali bersinar dengan penampilan epiknya, dan dipercaya akan kembali turun menghadapi mantan timnya PSM Makassar sejak menit pertama. Kemudian 2 back tengah atau stopper dari Rans Nusantara, ada Kiko dan Angelo, dan 2 fullback, Samsul Arifin di sebelah kiri dan Dalen Doke di posisi fullback kanan. Dalen Doke musim lalu juga berseragam PSM Makassar, dan ini menjadi reuni pertama bagi Dalen Doke menghadapi mantan timnya. Kemudian ada Ilham Syah di posisi gelandang bertahan, menopang Zidane Avandi dan Tapinho di belakang striker ya. Ini gelandang kreatif milik dari Rans Nusantara FC. Sementara itu trio atau trisula lini depan dari Rans ada Irfan, Evandro, dan Abdurrahman. Ya, secara nama para pemain Rans Nusantara FC ini tidak begitu sementereng pemain-pemain dari klub-klub papan atas lainnya, sebut saja misalnya Persib maupun Borneo FC. Namun penampilan mereka cukup baik, mengandalkan organisasi bermain secara kolektif. Inilah yang membuat Rans salah satu tim yang cukup tampil konsisten hingga akhir putaran pertama ini, Liga 1 musim ini. Kemudian kita beralih ke tim tamu PSM Makassar. Tavares, skema andalannya 3-5-2. Di posisi penjaga gawang Reza Arya Pratama kembali diturunkan setelah pertandingan sebelumnya di AFC Cup ya, pertandingan baru-baru ini di mana PSM berhasil menang atas wakil dari Singapura, Hougang United dengan skor 3-1. Reza Arya tidak dimainkan karena sanksi kartu merah, dan kembali dia akan tampil, diprediksi akan bermain sebagai starter kembali. Kemudian 3 back, Yuran Fernandes sebagai leader. Di tengah ada Saprudin Tahar juga, dan Dapa Salman. Dapa Salman ini posisinya sebenarnya sebagai pemain pelapis ya, namun dalam 3 partai terakhir dipercaya sebagai starter, tampil cukup baik. Di pekan ke-16 dinobatkan sebagai pemain muda terbaik pekan 16 Liga 1, masuk best starting 11. Kemudian di AFC Cup menghadapi Hoga juga tampil sangat-sangat baik. Ini pemain asal Tasikmalaya, masih berusia 21 tahun, tapi sudah memiliki
apa ya, cara bermainnya itu sudah sangat-sangat tenang. Ya inilah yang membuat Dapa Salman kami memprediksi kembali dimainkan sejak menit awal oleh Bernardo Tavares. Lalu dua gelandang bertahan, Ananda Raihan dan Akbar Tanjung tetap menjadi pilihan utama. Kemudian ada Rizky Eka dan Zaki Ashraf untuk posisi gelandang sayap. Sebenarnya masih ada nama Yance Sayuri bisa dimainkan, namun karena kemungkinan kondisi cedera ya yang membuat Yance Sayuri belum bisa tampil fit 100%, sehingga dalam beberapa pertandingan terakhir dia kerap dimainkan sebagai pemain pengganti, termasuk di pertandingan terakhir PSM. Lalu Zaki Ashraf ini pemain muda yang tampil sangat baik dan menjadi salah satu pemain andalan dari Tavares. Diprediksi dia kembali akan dimainkan sebagai starter. Lalu ada M. Arpan sebagai gelandang pengatur serangan, posisi yang sebenarnya ditempati oleh Kenso Nambu. Bisa saja juga ini akan menjadi posisi Kenso Nambu, namun status M. Arpan sekarang sebagai kapten dan bermain sangat baik juga dalam beberapa pertandingan terakhir. Kami memprediksi M. Arpan akan kembali memimpin skuad PSM Makassar di pekan ke-17 ini menghadapi Rans Nusantara. Lalu duet lini depan, duet striker asing Adilson Silva dan Everton Nascimento. Adilson mencetak 3 gol dalam 2 pertandingan terakhir. Artinya ada peningkatan penampilan, peningkatan motivasi bagi Adilson Silva. Kita tidak tahu persis apa ya alasan dibalik dari gacornya Adilson Silva. Kata rumornya sih di kalangan fans PSM, tentu ini karena Adilson mendapatkan warning jelang bursa transfer paruh musim ini. Nama Adilson ini masuk sebagai kandidat yang akan dicoret manajemen PSM Makassar. Apalagi kabar terbaru, bukan lagi kabar, ini berita terbarunya ya, PSM sudah resmi memperkenalkan satu pemain asing dan berposisi sebagai striker, yakni Victor Mansaray. Ini cukup menarik, artinya ketika Victor akan bermain maka PSM meskipun ya PSM masih memiliki satu slot pemain asing pasca hengkangnya William Pulim ke Borneo FC, namun secara skema tentu tidak memungkinkan PSM memakai 3 striker asing sekaligus, maka antara Adilson maupun Everton Nascimento lah yang akan menjadi korban alias pemain yang harus dilepas di putaran kedua agar masuklah Victor Mansaray. Apakah Everton atau Adilson Silva kita akan lihat. Tapi sejauh ini Adilson sudah menunjukkan permainan terbaiknya dalam 2 pertandingan terakhir. Sementara itu Everton juga sebenarnya tidak tampil buruk-buruk amat. Terbenar di AFC Cup menghadapi Hogan dia menciptakan 2 assist sejauh di laga tersebut. Memang dia tipikalnya adalah pemain striker pemantul ya, kuat dalam duel, memiliki skill yang mumpuni. Meskipun tidak memiliki cukup kecepatan, tapi dia bisa memanfaatkan kelebihannya, body balance-nya cukup baik, menguasai bolanya cukup baik dan memiliki akurasi umpan, akurasi shot cukup baik. Jadi opsi PSM misal mempertahankan Everton itu masih terbuka lebar. Dia kemungkinan dipersiapkan sebagai pemain yang akan mengisi ataukah mengganti peran dari William Pluim. Nah, kemungkinan itu yang akan menjadi starting dari PSM Makassar menghadapi Nusantara FC untuk meraih kemenangan ketiga mereka secara beruntun. Ini adalah momen-momen kebangkitan dari PSM Makassar.
setelah terpuruk mengalami 5 kekalahan beruntun, kemudian mereka berhasil menghentikan tren buruk itu, meraih 2 kemenangan secara beruntun, dan dalam 2 pertandingan terakhir itu PSM mencetak 6 gol dan hanya 1 kebobolan. Nah, ini menjadi warning bagi Rans Nusantara bahwa PSM saat ini dalam momen kebangkitan. Terlepas dari itu tentu Rans sejauh ini bermain cukup baik. Dan secara permainan kita memprediksi ya, apalagi ini duel pelatih asal Portugal, bukan hanya karena berkebangsaan yang sama, tapi secara tipikal permainan Eduardo Almeida dan Bernardo Tavares itu memiliki kesamaan. Kedua tim ini sama-sama mengandalkan counter attack, lebih banyak menunggu, tidak banyak melakukan penguasaan bola, banyak juga mengandalkan direct pass atau long ball, bermain efektif lah, sepak bola efektif. Itulah yang membuat Eduardo Almeida bisa membawa Rans Nusantara saat ini berada atau bersaing di papan atas klasemen Liga 1. Kolektivitas mereka bermain itu sangat-sangat baik dan sangat efektif dalam serangan maupun cara bertahan mereka. Kita lihat secara statistik ya, ini yang menggambarkan permainan dari Rans Nusantara. Dalam 16 pertandingan itu Rans mencetak 21 gol ya, meskipun secara produktivitas tidak terlalu baik. Artinya untuk tim-tim papan atas ini Rans terbilang cukup minim dalam mencetak gol. Kita bandingkan misalnya dengan Persib yang sudah mencetak 34 gol, Madura 30 gol. Tetapi secara pertahanan Rans salah satu tim dengan jumlah kebobolan paling sedikit. Dalam 16 pertandingan Rans baru kebobolan 15 gol. Capaiannya ini sama dengan Borneo FC yang juga kebobolan 15 gol. Artinya secara pertahanan ya, hingga mendekati akhir putaran pertama ini Rans yang terbaik lah bersama Borneo FC dibandingkan dengan klub-klub atau tim peserta Liga 1 lainnya. Sementara itu PSM hingga pekan ke-16 mencetak 19 gol dan kebobolan 17 gol. Nah, ini artinya Rans secara pendekatan statistik itu ya, lebih baik secara matematis ya, lebih baik dari PSM Makassar. Inilah yang membuktikan kenapa Rans juga saat ini berada di papan atas, sementara PSM Makassar harus berjuang di papan bawah. Dan tipikal bermain kita sudah bahas tadi itu ya, memang Eduardo Almeida itu lebih banyak memilih untuk menunggu, sehingga akan menarik kita saksikan apakah permainan antara Rans menghadapi PSM Makassar nantinya ini tidak menampilkan permainan terbuka alias tidak saling jual beli serangan, lebih banyak menunggu, ataukah sebaliknya PSM Makassar atau Rans Nusantara berinisiatif melakukan serangan. Tapi kalau kita lihat dalam 2 pertandingan terakhir, khusus PSM Makassar, itu mereka banyak memulai inisiatif serangan sejak menit pertama. Artinya Tavares menggenjot para pemainnya untuk menekan sejak menit pertama untuk memburu gol cepat. Nah, ini yang harus diwaspadai oleh Rans Nusantara ya, karena PSM Makassar ini memiliki pemain-pemain muda yang memiliki kecepatan. Ada Saki Asraf, ada Rizky Eka, ada Ananda Rehan juga tentunya selalu membantu lini depan dari PSM Makassar. Namun di sisi lain PSM juga harus patut waspada. Trio lini belakang dari PSM Makassar ini harus mewaspadai dari lini depan dari Rans ini. Ketiga atau trio
trisula dari lini serang Rans ini cukup mematikan ya. Mereka selalu mampu bermain umpan 1-2 di area pertahanan dari tim lawan. Inilah yang membuktikan bahwa Rans sejauh ini di bawah asuhan Eduardo Almeida ini bermain cukup nyaman dengan tipikal skema yang diterapkan, dan tentu PSM harus mewaspadai itu. Ya, untuk prediksi skor sendiri tentu kami serahkan kepada Tribuners ya. Kira-kira berapa skor atau siapa yang akan memenangkan pertandingan kali ini. Yang jelas bahwa kedua tim memiliki misi yang sama, meraih 3 poin untuk menutup putaran pertama ini di posisi terbaik mereka. Rans Nusantara butuh 3 poin agar bisa menggeser Persib di posisi runner up klasemen, sementara PS Makassar membutuhkan 3 poin agar bisa merangsek ke papan tengah dan terus membuka peluang mereka untuk naik ke papan atas nantinya di putaran kedua. Tapi secara tipikal permainan kita kembali lagi bahwa prediksi kami permainan tidak akan berlangsung dalam konteks agresivitas serangan ya, jual beli serangan, karena tipikal permainan kedua tim ini lebih banyak menunggu, lebih banyak mengandalkan counter attack. Tapi yang akan menarik kita saksikan adalah adu kejeniusan dari Eduardo maupun Bernardo Tavares. Adu kejeniusan dalam artian bahwa ketika Rans mencoba untuk bermain sabar, maka itu akan dimanfaatkan oleh Tavares bermain lebih menyerang di menit pertama, mencoba untuk menginisiasi serangan. Sebaliknya, Eduardo Almeida ketika menginisiasi serangan sejak menit pertama itu juga akan perlu menjadi pertimbangan khusus, sebab PS Makassar ini bisa mengandalkan counter attack yang cepat, bisa membahayakan pertahanan Eduardo Almeida, pasukan Eduardo Almeida tentunya. Maka ini akan menarik, ini kita akan melihat sisi menarik itu di menit-menit awal. Apakah Rans yang akan menginisiasi serangan atau PS Makassar? Inilah yang akan menentukan pertandingan sepanjang 90 menit nantinya. Dan kekuatan, apalagi kedua tim ini sama-sama memiliki pemain-pemain muda ya, yang memiliki napas panjang, napas kuda. Di Rans ada Sinedi Avandi, ada Dalen Doke, Hilmansyah juga tentunya. PSM ada Ananda Rehan, ada Saki Asraf, ada Dapa Salman, ada Res Arya. Di bangku cadangan masih ada pemain-pemain lainnya, ada Riki Pratama, ada Andi Harjito, ada Victor Deta. Nah, ini pertandingan ini akan menjadi perang bintang-bintang muda. Ini juga yang akan menjadi salah satu faktor penentu pemain muda manakah yang akan memberikan kontribusi besar dalam kemenangan antar kedua tim ini. Ya, mungkin sekian dulu preview pertandingan kali ini. Kita tentu akan menunggu, akan menyaksikan duel tim bertabur pemain muda di pekan ke-17 antara Rans Nusantara menghadapi PS Makassar langsung dari Stadion Maguwarjo, Sleman, Yogyakarta pukul 16.00 atau jam 4 sore waktu Indonesia Tengah. Sekian dari saya, kita akan jumpa lagi di preview pertandingan menarik dari PSM Makassar di laga-laga selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Tribuners. Kita jumpa lagi di preview pertandingan PSM Makassar di kompetisi Liga 1, dan pertandingan kali ini menghadapi Rans Nusantara FC di pekan ke-17 atau di pekan terakhir putaran pertama musim ini. Artinya ini akan menjadi pertandingan terakhir bagi kedua tim. Siapapun yang memenangkan pertandingan ini
Keduanya akan memperbaiki posisi mereka sebelum menutup putaran pertama Liga 1 tentunya. Nah, sebagai gambaran awal, Rans Nusantara FC kita lihat bersama sebagai tim yang ya boleh dikata tim kuda hitam, apalagi baru memasuki musim keduanya ya, promosi di Liga 1. Di awal musim tidak begitu diunggulkan karena musim sebelumnya, musim lalu itu berada di papan bawah. Secara persiapan juga di awal musim biasa-biasa saja, namun tim milik dari Raffi Ahmad ini memberikan kejutan. Hingga pekan ke-16 secara konsisten Rans Nusantara FC itu berada atau bersaing di papan atas. Nah, di pekan ke-16 terakhir Rans bertengger di posisi 4 besar, namun karena tadi kemenangan PSIS atas Persija di pekan ke-17 itu Rans Rans turun sementara di posisi ke-15 dengan 29 poin. Artinya jika Rans bisa memenangkan pertandingan menghadapi PSM Makassar, ada tambahan 3 poin, Rans akan menutup putaran pertama berstatus runner up, karena sementara ini yang bertengger di posisi runner up itu ada Persib Bandung dengan 31 poin. Jadi tambahan 3 poin cukup bagi Rans mengoleksi 32 dan membayangi posisi dari Borneo FC sebagai pimpinan klasemen sementara dengan 35 poin. Nah, sementara itu PSM Makassar sebagai jawara bertahan Liga 1 musim lalu mengalami sedikit turbulensi lah bahasanya, istilahnya di putaran pertama ini. PSM bermain kurang konsisten dan pada akhirnya hingga pekan ke-16 PSM harus bertengger di posisi ke-10 dengan 21 poin. Namun untuk menutup putaran pertama ini, jika PSM berhasil memenangkan pertandingan, maka akan naik ke posisi ke-6, berada di papan tengah ya, dengan koleksi maksimal 24 poin. Nah, itu sedikit gambaran, artinya pertandingan antara Rans menghadapi PSM Makassar ini akan berjalan cukup sengit, karena kedua tim tentu sama-sama ingin meraih kemenangan, apalagi pertandingan antar keduanya dimainkan di venue netral. Sebenarnya ini menjadi markas Rans Nusantara FC ya, namun kita ketahui bersama Rans sebagai tim promosi belum memiliki basis supporter yang cukup besar, sehingga ini cukup menguntungkan PSM Makassar, dan pertandingan akan berlangsung di Stadion Maguwarjo, Sleman, Yogyakarta. Kick off hari ini jam 4 sore, Tribuners. Nah, langsung saja kita lihat prediksi susunan pemain kedua tim. Kita ke tuan rumah dulu, Rans Nusantara FC di bawah asuhan Eduardo Almeida. Ini menarik sebab akan menghadirkan duel pelatih berkebangsaan Portugal. Eduardo Almeida ini menjadi tahun kedua ya kalau tidak salah berkarir di Indonesia, di Liga 1 Indonesia. Musim lalu bersama Arema FC, namun putus kontrak. Ini bersama dengan Rans Nusantara FC. Sementara itu di kubu PSM Makassar ada Bernardo Tavares. Nah, kita lihat untuk Rans Nusantara FC di bawah asuhan Almeida menggunakan skema 4-3-3. Di posisi penjaga gawang ada Hilman Syekh, kiper yang dulunya menjadi andalan PSM Makassar, berseragam PSM selama 3 musim, lalu hijrah ke Rans FC sejak
Musim lalu, musim ini tampil sangat-sangat baik di bawah Mister Gawang Rans Nusantara FC. Kemudian membuat namanya kembali setelah redup ya musim lalu, musim ini kembali naik, kembali bersinar dengan penampilan epiknya. Dan dipercaya akan kembali turun menghadapi mantan timnya PSM Makassar sejak menit pertama. Kemudian 2 back tengah atau stopper dari Rans Nusantara, ada Kiko dan Angelo, dan 2 fullback, Samsul Arifin di sebelah kiri dan Dalen Doke di posisi fullback kanan. Dalen Doke musim lalu juga berseragam PSM Makassar. Dan ini menjadi reuni pertama bagi Dalen Doke menghadapi mantan timnya. Kemudian ada Ilham Syah di posisi gelandang bertahan, menopang Zidane Avandi dan Tapinho di belakang striker ya. Ini gelandang kreatif milik dari Rans Nusantara FC. Sementara itu trio atau trisula lini depan dari Rans ada Irfan, Evandro, dan Abdurrahman. Ya, secara nama para pemain Rans Nusantara FC ini tidak begitu sementereng pemain-pemain dari klub-klub papan atas lainnya, sebut saja misalnya Persib maupun Borneo FC. Namun penampilan mereka cukup baik, mengandalkan organisasi bermain secara kolektif. Inilah yang membuat Rans salah satu tim yang cukup tampil konsisten hingga akhir putaran pertama ini, Liga 1 musim ini. Kemudian kita beralih ke tim tamu PSM Makassar. Tapares, skema andalannya 3-5-2. Di posisi penjaga gawang Reza Arya Pratama kembali diturunkan setelah pertandingan sebelumnya di AFC Cup ya, pertandingan baru-baru ini di mana PSM berhasil menang atas wakil dari Singapura, Hougang United dengan skor 3-1. Reza Arya tidak dimainkan karena sanksi kartu merah, dan kembali dia akan tampil, diprediksi akan bermain sebagai starter kembali. Kemudian 3 back, Yuran Fernandes sebagai leader. Di tengah ada Saprudin Tahar juga dan Dapa Salman. Dapa Salman ini posisinya sebenarnya sebagai pemain pelapis ya, namun dalam 3 partai terakhir dipercaya sebagai starter, tampil cukup baik. Di pekan ke-16 dinobatkan sebagai pemain muda terbaik pekan 16 Liga 1, masuk best starting 11. Kemudian di AFC Cup menghadapi Hoga juga tampil sangat-sangat baik. Ini pemain asal Tasik Malaya, masih berusia 21 tahun, tapi sudah memiliki cara bermainnya itu sudah sangat-sangat tenang. Ya, inilah yang membuat Dapa Salman kami memprediksi kembali dimainkan sejak menit awal oleh Bernardo Tapares. Lalu 2 gelandang bertahan, Ananda Raihan dan Akbar Tanjung tetap menjadi pilihan utama. Kemudian ada Rizky Eka dan Zaki Asraf untuk posisi gelandang sayap. Sebenarnya masih ada nama Yance Sayuri bisa dimainkan, namun karena kemungkinan kondisi cedera ya yang membuat Yance Sayuri belum bisa tampil fit 100%, sehingga dalam beberapa pertandingan terakhir dia kerap dimainkan sebagai pemain pengganti, termasuk di pertandingan terakhir PSM. Lalu Zaki Asraf ini pemain muda yang tampil sangat baik dan menjadi salah satu pemain andalan dari Tapares. Diprediksi dia kembali akan dimainkan sebagai starter. Lalu ada M. Arpan sebagai gelandang pengatur serangan, posisi yang sebenarnya ditempati oleh Kenzo Nambu. Bisa saja juga ini akan menjadi posisi Kenzo Nambu, namun status M. Arpan sekarang sebagai kapten dan
bermain sangat baik juga dalam beberapa pertandingan terakhir. Kami memprediksi Emarpan akan kembali memimpin skuad PSM Makassar di pekan ke-17 ini menghadapi Rans Nusantara. Lalu duet lini depan, duet striker asing Adilson Silva dan Everton Nascimento. Adilson mencetak 3 gol dalam 2 pertandingan terakhir. Artinya ada peningkatan penampilan, peningkatan motivasi bagi Adilson Silva. Kita tidak tahu persis apa ya alasan dibalik dari gacornya Adilson Silva. Kata rumornya sih di kalangan fans PSM, tentu ini karena Adilson mendapatkan warning jelang bursa transfer paruh musim ini. Nama Adilson ini masuk sebagai kandidat yang akan dicoret manajemen PSM Makassar. Apalagi kabar terbaru, bukan lagi kabar, ini berita terbarunya ya. PSM sudah resmi memperkenalkan satu pemain asing dan berposisi sebagai striker, yakni Victor Mansaray. Ini cukup menarik, artinya ketika Victor akan bermain maka PSM meskipun ya PSM masih memiliki satu slot pemain asing pasca hengkangnya William Pulim ke Borneo FC, namun secara skema tentu tidak memungkinkan PSM memakai 3 striker asing sekaligus, maka antara Adilson maupun Everton Nascimento lah yang akan menjadi korban alias pemain yang harus dilepas di putaran kedua agar masuklah Victor Mansaray. Apakah Everton atau Adilson Silva, kita akan lihat. Tapi sejauh ini Adilson sudah menunjukkan permainan terbaiknya dalam 2 pertandingan terakhir. Sementara itu Everton juga sebenarnya tidak tampil buruk-buruk amat. Terbenar di AFC Cup menghadapi Hogan dia menciptakan 2 assist sejauh di laga tersebut. Memang dia tipikalnya adalah pemain striker pemantul ya. Kuat dalam duel, memiliki skill yang mumpuni, meskipun tidak memiliki cukup kecepatan, tapi dia bisa memanfaatkan kelebihannya, body balance-nya cukup baik, menguasai bolanya cukup baik, dan memiliki akurasi umpan, akurasi shot cukup baik. Jadi opsi PSM misal mempertahankan Everton itu masih terbuka lebar. Dia kemungkinan dipersiapkan sebagai pemain yang akan mengisi ataukah mengganti peran dari William Pluim. Nah, kemungkinan itu yang akan menjadi starting dari PSM Makassar menghadapi Nusantara FC untuk meraih kemenangan ketiga mereka secara beruntun. Ini adalah momen-momen kebangkitan dari PSM Makassar. Setelah terpuruk mengalami 5 kekalahan beruntun, kemudian mereka berhasil menghentikan tren buruk itu, meraih 2 kemenangan secara beruntun, dan dalam 2 pertandingan terakhir itu PSM mencetak 6 gol dan hanya 1 kebobolan. Nah, ini menjadi warning bagi Rans Nusantara bahwa PSM saat ini dalam momen kebangkitan. Terlepas dari itu tentu Rans sejauh ini bermain cukup baik. Dan secara permainan kita memprediksi ya, apalagi ini duel pelatih asal Portugal, bukan hanya karena berkebangsaan yang sama, tapi secara tipikal permainan Eduardo Almeida dan Bernardo Tavares itu memiliki kesamaan. Kedua tim ini sama-sama mengandalkan counter attack, lebih banyak menunggu, tidak banyak melakukan penguasaan bola, banyak juga mengandalkan direct pass atau long ball, bermain efektif lah, sepak bola efektif. Itulah yang membuat Eduardo Almeida bisa membawa Rans Nusantara saat ini berada atau bersaing di papan atas klasemen Liga 1.
kolektivitas mereka bermain itu sangat-sangat baik dan sangat efektif dalam serangan maupun cara bertahan mereka. Kita lihat secara statistik ya, ini yang menggambarkan permainan dari Rans Nusantara. Dalam 16 pertandingan itu Rans mencetak 21 gol ya, meskipun secara produktivitas tidak terlalu baik. Artinya untuk tim-tim papan atas ini Rans terbilang cukup minim dalam mencetak gol. Kita bandingkan misalnya dengan Persib yang sudah mencetak 34 gol, Madura 30 gol. Tetapi secara pertahanan Rans salah satu tim dengan jumlah kebobolan paling sedikit. Dalam 16 pertandingan Rans baru kebobolan 15 gol. Capaiannya ini sama dengan Borneo FC yang juga kebobolan 15 gol. Artinya secara pertahanan ya, hingga mendekati akhir putaran pertama ini Rans yang terbaik lah bersama Borneo FC dibandingkan dengan klub-klub atau tim peserta Liga 1 lainnya. Sementara itu PSM hingga pekan ke-16 mencetak 19 gol dan di papan bawah. Dan tipikal bermain kita sudah bahas tadi itu ya, memang Eduardo Almeida itu lebih banyak memilih untuk menunggu, sehingga akan menarik kita saksikan apakah permainan antara Rans menghadapi PSM Makassar nantinya ini tidak menampilkan permainan terbuka alias tidak saling jual beli serangan, lebih banyak menunggu, ataukah sebaliknya PSM Makassar atau Rans Nusantara berinisiatif melakukan serangan. Tapi kalau kita lihat dalam 2 pertandingan terakhir, khusus PSM Makassar, itu mereka banyak memulai inisiatif serangan sejak menit pertama. Artinya Tapares menggenjot para pemainnya untuk menekan sejak menit pertama untuk memburu gol cepat. Nah, ini yang harus diwaspadai oleh Rans Nusantara ya, karena PSM Makassar ini memiliki pemain-pemain muda yang memiliki kecepatan. Ada Saki Asraf, ada Rizky Eka, ada Ananda Rehan juga tentunya selalu membantu lini depan dari PSM Makassar. Namun di sisi lain PSM juga harus patut waspada. Trio lini belakang dari PSM Makassar ini harus mewaspadai dari lini depan dari Rans ini. Ketiga atau Trisula dari lini serang Rans ini cukup mematikan ya. Mereka selalu mampu bermain umpan 1-2 di area pertahanan dari tim lawan. Inilah yang membuktikan bahwa Rans sejauh ini di bawah asuhan Eduardo Almeida ini bermain cukup nyaman dengan tipikal skema yang diterapkan, dan tentu PSM harus mewaspadai itu. Ya, untuk prediksi skor sendiri tentu kami serahkan kepada Tribuners ya. Kira-kira berapa skor atau siapa yang akan memenangkan pertandingan kali ini. Yang jelas bahwa kedua tim memiliki misi yang sama, meraih 3 poin untuk menutup putaran pertama ini di posisi terbaik mereka. Rans Nusantara butuh 3 poin agar bisa menggeser Persib di posisi runner up klasemen, sementara PS Makassar membutuhkan 3 poin agar bisa merangsek ke papan tengah dan terus membuka peluang mereka untuk naik ke papan atas. Bahwa prediksi kami permainan tidak akan berlangsung dalam konteks agresivitas serangan ya, jual beli serangan, karena tipikal permainan kedua tim ini lebih banyak menunggu, lebih banyak mengandalkan counter attack. Tapi yang akan menarik kita saksikan adalah adu kejeniusan dari Eduardo maupun Bernardo Tapares. Adu
kejeniusan dalam artian bahwa ketika Rans mencoba untuk bermain sabar, maka itu akan dimanfaatkan oleh Tavares bermain lebih menyerang di menit pertama, mencoba untuk menginisiasi serangan. Sebaliknya, Eduardo Almeida ketika menginisiasi serangan sejak menit pertama itu juga akan perlu menjadi pertimbangan khusus, sebab PSM Makassar ini bisa mengandalkan counter attack yang cepat, bisa membahayakan pertahanan Eduardo Almeida, pasukan Eduardo Almeida tentunya. Maka ini akan menarik, ini kita akan melihat sisi menarik itu di menit-menit awal. Apakah Rans yang akan menginisiasi serangan atau PSM Makassar? Inilah yang akan menentukan pertandingan sepanjang 90 menit nantinya. Dan kekuatan, apalagi kedua tim ini sama-sama memiliki pemain-pemain muda ya, yang memiliki napas panjang, napas kuda. Di Rans ada Sinedi Avandi, ada Dalian Doke, Hilmansyah juga tentunya. PSM ada Ananda Rehan, ada Saki Asraf, ada Dapa Salman, ada Reza Arya. Di bangku cadangan masih ada pemain-pemain lainnya, ada Riki Pratama, ada Andi Harjito, ada Victor Deta. Nah, ini pertandingan ini akan menjadi perang bintang-bintang muda. Ini juga yang akan menjadi salah satu faktor penentu pemain muda manakah yang akan memberikan kontribusi besar dalam kemenangan antar kedua tim ini. Ya, mungkin sekian dulu preview pertandingan kali ini. Kita tentu akan menunggu, akan menyaksikan duel tim bertabur pemain muda di pekan ke-17 antara Rans Nusantara menghadapi PSM Makassar langsung dari Stadion Maguwarjo, Sleman, Yogyakarta pukul 16.00 atau jam 4 sore waktu Indonesia Tengah. Sekian dari saya, kita akan jumpa lagi di preview pertandingan menarik dari PSM Makassar di laga-laga selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Tribuners. Kita jumpa lagi di preview pertandingan PSM Makassar di kompetisi Liga 1, dan pertandingan kali ini menghadapi Rans Nusantara FC di pekan ke-17 atau di pekan terakhir putaran pertama musim ini. Artinya ini akan menjadi pertandingan terakhir bagi kedua tim. Siapapun yang memenangkan pertandingan ini, keduanya akan memperbaiki posisi mereka sebelum menutup putaran pertama Liga 1 tentunya. Nah, sebagai gambaran awal, Rans Nusantara FC kita lihat bersama sebagai tim yang ya boleh dikata tim kuda hitam, apalagi baru memasuki musim keduanya ya, promosi di Liga 1. Di awal musim tidak begitu diunggulkan karena musim sebelumnya, musim lalu itu berada di papan bawah. Secara persiapan juga di awal musim biasa-biasa saja, namun tim milik dari Raffi Ahmad ini memberikan kejutan. Hingga pekan ke-16 secara konsisten Rans Nusantara FC itu berada atau bersaing di papan atas. Nah, di pekan ke-16 terakhir Rans bertengger di posisi 4 besar, namun karena tadi kemenangan PSIS atas Persija di pekan ke-17 itu Rans Rans turun sementara di posisi ke-15 dengan 29 poin. Artinya jika Rans bisa memenangkan pertandingan menghadapi PSM Makassar, ada tambahan 3 poin, Rans akan menutup putaran pertama berstatus runner up, karena sementara ini yang bertengger di posisi runner up itu ada Persib Bandung dengan 31 poin. Jadi tambahan 3 poin cukup bagi Rans mengoleksi 32 dan
membayangi posisi dari Borneo FC sebagai pimpinan klasemen sementara dengan 35 poin. Nah, sementara itu PSM Makassar sebagai jawara bertahan Liga 1 musim lalu mengalami sedikit turbulensi lah bahasanya, istilahnya di putaran pertama ini. PSM bukan beberapa kali sih bermain kurang konsisten, dan pada akhirnya hingga pekan ke-16 PSM harus bertengger di posisi ke 10 dengan 21 poin. Namun untuk menutup putaran pertama ini, jika PSM berhasil memenangkan pertandingan maka akan naik ke posisi ke 6, berada di papan tengah ya, dengan koleksi maksimal 24 poin. Nah, itu sedikit gambaran, artinya pertandingan antara Rans menghadapi PSM Makassar ini akan berjalan cukup sengit karena kedua tim tentu sama-sama ingin meraih kemenangan, apalagi pertandingan antar keduanya dimainkan di venue netral. Sebenarnya ini menjadi markas Rans Nusantara FC ya, namun kita ketahui bersama Rans sebagai tim promosi belum memiliki basis supporter yang cukup besar, sehingga ini cukup menguntungkan PSM Makassar, dan pertandingan akan berlangsung di Stadion Maguwarjo, Sleman, Yogyakarta. Kick off hari ini jam 4 sore, Tribuners. Nah, langsung saja kita lihat prediksi susunan pemain kedua tim. Kita ke tuan rumah dulu, Rans Nusantara FC di bawah asuhan Eduardo Almeida. Ini menarik sebab akan menghadirkan duel pelatih berkebangsaan Portugal. Eduardo Almeida ini menjadi tahun kedua ya kalau tidak salah berkarir di Indonesia, di Liga 1 Indonesia. Musim lalu bersama Arema FC, namun putus kontrak. Ini bersama dengan Rans Nusantara FC. Sementara itu di kubu PSM Makassar ada Bernardo Tavares. Nah, kita lihat untuk Rans Nusantara FC di bawah asuhan Almeida menggunakan skema 4-3-3. Di posisi penjaga gawang ada Hilmansyah, kiper yang dulunya menjadi andalan PSM Makassar, berseragam PSM selama 3 musim, lalu hijrah ke Rans FC sejak musim lalu. Musim ini tampil sangat-sangat baik di bawah Mister Gawang Rans Nusantara FC. Kemudian membuat namanya kembali setelah redup ya musim lalu, musim ini kembali naik, kembali bersinar dengan penampilan epiknya, dan dipercaya akan kembali turun menghadapi mantan timnya PSM Makassar sejak menit pertama. Kemudian 2 bek tengah atau stopper dari Rans Nusantara, ada Kiko dan Angelo, dan 2 fullback, Samsul Arifin di sebelah kiri dan Dalen Doke di posisi fullback kanan. Dalen Doke musim lalu juga berseragam PSM Makassar, dan ini menjadi reuni pertama bagi Dalen Doke menghadapi mantan timnya. Kemudian ada Ilham Syah di posisi gelandang bertahan, menopang Zidane Avandi dan Tapinho di belakang striker ya. Ini gelandang kreatif milik dari Rans Nusantara FC. Sementara itu trio atau trisula lini depan dari Rans ada Irfan, Evandro, dan Abdurrahman. Ya, secara nama para pemain Rans Nusantara FC ini tidak begitu sementereng pemain-pemain dari
klub-klub papan atas lainnya, sebut saja misalnya Persib maupun Borneo FC. Namun penampilan mereka cukup baik, mengandalkan organisasi bermain secara kolektif. Inilah yang membuat Rans salah satu tim yang cukup tampil konsisten hingga akhir putaran pertama ini, Liga 1 musim ini. Kemudian kita beralih ke tim tamu PSM Makassar. Tavares, skema andalannya 3-5-2. Di posisi penjaga gawang, Reza Arya Pratama kembali diturunkan setelah pertandingan sebelumnya di AFC Cup ya, pertandingan baru-baru ini di mana PSM berhasil menang atas wakil dari Singapura, Hougang United dengan skor 3-1. Reza Arya tidak dimainkan karena sanksi kartu merah, dan kembali dia akan tampil, diprediksi akan bermain sebagai starter kembali. Kemudian 3 back, Yuran Fernandes sebagai leader, di tengah ada Saprudin Tahar juga, dan Dapa Salman. Dapa Salman ini posisinya sebenarnya sebagai pemain pelapis ya, namun dalam 3 partai terakhir dipercaya sebagai starter, tampil cukup baik. Di pekan ke-16 dinobatkan sebagai pemain muda terbaik pekan 16 Liga 1, masuk best starting 11. Kemudian di AFC Cup menghadapi Hoga juga tampil sangat-sangat baik. Ini pemain asal Tasik Malaya, masih berusia 21 tahun, tapi sudah memiliki cara bermainnya itu sudah sangat-sangat tenang. Ya inilah yang membuat Dapa Salman kami memprediksi kembali dimainkan sejak menit awal oleh Bernardo Tavares. Lalu 2 gelandang bertahan, Ananda Raihan dan Akbar Tanjung tetap menjadi pilihan utama. Kemudian ada Rizky Eka dan Zaki Ashraf untuk posisi gelandang sayap. Sebenarnya masih ada nama Yance Sayuri bisa dimainkan, namun karena kemungkinan kondisi cedera ya yang membuat Yance Sayuri belum bisa tampil fit 100%, sehingga dalam beberapa pertandingan terakhir dia kerap dimainkan sebagai pemain pengganti, termasuk di pertandingan terakhir PSM. Lalu Zaki Ashraf ini pemain muda yang tampil sangat baik dan menjadi salah satu pemain andalan dari Tavares. Diprediksi dia kembali akan dimainkan sebagai starter. Lalu ada M. Arpan sebagai gelandang pengatur serangan, posisi yang sebenarnya ditempati oleh Kenzo Nambu. Bisa saja juga ini akan menjadi posisi Kenzo Nambu, namun status M. Arpan sekarang sebagai kapten dan bermain sangat baik juga dalam beberapa pertandingan terakhir. Kami memprediksi M. Arpan akan kembali memimpin skuad PSM Makassar di pekan ke-17 ini menghadapi Rans Nusantara. Lalu duet lini depan, duet striker asing Adilson Silva dan Everton Nascimento. Adilson mencetak 3 gol dalam 2 pertandingan terakhir. Artinya ada peningkatan penampilan, peningkatan motivasi bagi Adilson Silva. Kita tidak tahu persis alasan dibalik dari gacornya Adilson Silva. Kata rumornya sih di kalangan fans PSM, tentu ini karena Adilson mendapatkan warning jelang bursa transfer paruh musim ini. Nama Adilson ini masuk sebagai kandidat yang akan dicoret manajemen PSM Makassar. Apalagi kabar terbaru, bukan lagi kabar, ini berita terbarunya ya, PSM sudah resmi memperkenalkan 1 pemain asing dan berposisi sebagai striker, yakni Victor Mansaray. Ini cukup menarik, artinya ketika Victor akan bermain maka PSM meskipun PSM masih memiliki 1 slot pemain asing pasca hengkangnya William Pulim ke Borneo FC, namun secara skema tentu
tidak memungkinkan PSM memakai 3 striker asing sekaligus, maka antara Adilson maupun Everton Nascimento lah yang akan menjadi korban alias pemain yang harus dilepas di putaran kedua agar masuklah Victor Mansaray. Apakah Everton atau Adilson Silva, kita akan lihat. Tapi sejauh ini Adilson sudah menunjukkan permainan terbaiknya dalam 2 pertandingan terakhir. Sementara itu Everton juga sebenarnya tidak tampil buruk-buruk amat. Terbenar. Di AFC Cup menghadapi Hogan dia menciptakan 2 assist sejauh di laga tersebut. Memang dia tipikalnya adalah pemain striker pemantul ya, kuat dalam duel, memiliki skill yang mumpuni, meskipun tidak memiliki cukup kecepatan, tapi dia bisa memanfaatkan kelebihannya. Body balance-nya cukup baik, menguasai bolanya cukup baik, dan memiliki akurasi umpan, akurasi shot cukup baik. Jadi opsi PSM misal mempertahankan Everton itu masih terbuka lebar. Dia kemungkinan dipersiapkan sebagai pemain yang akan mengisi ataukah mengganti peran dari William Pluim. Nah, kemungkinan itu yang akan menjadi starting dari PSM Makassar menghadapi Nusantara FC untuk meraih kemenangan ketiga mereka secara beruntun. Ini adalah momen-momen kebangkitan dari PSM Makassar. Setelah terpuruk mengalami 5 kekalahan beruntun, kemudian mereka berhasil menghentikan tren buruk itu, meraih 2 kemenangan secara beruntun, dan dalam 2 pertandingan terakhir itu PSM mencetak 6 gol dan hanya 1 kebobolan. Nah, ini menjadi warning bagi Rans Nusantara bahwa PSM saat ini dalam momen kebangkitan. Terlepas dari itu tentu Rans sejauh ini bermain cukup baik. Dan secara permainan kita memprediksi ya, apalagi ini duel pelatih asal Portugal, bukan hanya karena berkebangsaan yang sama, tapi secara tipikal permainan Eduardo Almeida dan Bernardo Tavares itu memiliki kesamaan. Kedua tim ini sama-sama mengandalkan counter attack, lebih banyak menunggu, tidak banyak melakukan penguasaan bola, banyak juga mengandalkan direct pass atau long ball, bermain efektif lah, sepak bola efektif. Itulah yang membuat Eduardo Almeida bisa membawa Rans Nusantara saat ini berada atau bersaing di papan atas klasemen Liga 1. Kolektivitas mereka bermain itu sangat-sangat baik dan sangat efektif dalam serangan maupun cara bertahan mereka. Kita lihat secara statistik ya, ini yang menggambarkan permainan dari Rans Nusantara. Dalam 16 pertandingan itu Rans mencetak 21 gol ya, meskipun secara produktivitas tidak terlalu baik. Artinya untuk tim-tim papan atas ini Rans terbilang cukup minim dalam mencetak gol. Kita bandingkan misalnya dengan Persib yang sudah mencetak 34 gol, Madura 30 gol. Tetapi secara pertahanan Rans salah satu tim dengan jumlah kebobolan paling sedikit. Dalam 16 pertandingan Rans baru kebobolan 15 gol. Capaiannya ini sama dengan Borneo FC yang juga kebobolan 15 gol. Artinya secara pertahanan ya, hingga mendekati akhir putaran pertama ini Rans yang terbaik lah bersama Borneo FC dibandingkan dengan klub-klub atau tim peserta Liga 1 lainnya. Sementara itu PSM hingga pekan ke-16 mencetak 19 gol dan kebobolan 17 gol. Nah, ini artinya Rans secara pendekatan statistik itu ya lebih baik secara matematis ya,
lebih baik dari PSM Makassar. Inilah yang membuktikan kenapa Rans juga saat ini berada di papan atas, sementara PSM Makassar harus berjuang di papan bawah. Dan tipikal bermain kita sudah bahas tadi itu ya, memang Eduardo Almeida itu lebih banyak memilih untuk menunggu, sehingga akan menarik kita saksikan apakah permainan antara Rans menghadapi PSM Makassar nantinya ini tidak menampilkan permainan terbuka, alias tidak saling jual beli serangan, lebih banyak menunggu, ataukah sebaliknya PSM Makassar atau Rans Nusantara berinisiatif melakukan serangan. Tapi kalau kita lihat dalam 2 pertandingan terakhir, khusus PSM Makassar, itu mereka banyak memulai inisiatif serangan sejak menit pertama. Artinya Tapares menggenjot para pemainnya untuk menekan sejak menit pertama untuk memburu gol cepat. Nah, ini yang harus diwaspadai oleh Rans Nusantara ya, karena PSM Makassar ini memiliki pemain-pemain muda yang memiliki kecepatan. Ada Saki Asraf, ada Rizky Eka, ada Ananda Rehan juga tentunya selalu membantu lini depan dari PSM Makassar. Namun di sisi lain PSM juga harus patut waspada. Trio lini belakang dari PSM Makassar ini harus mewaspadai dari lini depan dari Rans ini. Ketiga atau trio Trisula dari lini serang Rans ini cukup mematikan ya. Mereka selalu mampu bermain umpan 1-2 di area pertahanan dari tim lawan. Inilah yang membuktikan bahwa Rans sejauh ini di bawah asuhan Eduardo Almeida ini bermain cukup nyaman dengan tipikal skema yang diterapkan, dan tentu PSM harus mewaspadai itu. Ya, untuk prediksi skor sendiri tentu kami serahkan kepada Tribuners ya. Kira-kira berapa skor atau siapa yang akan memenangkan pertandingan kali ini. Yang jelas bahwa kedua tim memiliki misi yang sama, meraih 3 poin untuk menutup putaran pertama ini di posisi terbaik mereka. Rans Nusantara butuh 3 poin agar bisa menggeser Persib di posisi runner up klasemen, sementara PS Makassar membutuhkan 3 poin agar bisa merangsek ke papan tengah dan terus membuka peluang mereka untuk naik ke papan atas nantinya di putaran kedua. Tapi secara tipikal permainan kita kembali lagi bahwa prediksi kami permainan tidak akan berlangsung dalam konteks agresivitas serangan ya, jual beli serangan, karena tipikal permainan kedua tim ini lebih banyak menunggu, lebih banyak mengandalkan counter attack. Tapi yang akan menarik kita saksikan adalah adu kejeniusan dari Eduardo maupun Bernardo Tapares. Adu kejeniusan dalam artian bahwa ketika Rans mencoba untuk bermain sabar, maka itu akan dimanfaatkan oleh Tapares bermain lebih menyerang di menit pertama, mencoba untuk menginisiasi serangan. Sebaliknya, Eduardo Almeida ketika menginisiasi serangan sejak menit pertama itu juga akan perlu menjadi pertimbangan khusus, sebab PSM Makassar ini bisa mengandalkan counter attack yang cepat. Pemain-pemain muda ya yang memiliki napas panjang, napas kuda. Di Rans ada Sinedi Avandi, ada Dalen Doke, Hilmansyah juga tentunya. PSM ada Ananda Rehan, ada Saki Asraf, ada Dapa Salman, ada Reza Arya. Di bangku cadangan masih ada pemain-pemain lainnya, ada Riki Pratama, ada Andi Harjito, ada Victor Deta. Nah, ini pertandingan ini akan menjadi perang bintang-bintang muda
Ini juga yang akan menjadi salah satu faktor penentu pemain pemain muda manakah yang akan memberikan kontribusi besar dalam kemenangan antar kedua tim ini. Ya, mungkin sekian dulu preview pertandingan kali ini. Kita tentu akan menunggu, akan menyaksikan duel tim bertabur pemain muda di pekan ke-17 antara Rans Nusantara menghadapi PS Makassar langsung dari Stadion Maguwarjo Sleman Yogyakarta pukul 16.00 atau jam 4 sore waktu Indonesia Tengah. Sekian dari saya, kita akan jumpa lagi di preview pertandingan menarik dari PSM Makassar di laga-laga selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Tribuners. Kita jumpa lagi di preview pertandingan PSM Makassar di kompetisi Liga 1 dan pertandingan kali ini menghadapi Rans Nusantara FC di pekan ke-17 atau di pekan terakhir putaran pertama musim ini. Artinya ini akan menjadi pertandingan terakhir bagi kedua tim. Siapapun yang memenangkan pertandingan ini, keduanya akan memperbaiki posisi mereka sebelum menutup putaran pertama Liga 1 tentunya. Nah, sebagai gambaran awal, Rans Nusantara FC kita lihat bersama sebagai tim yang ya boleh dikata tim kuda hitam, apalagi baru memasuki musim keduanya ya, promosi di Liga 1. Di awal musim tidak begitu diunggulkan karena musim sebelumnya, musim lalu itu berada di papan bawah. Secara persiapan juga di awal musim biasa-biasa saja, namun tim milik dari Raffi Ahmad ini memberikan kejutan. Hingga pekan ke-16 secara konsisten Rans Nusantara FC itu berada atau bersaing di papan atas. Nah, di pekan ke-16 terakhir Rans bertengger di posisi 4 besar, namun karena tadi kemenangan PSIS atas Persija di pekan ke-17 itu Rans Rans turun sementara di posisi ke-15 dengan 29 poin. Artinya jika Rans bisa memenangkan pertandingan menghadapi PSM Makassar, ada tambahan 3 poin, Rans akan menutup putaran pertama berstatus runner up, karena sementara ini yang bertengger di posisi runner up itu ada Persib Bandung dengan 31 poin. Jadi tambahan 3 poin cukup bagi Rans mengoleksi 32 dan membayangi posisi dari Borneo FC sebagai pimpinan klasemen sementara dengan 35 poin. Nah, sementara itu PSM Makassar sebagai jawara bertahan Liga 1 musim lalu mengalami sedikit turbulensi lah bahasanya, istilahnya di putaran pertama ini. PSM bermain kurang konsisten dan pada akhirnya hingga pekan ke-16 PSM harus bertengger di posisi ke-10 dengan 21 poin. Namun untuk menutup putaran pertama ini, jika PSM berhasil memenangkan pertandingan, maka akan naik ke posisi ke-6, berada di papan tengah ya, dengan koleksi maksimal 24 poin. Nah, itu sedikit gambaran, artinya pertandingan antara Rans menghadapi PSM Makassar ini akan berjalan cukup sengit, karena kedua tim tentu sama-sama ingin meraih kemenangan, apalagi pertandingan antar keduanya dimainkan di venue netral. Sebenarnya ini menjadi markas Rans Nusantara FC ya, namun kita ketahui bersama Rans
sebagai tim promosi belum memiliki basis supporter yang cukup besar, sehingga ini cukup menguntungkan PSM Makassar, dan pertandingan akan berlangsung di Stadion Maguwarjo, Sleman, Yogyakarta. Kick off hari ini jam 4 sore, Tribuners. Nah, langsung saja kita lihat prediksi susunan pemain kedua tim. Kita ke tuan rumah dulu, Rans Nusantara FC di bawah asuhan Eduardo Almeida. Ini menarik sebab akan menghadirkan duel pelatih berkebangsaan Portugal. Eduardo Almeida ini menjadi tahun kedua ya kalau tidak salah Arema FC, namun putus kontrak ini bersama dengan Rans Nusantara FC. Sementara itu di kubu PSM Makassar ada Bernardo Tavares. Nah, kita lihat untuk Rans Nusantara FC di bawah asuhan Almeida menggunakan skema 4-3-3. Di posisi penjaga gawang ada Hilmansyah, kiper yang dulunya menjadi andalan PSM Makassar, berseragam PSM selama 3 musim, lalu hijrah ke Rans FC sejak musim lalu. Musim ini tampil sangat-sangat baik di bawah Mister Gawang Rans Nusantara FC. Kemudian membuat namanya kembali setelah redup ya musim lalu, musim ini kembali naik, kembali bersinar dengan penampilan epiknya, dan dipercaya akan kembali turun menghadapi mantan timnya PSM Makassar sejak menit pertama. Kemudian 2 bek tengah atau stopper dari Rans Nusantara, ada Kiko dan Angelo, dan 2 fullback, Samsul Arifin di sebelah kiri dan Dalen Doke di posisi fullback kanan. Dalen Doke musim lalu juga berseragam PSM Makassar, dan ini menjadi reuni pertama bagi Dalen Doke menghadapi mantan timnya. Kemudian ada Ilham Syah di posisi gelandang bertahan, menopang Zidane Avandi dan Tapinho di belakang striker ya. Ini gelandang kreatif milik dari Rans Nusantara FC. Sementara itu trio atau trisula lini depan dari Rans ada Irfan, Evandro, dan Abdurrahman. Ya, secara nama para pemain Rans Nusantara FC ini tidak begitu sementereng pemain-pemain dari klub-klub papan atas lainnya, sebut saja misalnya Persib maupun Borneo FC. Namun penampilan mereka cukup baik, mengandalkan organisasi bermain secara kolektif. Inilah yang membuat Rans salah satu tim yang cukup tampil konsisten hingga akhir putaran pertama ini, Liga 1 musim ini. Kemudian kita beralih ke tim tamu PSM Makassar. Tavares, skema andalannya 3-5-2. Di posisi penjaga gawang Reza Arya Pratama kembali diturunkan setelah pertandingan sebelumnya di AFC Cup ya, pertandingan baru-baru ini di mana PSM berhasil menang atas wakil dari Singapura, Hougang United dengan skor 3-1. Reza Arya tidak dimainkan karena sanksi kartu merah, dan kembali dia akan tampil, diprediksi akan bermain sebagai starter kembali. Kemudian 3 back, Yuran Fernandes sebagai leader. Di tengah ada Saprudin Tahar juga dan Dapa Salman. Dapa Salman ini posisinya sebenarnya sebagai pemain pelapis ya, namun dalam 3 partai terakhir dipercaya sebagai starter, tampil cukup baik. Di pekan ke-16 dinobatkan sebagai pemain muda terbaik pekan 16 Liga 1, masuk best starting 11. Kemudian di AFC Cup menghadapi Hoga juga tampil sangat-sangat baik. Ini pemain asal Tasik Malaya, masih berusia 21 tahun, tapi sudah memiliki cara bermainnya itu
sudah sangat-sangat tenang. Ya inilah yang membuat Dapa Salman kami memprediksi kembali dimainkan sejak menit awal oleh Berderu Tapares. Lalu dua gelandang bertahan, Ananda Raihan dan Akbar Tanjung tetap menjadi pilihan utama. Kemudian ada Rizky Eka dan Zaki Ashraf untuk posisi gelandang sayap. Sebenarnya masih ada nama Yance Sayuri bisa dimainkan, namun karena kemungkinan kondisi cedera ya yang membuat Yance Sayuri belum bisa tampil fit 100% sehingga dalam beberapa pertandingan terakhir dia kerap dimainkan sebagai pemain pengganti termasuk di pertandingan terakhir PSM. Lalu Zaki Ashraf ini pemain muda yang tampil sangat baik dan menjadi salah satu pemain andalan dari Tapares. Diprediksi dia kembali akan dimainkan sebagai starter. Lalu ada M. Arpan sebagai gelandang pengatur serangan, posisi yang sebenarnya ditempati oleh Kenso Nambu. Bisa saja juga ini akan menjadi posisi Kenso Nambu, namun status M. Arpan sekarang sebagai kapten dan bermain sangat baik juga dalam beberapa pertandingan terakhir. Kami memprediksi M. Arpan akan kembali memimpin skuad PSM Makassar di pekan ke-17 ini menghadapi Rans Nusantara. Lalu duet lini depan, duet striker asing Adilson Silva dan Everton Nascimento. Adilson mencetak 3 gol dalam 2 pertandingan terakhir. Artinya ada peningkatan penampilan, peningkatan motivasi bagi Adilson Silva. Kita tidak tahu persis apa ya alasan dibalik dari gacornya Adilson Silva. Kata rumornya sih di kalangan fans PSM tentu ini karena Adilson mendapatkan warning jelang bursa transfer paruh musim ini. Nama Adilson ini masuk sebagai kandidat yang akan dicoret manajemen PSM Makassar. Apalagi kabar terbaru, bukan lagi kabar, ini berita terbarunya ya. PSM sudah resmi memperkenalkan satu pemain asing dan berposisi sebagai striker, yakni Victor Mansaray. Ini cukup menarik, artinya ketika Victor akan bermain maka PSM meskipun ya PSM masih memiliki satu slot pemain asing pasca hengkangnya William Pulim ke Borneo FC, namun secara skema tentu tidak memungkinkan PSM memakai 3 striker asing sekaligus, maka antara Adilson maupun Everton Nascimento lah yang akan menjadi korban alias pemain yang harus dilepas di putaran kedua agar masuklah Victor Mansaray. Apakah Everton atau Adilson Silva kita akan lihat. Tapi sejauh ini Adilson sudah menunjukkan permainan terbaiknya dalam 2 pertandingan terakhir. Sementara itu Everton juga sebenarnya tidak tampil buruk-buruk amat. Terbenar di AFC Cup menghadapi Hogan dia menciptakan 2 assist sejauh di laga tersebut. Memang dia tipikalnya adalah pemain striker pemantul ya. Kuat dalam duel, memiliki skill yang mumpuni, meskipun tidak memiliki cukup kecepatan, tapi dia bisa memanfaatkan kelebihannya. Body balance-nya cukup baik, menguasai bolanya cukup baik dan memiliki akurasi umpan, akurasi shot cukup baik. Jadi opsi PSM misal mempertahankan Everton itu masih terbuka lebar. Dia kemungkinan dipersiapkan sebagai pemain yang akan mengisi ataukah mengganti peran dari William Pluim. Nah, kemungkinan itu yang akan menjadi starting dari PSM Makassar menghadapi Nusantara FC untuk meraih kemenangan ketiga mereka secara beruntun. Ini adalah momen-momen kebangkitan dari PSM Makassar.
setelah terpuruk mengalami 5 kekalahan beruntun, kemudian mereka berhasil menghentikan tren buruk itu, meraih 2 kemenangan secara beruntun, dan dalam 2 pertandingan terakhir itu PSM mencetak 6 gol dan hanya 1 kebobolan. Nah, ini menjadi warning bagi Rans Nusantara bahwa PSM saat ini dalam momen kebangkitan. Terlepas dari itu tentu Rans sejauh ini bermain cukup baik. Dan secara permainan kita memprediksi ya, apalagi ini duel pelatih asal Portugal, bukan hanya karena berkebangsaan yang sama, tapi secara tipikal permainan Eduardo Almeida dan Bernardo Tavares itu memiliki kesamaan. Kedua tim ini sama-sama mengandalkan counter attack, lebih banyak menunggu, tidak banyak melakukan penguasaan bola, banyak juga mengandalkan direct pass atau long ball, bermain efektif lah, sepak bola efektif. Itulah yang membuat Eduardo Almeida bisa membawa Rans Nusantara saat ini berada atau bersaing di papan atas klasemen Liga 1. Kolektivitas mereka bermain itu sangat-sangat baik dan sangat efektif dalam serangan maupun cara bertahan mereka. Kita lihat secara statistik ya, ini yang menggambarkan permainan dari Rans Nusantara. Dalam 16 pertandingan itu Rans mencetak 21 gol ya, meskipun secara produktivitas tidak terlalu baik. Artinya untuk tim-tim papan atas ini Rans terbilang cukup minim dalam mencetak gol. Kita bandingkan misalnya dengan Persib yang sudah mencetak 34 gol, Madura 30 gol. Tetapi secara pertahanan Rans salah satu tim dengan jumlah kebobolan paling sedikit. Dalam 16 pertandingan Rans baru kebobolan 15 gol. Capaiannya ini sama dengan Borneo FC yang juga kebobolan 15 gol. Artinya secara pertahanan ya, hingga mendekati akhir putaran pertama ini Rans yang terbaik lah bersama Borneo FC dibandingkan dengan klub-klub atau tim peserta Liga 1 lainnya. Sementara itu PSM hingga pekan ke-16 mencetak 19 gol dan kebobolan 17 gol. Nah, ini artinya Rans secara pendekatan statistik itu ya, lebih baik secara matematis ya, lebih baik dari PSM Makassar. Inilah yang membuktikan kenapa Rans juga saat ini berada di papan atas, sementara PSM Makassar harus berjuang di papan bawah. Dan tipikal bermain kita sudah bahas tadi itu ya, memang Eduardo Almeida itu lebih banyak memilih untuk menunggu, sehingga akan menarik kita saksikan apakah permainan antara Rans menghadapi PSM Makassar nantinya ini tidak menampilkan permainan terbuka alias tidak saling jual beli serangan, lebih banyak menunggu, ataukah sebaliknya PSM Makassar atau Rans Nusantara berinisiatif melakukan serangan. Tapi kalau kita lihat dalam 2 pertandingan terakhir, khusus PSM Makassar, itu mereka banyak memulai inisiatif serangan sejak menit pertama. Artinya Tavares menggenjot para pemainnya untuk menekan sejak menit pertama untuk memburu gol cepat. Nah, ini yang harus diwaspadai oleh Rans Nusantara ya, karena PSM Makassar ini memiliki pemain-pemain muda yang memiliki kecepatan. Ada Saki Asraf, ada Rizky Eka, ada Ananda Rehan juga tentunya selalu membantu lini depan dari PSM Makassar. Namun di sisi lain PSM juga harus patut waspada. Trio lini belakang dari PSM Makassar ini harus mewaspadai dari lini depan dari Rans ini. Ketiga atau trio
trisula dari lini serang Rans ini cukup mematikan ya. Mereka selalu mampu bermain umpan 1-2 di area pertahanan dari tim lawan. Inilah yang membuktikan bahwa Rans sejauh ini di bawah asuhan Eduardo Almeida ini bermain cukup nyaman dengan tipikal skema yang diterapkan, dan tentu PSM harus mewaspadai itu. Ya, untuk prediksi skor sendiri tentu kami serahkan kepada Tribuners ya. Kira-kira berapa skor atau siapa yang akan memenangkan pertandingan kali ini. Yang jelas bahwa kedua tim memiliki misi yang sama, meraih 3 poin untuk menutup putaran pertama ini di posisi terbaik mereka. Rans Nusantara butuh 3 poin agar bisa menggeser Persib di posisi runner up klasemen, sementara PS Makassar membutuhkan 3 poin agar bisa merangsek ke papan tengah dan terus membuka peluang mereka untuk naik ke papan atas nanti jadi putaran kedua. Tapi secara tipikal permainan kita kembali lagi bahwa prediksi kami permainan tidak akan berlangsung dalam konteks agresivitas serangan ya, jual beli serangan, karena tipikal permainan kedua tim ini lebih banyak menunggu, lebih banyak mengandalkan counter attack. Tapi yang akan menarik kita saksikan adalah adu kejeniusan dari Eduardo maupun Bernardo Tavares. Adu kejeniusan dalam artian bahwa ketika Rans mencoba untuk bermain sabar, maka itu akan dimanfaatkan oleh Tavares bermain lebih menyerang di menit pertama, mencoba untuk menginisiasi serangan. Sebaliknya, Eduardo Almeida ketika menginisiasi serangan sejak menit pertama itu juga akan perlu menjadi pertimbangan khusus, sebab PSM Makassar ini bisa mengandalkan counter attack yang cepat, bisa membahayakan pertahanan Eduardo Almeida, pasukan Eduardo Almeida tentunya. Maka ini akan menarik, ini kita